Iya. Nah, itulah seperti Yesus. Enggak, maksudku Kayapas bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Nah, kalau Kayapas bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel, berarti kan bukan untuk orang Kristen di luar Israel. Semata-mata Yesus mati untuk membebaskan bangsa Israel dari tekanan Roma, bangsa Roma, gitu. Kan nubuatannya benar tuh, nubuatan Kayapas betul. Nanti mau tidak mau, saudara Kristen harus menerima kenyataan bahwa nubuatan itu bukan dusta, nubuatan itu betul. Yaitu bahwa Yesus mati untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perampasan tempat suci dan bangsa mereka dari penjajah Romawi. Jadi Kristen gigit jari dalam hal ini. Oh, sorry. Sabar bang, Karena iya, lihat Alkitab dulu ya. silakan. Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Kalau sampai itu benar, berarti Kristen ya gigit jari karena tidak ada nubuatan Kayapas untuk nebus dosa bagi di luar bangsa mereka. Jangankan untuk bangsa di luar Yahudi, untuk bangsa Yahudi saja tidak ada penyaliban untuk nebus dosa. Apalagi untuk bangsa di luar Yahudi. Gitu bang. Jadi dalam hal ini kalian selama ini hanya dikena prank aja dari Paulus. Yohanes berapa? Yohanes 11. Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Oke, bisa. Yohanes 11. Iya, nomor 45 sampai 57. Oke. Saya baca bang ya. Ya, Menceritakan dampak kebangkitan Lazarus yang membuat banyak orang percaya, namun mencium-cium iman kepala dan orang laris itu mencakan pembunuhan Yesus. Kaifas bahwa Yesus belum mati untuk bangsa itu dan melanjutkan Allah Yesus kemudian. Bukan untuk membela bangsa Israel. itu Bukan bang. itu kan sangat jelas tuh dikatakan di situ. Mereka kemudian berunding bahwa orang-orang Israel harus memahami mereka ini bangsanya daripada dirampas oleh Roma, maka mending mereka kemudian melakukan pembunuhan terhadap Yesus. Itu coba Anda baca. Sebagai imam kepala tahun itu juga beliau Kayapas bernubuat, dan hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, bahwa Yesus harus mati untuk bangsa itu. Coba. Jadi tidak ada Kayapas bernubuat untuk dosa waris, nebus dosa atau menanggung dosa dan seterusnya. Benar-benar Yesus itu, kalaupun dia benar disalib, hanya untuk bangsa Israel, agar bangsanya tidak dirampas Roma. Jadi kalian gigit jari berarti. Paulus ini yang harus tanggung jawab nih, Paulus. Kenapa kamu ngajarin
darah Yesus untuk nebus dosa. Padahal peruntukan Yesus disalib ternyata untuk membebaskan bangsa Israel dari Roma saja. Tanggung jawab kau, Paulus bilang gitu. Kau sudah 2000 tahun itu membodohi orang. Ternyata Paulus disalib ya bukan untuk, Yesus disalib bukan untuk menembus dosa kita, tapi untuk membebaskan bangsa Israel dari perampasan Roma. Ini kalau saudara Kristen melepaskan dogma dan mengikuti arah diskusi kita, insya Allah mereka akan sembuh. Mereka akan sembuh. Yang penting mereka jujur, jangan emosi, tahan diri, kan gitu. Jangan emosi, tahan diri, insya Allah sembuh mereka. Karena itu fakta, itu real. Mau kayak mana lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan dah? Iya. Sudah ini? Iya, Masih tinggal bisa? nunggu Julius naik gitu. Kita putar dulu videonya baru lanjut gitu. Nobar kita harus dijelaskan kepada netizen semua tuh mengenai Arom. Oh, siap. Iya. Iya kan dah, ya kan dah. Ya, Dinda Julius masih lama? Kayaknya udah di sini nih. Coba aku lihat dulu ya. Iya. Mana Soalnya dia nih? saya ada janji juga dengan saudara Joe. Oh iya. Saudara Joe mau diskusi dengan saya. Gimana Bang Handi tema ini, Bang Handi? Tema ini bagus, cuman ya agak maju kena mundur kena nih. Ternyata tidak ada nubuat kalau Yesus itu harus mati untuk dosa-dosa orang Kristen, orang Roma, orang Yunani, orang Belanda, orang Indonesia, orang Papua, orang Medan, orang Batak, orang Toraja. Ternyata nggak ada. Mereka orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena semata-mata gara-gara bangsanya tidak mau dirampas oleh penjajah Roma. Izin Banyu Mas, saya dibawa dulu. Saya diperintahkan dibawa. Jadi teman-teman, ini malam mau nobar. Iya. Saya naik di sini mau nobar, mau putar video, ada yang penting. Jadi teman-teman di bawah nggak usah lah jadi moderator dulu ya, sebentar ya. Iya. Oh, ini mau memutar. Teman-teman video. udah tahu Bang Handi kita ada kegiatan. Iya ada semua Kita udah. mau, Jadi kita grup mau udah. putar video bagaimana pengurus API mengambil tindakan tegas gitu, mendatangi oknum yang melakukan satu tindakan kalau saya sih melihatnya itu kriminal. Jadi intinya aja nih Banyuma, intinya aja bahwa Arum Iya. ini mendustai kita, membohong kita selama ini bahwa Arum itu ternyata bukan dari pendeta. Ya, Julius lu yang ngomong deh, Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jul. Aku di bawah. Waalaikumsalam Lu warahmatullahi yang muter wabarakatuh. berdua ya, aku di bawah ya. Waalaikumsalam. Tunggu loh, apa bedanya? Oh ya udah. Iya. Di Biar sini gede aja loh. Bang Handi. Oh ya udah. Enggak, saya dikecilin, nanti Dinda Julius yang diusarin. Aman itu. Ya wes. Oh ini jatuhnya apa? Kita nobar gitu ya? Ya. Oke. Sip. Bentar. Saudara Jo tahan dulu ya, jangan kemana-mana ya. Kita nontonin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tunggu yang lain dulu atau langsung aja Bang Zuma? Langsung aja. Ustaz Sesuai jadwal. Ustaz Alif nggak ada. Yang lainnya? Dinda Dia Jibril. mantu kok. Dia mantu di luar semua, mantu di luar. Diputar Oke, aja. oke. Nggak apa-apa. Oke. Mungkin pendahuluan dulu ya Bang Handi ya, supaya teman-teman Siap. tahu. Saya minum dulu. Oh, ya. lanjut. Oke, jadi gini teman-teman ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Iwan Villa semua. Dan ini ya, kita mendapati kabar yang kurang menyenangkan, di mana ada salah satu orang yang mungkin teman-teman sudah kenal baik ya, yaitu Bang Arom yang ngakunya namanya Arom, ya kan gitu. Terus Arom ini mengaku sebagai seorang pendeta
Bahkan bukan pendeta main-main ya, tapi pendeta S2 teologi gitu. Dimana setelah kita telusuri, kependetaannya itu bodong teman-teman. Ya, jadi kependetaannya bodong dan dia nggak pernah menjadi pendeta. Jadi S2-nya bohong, kependetaannya juga bohong. Bahkan namanya juga bohong teman-teman ya. Jadi nama aslinya bukan Arom tapi El Fajar Waskita Wijaya. Kenapa api bisa kecolongan? Ya ini teman-teman harus tahu juga. Yang pertama, dari awal kita itu nggak pernah menerbitkan sertifikat mualafnya. Waktu kemarin itu dia ngomong bahwa dia mau syahadat di masjid. Ya dia alasannya mau syahadat di masjid lantaran nggak mau di framing kalau dia tuh mualaf gara-gara uang. Karena kita tahu sebelumnya Bu Karyana, Bu Darni, ya, Oten-Oten ini kan pada bilangin dia, oh kamu mualaf karena uang gitu kan. Nah, jadi supaya orang-orang ini nggak bilang dia mualaf karena uang, dia beralasan dia ke masjid aja bersyahadat, jangan secara online. Pergilah dia ke masjid, setelah dari masjid, dia live, terus dia bilang ustadznya nggak ada di tempat. Ustadznya nggak ada di tempat, terus dia hubungi pihak API untuk mensyahadatkan dia. Kalau nggak salah itu ke Akang ya, mensyahadatkan dia secara online karena ustadz di masjid nggak ada. Terus Bang Akang Satria hubungi Bang Zuma minta tolong untuk disyahadatkan, dan karena waktu itu posisinya dia lagi di masjid, ya sudah disyahadatkan tanpa kita minta KTP-nya. Karena dari dulu kita udah minta KTP nggak dikasih-kasih sama dia. Alasan dia nggak perlulah, nggak usah lah, nanti saya syahadat di masjid dan sebagainya gitu. Karena Bang Zuma kita tahu orangnya gimana ya, nggak bisa menolak. Kalau ada orang minta sesuatu, biasa Bang Zuma tuh nggak pernah mau menolak. Jadi karena ada orang mau syahadat, nggak mungkin kita tolak, disyahadatkanlah sama Bang Zuma. Setelah disyahadatkan Bang Zuma, ya kita minta KTP. Mana KTP-nya? Mana KTP-nya? Nggak diserahkan. Oke? Setelah nggak diserahkan, kita dapat informasi dari Kodondi, di mana atasan dia di kantor itu ternyata nonton Kodondi. Dan video Arom itu kan lumayan viral, ratusan ribu yang nonton. Dari situ dia hubungi, ini namanya bukan Arom, dia bilang, ya ini karyawan saya, ini bawahan saya, dan namanya itu adalah El Fajar Waskita Wijaya. Jadi Kodondi menghubungi API lah, menghubungi Bang Handi ya, terus dari Bang Handi grup call, dan dari situlah ketahuan semua bahwa Arom ini penipu. Waktu itu kita masih mikir, ini mungkin mukanya yang sama kan, apakah mukanya yang sama, suaranya yang sama gitu. Sehingga dari Kodondi ingin memastikan dengan cara ke kantor dia. Jadi kurang lebih 3 hari yang lalu kita putuskan, kita samperin Aromnya, kita datangi ke rumah makan kafe yang ada di dekat kantornya. Jadi kita di sana duduk sama Kodondi, atasannya panggil si Arom untuk datang ke kafe tersebut. Nah, disitulah terbongkar semua. Mungkin bagaimana jalannya kondisi di kafe itu kita putarkan aja videonya ya, biar jelas. Jadi saya pun percaya karena syahadat di Kodondi. Ya belajar di Kodondi ya. Disyahadatkan kan di situ? Nggak disyahadatkan Bang. Oh, nggak disyahadatkan? Nggak ada kan, dari dulu dia alasannya kan, oh saya syahadat di masjid aja supaya nanti jangan di framing gitu kan. Oh gitu, kupikir udah syahadat di Kodondi. Ya. Ini ya teman-teman ya. Nah, subjek yang mau kita omongin malam ini, Bang Amal, ini Arom. Gua kenalnya dia Arom namanya ya. Bersama saya di sini ada teman-teman juga dari API ya. Kita sudah mengetahui ya beberapa bulan ini bahwa Arom ini ngaku pendeta, kan? Bahkan akhirnya sudah datang ke tempat saya podcast, sudah disyahadatkan oleh ketua API, ketua pembina API Bang Zuma. Nah, jadi saya pengen minta klarifikasi dari Arom nih, bener nggak Arom ini pendeta? Nggak, saya nggak usah pakai tadi ngaling-ngaling aja deh, langsung aja. Belum. Oke, berarti Arom ini sebenarnya dari KTP-nya Islam.
sering ikut ibadah aja. Ikut ibadah apa? Ibadah gereja. Islam tapi ikut ibadah gereja. Yes. Tujuannya Arom berbuat seperti ini apa? Kita pengen tahu ya. Kita sama-sama umat Islam nih di sini ya. Jadi tujuan kita di sini ngomong ini mau tabayun, ya. Bukan mau ngapa-ngapain. Kita mau tabayun dulu. Nanti hasil dari tabayun itu baru nanti kita ambil keputusan mau ngapain. Ya. Sudah ada pun. Coba kan. Nah, jadi ternyata Arom bukan pendeta. Nah, sering ikut ibadah gereja. Ya. Dari bulan apa sampai bulan apa? Dari tahun kemarin 2025, dari 2024 udah setahun. 24 sampai 2000 sekarang. sekarang. Sudah murtad atau belum? Kalau murtad belum, tapi kalau mau join dijanjikan ya itu. Mau apa? Kalau mau join di sana dijanjikan disekolahkan itu. Oh, berarti belum sekolah yang di STT itu? S2-nya belum. Belum. Nah, tujuannya Arom muncul di medsos, mengaku sebagai pendeta S2 Islamologi di STT, itu apa tujuannya? Ya awalnya kan memang nggak pernah ngakuin ya Pak ya. Tapi karena awal kan diskusi sama Bang Juma kan. Nah, terus dibilang ini mau jujur nih segala macam gini-gini, karena memang saya banyak baca Alkitab kan. Kebetulan saya punya beberapa Alkitab kan di kontrakan. Jadi saya pelajari, saya compare dengan Al-Quran sebelumnya saya pegang kan. Itu sih. Nah terus ada narasi, kalau di TikTok kan ada buat tema tuh. Nah tema itulah yang saya pengen tanya-tanya sebenarnya. Kenapa buat tema seperti ini, bener nggak sih? Karena narasi yang dibuat kan beda dengan penjelasan kalau pada saat ibadah kan. Nah, tapi maksud saya, pertanyaan saya, tujuannya Arom ini apa? Kalau cuma membanding-bandingkan, tapi kenapa Arom harus mengaku sebagai pendeta? Ya itu sih awalnya nggak pernah mau ngaku pendeta, tapi diakui pendeta ya udahlah. Siapa yang bilang Arom pendeta? Dulu Kian Santang dulu. Kian Santang. Ya dulu emang awalnya Arom ngakunya apa? Nggak ada ngaku apa-apa. Saya bilang ya saya Kristen, bilang. Oke, sebelum kita tanya lebih banyak lagi, tujuannya Arom minta bersahadat sama Bang Zuma apa? Apa udah murtad atau gimana? Sebenarnya nggak tahu sih kok, karena sebelumnya kan saya ngerasa ikut ibadah terus kan, rajin ibadah terus gereja tiap minggu. Nah, menurut saya karena sudah sering ikut kan mungkin ya udah nggak dianggap lah kalau di Islam mungkin gitu kan, karena udah sering ikut ibadah mereka kan. Sudah merasa murtad berarti? Udah ngerasa diri murtad aja gitu. Sudah ngerasa murtad? Sudah ngerasa murtad. Tapi sebenarnya bukan pendeta ya berarti ya? Bukan. Yang pacarnya orang Kristen itu benar? Ada? AKBP. AKBP. Ada mau tanya? Buktiin dong kalau benar pernah ibadah di gereja ini segala macam. Coba yang ribut itu disuruh diam dulu. Dikasih. Suruh diam dulu yang lain. Kenapa? Emang bisa kan ini video ahi? Ya dia lewat booking. Oh iya, lupa. Ya nggak maksudnya bukti bahwa Romi kamu Kirain bisa ya. ke gereja, pendeta, atau ada fotonya atau apa gitu. Oh, waktu itu udah dikirim ke Kian Santang kan? HP-nya kan Masih ada dong. di sini, udah di reset bro. Jadi nggak ada bukti kamu pernah ibadah di gereja juga. Nggak ada, paling yang di itu, yang di apa namanya? Gimana ya? Yang di akun satunya itu. Coba di biar kita yakin aja. Bentar ya. Aduh, yang lain ribut sekali. Disuruh diam dulu, yang lainnya suruh diam dulu deh, Julius. Ya ini susahnya bang, karena di kafe kan, jadi di samping mejanya penuh juga. Dan Jangan disuruh diam semua, yang lain aja. oh ya, Kamu lahir Islam berarti? Islam. Dari keluarga Islam berarti. Islam. Lu ngaku sama gua kan keluarga lu kan di
Magelang ya? Iya, KTP lu KTP mana? KTP Lampung. Orang tua di mana sekarang? Sekarang tinggal di Lampung semua. Islam semua berarti. Ini orang tua lu tahu nggak nih lu berbuat begini di medsos? Enggak, Nggak tahu. enggak ada lagi. Di TikTok cuma ini doang, masih ikut di acara Tiberias. Ini pas acara ikut Tiberias. Itu pas acara ikut Tiberias itu. Nggak ada foto-fotonya, udah nggak ada, riset. Ini kalau mau ya aplikasi itu. Saya memang buktinya dari aplikasi kan kalau mau ibadah. Ya kalau setiap orang kan bisa install aplikasi begitu. Itu kan bukan bukti bahwa lu pernah ikut ke gereja. Belum, coba nanti sebentar ya. Biasa kan ikut komsel, ada ikut komsel nggak? Sebentar. Ini ya. Nah, tapi kok nggak nangkep ya alasannya apa? Belum. Nah, jadi muslim dari lahir, habis itu Euforia TikTok kayak gini. terus pura-pura kafir ya. Ada yang manggil pendeta, gitu. Ya. Tapi di video yang sama saya di studio saya, dia ngaku S2 Islamologi di SCT, cuma dia nggak sebutin SCT apa ya nggak? Nah, kenapa lu ngaku begitu? Mbak, Americano satu mbak. Makin gelap kayaknya. Nggak kuat ya itu. Oh, dikasihnya latte. Kan gue bilang nggak kuat. Nggak ada lagi fotonya. Itu kenapa ada perintah dihapus itu? Gereja. Gimana bang? Kamu minta dihapus sama TikTok. Waduh, Kenapa itu? pelanggaran nampaknya karena sultanin video. Pelanggarannya ada yang ngelokok di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Waalaikumsalam warahmatullahi Ada yang Jadi gimana? merokok. Ya udah, jangan diambil yang rokoknya. iya. Ini minta minta dihapus ini Bang gimana? Jul tutup dulu, Jul tutup dulu baru buka lagi. Turun dulu, Bang Jul. Turun dulu. Turun dulu. Bang Jul, turun dulu. Klarifikasi dulu Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia kan tadi bilang saya yang manggil pendeta. Padahal pertama dia naik ke room, dia udah mengaku dia itu pendeta S2 STT Islamologi. Waktu debat sama Gurunda itu loh, pertama dia yang ngaku sendiri. Makanya wajar kalau saya manggil pendeta, dan dia nggak keberatan dipanggil pendeta. Dan ketika ketemu di Deddy Mizwar di Pak Haji, dia ngaku sendiri dia pendeta. Dia pendeta lulusan S2 STT Islamologi. Dia sendiri yang ngaku seperti itu. Jadi wajar kalau kita manggil pendeta ya Gurunda ya. Iya. Karena dia ngaku gitu. Jadi satu hal yang perlu diketahui Betul, juga oleh teman-teman bahwa ternyata dia memang murtad. Beliau memang murtad. Tapi dalam perjalanan murtadnya itu ragu juga dia setelah dia masuk di sana. Setelah dia ragu, kembali dia ingin mempermantap sebenarnya akidahnya sehingga dia masuk di kumal-kumal Islam. Saya sih melihatnya seperti itu. Cuman apa ya, terlalu berani dia mengaku S2 teologi kan gitu. Terlalu berani. Menurut saya itu terlalu ceroboh dia. Coba dia naik seperti yang lain bahwa saya sudah murtad, mohon saya dibimbing, saya mau syahadat, itu nggak apa-apa. Ini ngaku S2 lah dan segala macam. Nah, inilah cerminan nilai positif yang harus kita ambil. Bahwa kita umat Islam itu tidak ada toleransi dengan hal-hal seperti itu. Meskipun dia
tadinya Islam, kemudian murtad, kemudian kita syahadatkan lagi, habis itu kita mau sembunyikan, itu nggak bisa. Kita memang harus tegas bahwa Islam itu nggak boleh main-main, nggak boleh sesekali-sekali main-main. Yang lucunya lagi gini Gurunda, ketika Iya, udah gimana? syahadat, saya paksa tuh minta KTP sama sertifikat kependetaan dia. Saya paksa terus-terusan Gurunda, nggak ngasih-ngasih. Malah dia ngasih foto waktu dia wisuda S1, kan lucu. Ada memang. Ada waktu wisudanya, ada fotonya ngirim ke saya. Cuma buat apa itu? Itu bukan untuk dijadikan ini bukti. Bahkan kalau tidak salah dia pernah ngaku ketika dia jadi pendeta itu gajinya sekitar 18 sampai 19 juta per bulan. Ya, Itu ingat betul kita. Ya. Jadi ya dia memang sudah ngaku pendeta dengan alasan menjadikan Bang Kian Santang sebagai kambing hitam. Ini kan ngawur ini. Padahal tidak seperti itu. Kita mengikuti dari awal itu kok. Yang paling kasihan ini Pak Haji ya. Pak Haji itu bela-belain ngasih dia kerjaan, ya ngasih dia job. Bahkan bisa dibilang job dia itu di atas bayaran normal ya. Lantaran dia curhat gara-gara viral di TikTok, dia jadwal korbannya dihapus kan gitu. Karena jadwal korbannya dihapus, dia jadi nggak punya penghasilan. Ya kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda Zuma. Assalamualaikum Waalaikumsalam. semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Oke. Cuman ini Tuntaskan ada videonya problem. dulu ya. Tuntaskan dulu videonya Jul. Baru Iya, kita cuman- komen. Cuman yang ada problem ini mungkin nggak bisa diputar semua Bang Andi, karena nanti di menit keberapa dia udah mulai ikutan merokok juga. Poin-poinnya aja, dia pengakuannya, poin-poinnya. Boleh. Iya. Oh, yang mau terakhir Jul, penandatanganan surat ini dia. Apa? Bagian tanda tangan surat. Itu aja Jul. Biar nggak kena copyright juga, kan itu udah diputar juga sama Kodondi sama Gurunda. Oke. Ya soalnya yang aku bingung dia ikutan merokok gitu kan. Ini baru ingat aku. Tujuannya Arom Nih bentar ya. Jadi nggak boleh ya di Islam itu pura-pura, tapi ini sebenarnya sih dia keguncangan, memang sempat terjadi keguncangan karena dia akui murtad. Dia akui murtad, entah itu benar atau tidak. Jadi jangan main-main kalau hanya untuk kepentingan pribadi, datang ke API, ngaku-ngaku Islam, ngaku-ngaku ini. Nah, itu kami akan tindak tegas. Harusnya ini kan sudah kita ambil ranah hukum. Cuma karena saya berpikir keluarganya beliau, jadi saya sampaikan kepada tim, suruh buatkan aja surat pernyataan gitu. Oke, ini yang Silakan dilanjut. Ya ini yang dia bacain surat pernyataannya, bentar. Mungkin ku lanjutin dulu lah sampai dia nanti kira-kira merokok ya. sebentar ya. Semoga belum tidur ya. Nah, Arom sadar nggak dengan perbuatan Arom ini? Arom itu sudah mempermalukan umat Islam. Sadar sih kok. Nah, yang saya tanya tujuannya apa? Ya kemarin itu Sebentar sebelum jawab. Apakah itu kemauan Arom sendiri Jul, atau bentar, Jul. disuruh sama Pause dulu Jul. Ini saya sendiri pribadi judulnya Gurunda nutupin. Oh, judulnya Bang Juma. Judul yang Pindahin gitu. Iya, geser ke samping atau ke bawah. Ke bawah aja sementara, Gurunda. Itu Ya, sebenarnya itu nggak bisa. suara aja nggak apa-apa sih.
Enggak, jangan. Kalau suara cok bukan nobar lah, Pak De. Gimana Ah, sih? ya udah kalau nomor kita lah. Karena sering ikut ibadah itu sih kok jadi apa ya, jadi kayaknya narasi yang dibangun itu kan kayak ngerendahin Kristen kan, segala macam. Pada saya ikut ibadah terus kan, Jadi Arom pengen membela Kristen. betul. Sebenarnya itu Berarti sih. Arom sudah merasa orang Kristen. Ya, sebenarnya itu. Itu kan. Berarti Arom sudah menjadi murtadin. Karena belum dibaptis ya, tapi saya ngerasa ya udah ikut aja. Murtadin itu nggak harus dibaptis. Dia ketika sudah tidak beriman dengan rukun iman Islam, ketika dia sudah beriman lain, menyembah manusia, itu udah murtadin. Nggak harus dibaptis. Kalau syarat riddah ya, riddah. Salah satunya kan itu. Iya. Syaratnya orang murtad salah satunya itu. Gitu. Dari rukun iman Islam yang 6 itu, salah satu aja lu nggak imanin, udah murtad. Jadi kemauan sendiri Arom. Mau sendiri Tujuannya membela Kristen sebenarnya. membela Kristen. Karena narasi yang dibangun kan seolah-olah Kristen buruk kan. Bukan karena alasan lain. Bukan karena masalah ekonomi. Enggak ada. Yakin. Berarti ketika Arom mulai terjun di dunia TikTok, ya, sampai datang ke tempat saya, itu berarti Arom sebagai orang Kristen. Karena menurut saya ya udah ikut ibadah terus, ya menurut saya orang Kristen gitu. Sudah orang Kristen, ya, berarti sudah murtadin berarti ya. Saya cuma tegas saja. Bisa dianggap begitu mungkin. Nah, sudah nyembah Yesus sebagai Tuhan belum? Ya kalau di gereja pasti memuji Yesus Tuhan. Ya nggak harus di gereja, di rumah. Artinya dalam akidahnya. Oh iya, kalau waktu itu iya. Udah. Ya. Karena dari 2004 akhir kan. Yang tadi hapus lagi Dia dia. bilang ke saya pernah ikut tes. Kena pelanggaran lagi tuh. Gimana dong? Gimana dong Bang Andi? Atau Ganti Jul. Ganti akun aja. Ganti akun aja. Suara aja nggak apa-apa lah, suara aja maklum kita. Nggak, terakhir itu aja. Apa itu namanya? Pernyataannya aja terakhir itu. Aku udah paham kok maksudnya. Banyuma mau diskusi kok. Sambil direaksi Banyuma silakan. Ya pada intinya dia sudah akui murtad. Kesalahannya dia itu karena dia mengaku pendeta gitu. Terus pada saat dia datang ke kita minta syahadat, yaitu karena keyakinannya terhadap Islam kembali mantap kan gitu. Ya udah kita syahadatkan, tidak ada yang salah di situ. Gak ada yang salah. Cuman pada saat dia mengaku pendeta itu ajanya. Dan juga sahabat kita Haji Deddy Miswar juga ketika beliau itu mengaku pendeta itu aja sih. Tapi kalau dibilang murtad memang murtad. Dia aku sendiri yuk. Murtad memang dia. Jadi dalam hal ini kesalahannya karena ngaku pendeta aja. Tapi kalau dibilang dia sempat non-Islam, non-Muslim, ya iya. Itu pengakuannya dia kan. Nah, diperlihatkan dengan bukti dan keberaniannya dia mengaku bahwa nyembah Yesus, ya sudah murtad. Datang ke kita, kita syahadatkan, ya kembali ke Islam bila mana beliau itu tidak ke gereja lagi kan gitu. Seperti itu adanya. Nah cuman benarkah dia ada pacar non muslim yang membuat dia jadi gila kayak gitu? Kalau itu Ada yang bisa pastikan. ada foto-fotonya Bang Juma, ada dokumentasi dan dia kasih nama chattingan dia dengan ini pacarnya dan ini bapak pacarnya. Jadi dia bapak pacarnya pun kan Kristen yang lumayan taat ya, karena dari cara chatnya pun selalu menyuruh dia untuk berdoa sama Yesus dan ya pokoknya Kristen-Kristen gitulah. Oh iya, berarti betul. Kesalahannya hanya gara-gara dia ngaku pendeta. Itu aja sih. Kalau saya Terakhir dia bilang karena kan dari Bang Jip kan desak dia terus dia bilang gini. Ya dia bilang karena dia keterusan gitu, merasa bahwa dipanggil pendeta kayak keren gitu kan. nyaman. Merasa nyaman gitu. Ya saya rasa dia tidak sinting-sinting amat. Tidak sinting amat karena dia yakin bahwa memang dia sudah murtad. Makanya
dia percaya diri untuk datang debat offline itu karena dasar pijakannya kuat. Saya memang sudah Kristen, saya memang sudah murtad, kan gitu. Itu intinya. Kalau saya Tapi ada 3 poin nih. Iya. Ada 3 poin kalau saya punya, Pak. Pertama, alhamdulillahnya API tidak mengeluarkan sertifikat mualaf kepada dia. 1. Yang kedua, Iya sih. kalau saya memahami di sini ada unsur terindikasi mau menjatuhkan Banyumak dan Kodondi. Personal ke sana. Ini indikasi loh. Yang ketiga, bahwa dia paham dalam hal ini dia bisa berbohong mendapatkan cuan. Ada 3 pokok di sini yang saya sampaikan. Itu sih dari saya. Makasih. Ya, dan Ya, kemarin masuk akal. kemarin kan dia gara-gara inilah ya, ya ada beberapa hal yang kita lakukan sehingga dia cukup kooperatif, termasuk untuk menunjukkan bukti-bukti transfer yang masuk. Jadi dia kan selama ini pakai rekening Dana ya. Ini biar teman-teman tahu. Jadi selama ini kayak contoh fee dia kerja kemarin main film. Terus kalau ada netizen yang nanya ke dia kan, saya mau sumbang, saya mau infak gitu, kemana nomor rekening? Dia nggak kasih nomor rekening, karena dia tahu kalau pakai nomor rekening kan bisa lihat lah kalau nama dia itu kan nama Islami sekali gitu. Terus dia pakainya rekening Dana teman-teman. Kalau rekening Dana kan tergantung kalian pakai namanya apa, gampang gitu kan. Jadi selama ini dia kalau orang mau transfer itu ke Dana. Dan kemarin Bang Jibril minta dia punya mutasi rekening di Dana. Kita sempat rekam juga. Itu per bulannya itu masuk bisa 10-an juta Bang Zuma. Dari bulan, ya dari sejak bulan 12 lah ya, dia kan lagi peak-peaknya bulan 12 sama bulan 1 sama bulan 2. Bulan 2 nggak salah 10-an lebih kemarin yang masuk. 10-an juta lebih, dan dia menyangkal bahwa itu dari donatur gitu kan. Walaupun kita semua tahu sih beberapa donatur ada yang ngomong, tapi rata-rata mengatakan udah ikhlasin gitu kan. Dan yang kita berhasil ngumpulin ada beberapa sih gitu. Dan ini mungkin kuputarin waktu dia ngomong ini aja Bang Zuma ya, yang dijadikan poin perjanjian. Loh ini kok gelap kali. Saya yang bertanda tangan di bawah ini atas nama El Fajar atau Arom, alamat Tomang Raya, Jakarta Barat. Akun TikToknya Arom 01 dan Arom. Baca namanya lengkap. El Fajar Waskita Wijaya. Diulang dulu. Saya yang bertanda tangan di bawah ini El Fajar Waskita Wijaya atau Arom. Akun TikTok Arom 01 dan Arom. Dengan ini menyatakan akan meminta maaf kepada seluruh umat Islam dan Kristen yang dirugikan, minta maaf kepada Yayasan API dan Garda Mualaf Indonesia atas apa yang dilakukan, bersedia mengembalikan seluruh dana yang telah diterima paling lama 30 hari semenjak tanggal surat hari ini. Semua poin di atas siap disampaikan melalui video, siap dituntut secara hukum dan pidana jika tidak melakukan poin-poin di atas, tidak akan melakukan penuntutan hukum atau apapun terhadap video klarifikasi yang saya dipublis oleh Kodondi dan Yayasan API. Saya tidak terlibat dan menjadi anggota atau berkecimpung dalam yayasan keagamaan manapun. Surat pernyataan ini saya buat secara sadar tanpa paksaan siapapun atau pihak manapun. Apabila saya melanggar dari pernyataan ini poin-poin yang sudah disebutkan di atas, maka saya siap dilaporkan ke pihak yang berwajib. Jakarta 6 Maret 2026. Ya. Jadi kemarin sudah ditandatangan dia punya surat ini ya. Surat dari dia bahwa apa yang dia lakukan itu atas inisiatifnya sendiri, dan ya ada beberapa yang kalian dengar lah. Tapi intinya kalian bisa lihat bahwa Arom ini ya, kalau kita melihat sepak terjangnya ya murni nyari duit, bahkan bisa dibilang nyari modal nikah nih Bang Zuma. Ya, kalau kita lihat nih nyari modal nikah dia. Modal nikah dalam agama Kristen. Iya, pasti Kristen karena bapaknya itu
orang Kristen yang taat, dan nampaknya pun dia ngaku sama mertuanya bahwa dia masuk Kristen gitu. Karena kan kalau nggak mungkin mertuanya bahas sama dia pakai bahasa Iya, Kristen sekali betul, gitu kan. betul. Pasti dia Berarti ya terindikasi juga nih misionaris nih. ya bisa dibilang gitu juga ya, mungkin dia pengen ngelamar Iya. situ gitu kan, dengan sepak terjangnya dia. Ya kalau dia mau masuk ke dalam internal gereja, mungkin dia bisa dapat jabatan lumayan gitu kan, apalagi Iya, sudah sampai ya bisa dibilang cukup viral gitu kan. Jadi memang di Kristennya belum dibaptis karena memang nunggu mau nikah, kalau dia bilang ya, nunggu mau nikah. Tapi kalau dengan bapak calon mertuanya, mereka tuh ngomong udah, ya bapaknya selalu ngingatin, Rom jangan lupa ya berdoa dulu sebelum ini. Iya pak, gini pokoknya ngomongnya tentang Kristen nih kok. Jadi kita tanyain gitu, nih kamu sama calon mertuamu tuh gimana gitu kan? Nggak pernah cerita kamu sudah mualaf, nggak, dia nggak ngomong gini. Gila. Dan aku juga ragu pacarnya tahu, bisa jadi ini pacarnya nggak tahu dia udah mualaf gitu. Iya. Sejak kejadian itu dia nggak pernah lagi live. Atau maksudnya Komal? 2 hari ini nggak ada, kita pantau kosong. Pernah nge-WA ke saya ngajak live, cuma sama moderator saya langsung diblokir. Saya kasih tahu langsung diblokir. Pernah dia mau naik Gurunda, waktu Gurunda ada di atas kemarin. Mau ngapain dia? Belum tahu udah ketahuan kayak gini. Iya. Maksudku setelah ketahuan nggak pernah lagi kan? Nggak ada. Kalau setelah ketahuan nggak ada. Dan tambahan informasi ya, dia dari kerjaannya juga diberhentikan. Di bank ya kan ya? Mereka tuh outsourcing ya bang, jadi diberhentikan sama atasannya. Nggak diberhentikan lah, kontraknya nggak diperpanjang sampai bulan Mei nanti terakhir. Oh, dia outsourcing. Iya. Dan nggak tahu ya, mungkin bentar lagi kabur nih. Karena kan dicek juga KTP-nya itu di data kependudukan nggak sinkron Bang Zuma. Oh gitu. Iya, nggak tahu kenapa. Data kan by nomor KTP kita cek nggak sesuai dengan alamat di KTP. Ini ada 2 KTP sebenarnya dia itu. KTP-nya memang dia di Lampung, tapi sebenarnya KTP ada 2 kemungkinan nih. Tapi ini A1 itu di Lahat dia, Sumatera Selatan, bukan di Lampung. Itu. Saya baru nampak informasi. Ya. Pada dasarnya intinya ini anak ingin tuh populer, apapun caranya ingin populer dengan seperti ini. Jadi membohongi juga Kristen, membohongi juga umat Islam, membohongi buat semuanya. Nah, kita termasuk adalah orang yang dibohongi oleh Arom. Nah, sayangnya nanti kalau ketemu yang kedua kali dengan saya ingin wawancara spesial, saya akan datangin dia gitu. Lebih yang sunyi gitu ya, tentu dengan maksud yang baik. Intinya Pak Juma ini adalah sebagai panglima api, sama Kodondi ini adalah korban, ingin dikorbankan dengan cara ini. Memang harus terus hati-hati seperti ini orang yang begini. Makanya kalau ada yang mau mualaf itu benar-benar saya seleksi dulu di belakang layar, saya teleponan dulu, kamu di mana, kerjamu apa, KTP-mu mana, dan seterusnya. Itu sih dari saya. Semoga kedepannya kita lebih berhati-hati lagi. Terima kasih. Ya, mungkin sebelum ini tutup, ini Gurunda mau sepatah 2 patah kata dulu sebelum lanjut ke perdebatan. Iya, itu aja intinya. Kita masih banyak penafsiran tentang beliau ini. Mana tahu dia orang titipan juga bisa juga dia orang titipan. Maksudnya orang titipan itu ya biasalah, seperti Lina Tidak Jaya itu kan memang gitulah cara-cara kerja mereka. Apalagi KTP ternyata ada 2, itu indikasi gitu, indikasi. Karena tidak mungkinlah seorang muslim
dengan mudah mengaku oten, dan juga tidak mungkin seorang oten yang mutlak ya, yang tidak ada misi dengan mudah mengaku kebenaran Islam itu. Ingat gak ketika saya berdiskusi sama dia, kalau dia terpojok itu kan dia memohon-mohon seakan-akan dia nyerah gitu. Sudahlah Bang Suma, sudahlah, nggak usah lagi di ini. Nah itulah. Jadi ya kita lihat aja ke depannya seperti apa. Alhamdulillah, terima kasih kepada tim saya, dengan cepat bisa terantisipasi meskipun ya sudah jauh kita kemudian terkecoh dengan beliau ini, tapi paling tidak hal itu terjadi karena kita positif. Kita menyambut setiap kebaikan itu dengan kebaikan. Alhamdulillah Allah membuka. Ya Allah membuka semuanya. Kodondi waktu itu langsung ngejapri, langsung hubungi saya, langsung kita teleponan dan seterusnya dengan teman-teman. Akhirnya semua bisa kita lakukan dengan baik. Alhamdulillah. Saya kira begitu teman-teman. Ada terakhir Ya, juga kita Pak. hati-hati. Terakhir bahwa Ya. kami umumkan melalui live ini, siapapun orang teman-teman muslim yang buka komal, kalau Arom minta naik, sebisa mungkin diblok aja. Itu pertama. Yang kedua, kami himbau kepada para donatur yang telah memberikan donasinya kepada Arom melalui forum ini. Kami Apologet Islam Indonesia minta maaf apabila ada yang merasa dirugikan. Insya Allah Apologet Islam Indonesia akan bertanggung jawab. Terakhir, tolong kalau ada lagi WA atau informasi dari Arom minta bantuan, jangan direspon lagi. Terima kasih. Lanjut. Iya, makasih Bang Andi. Masya Allah. Ini kita harus lebih berhati-hati ya. Semuanya teman-teman kita harus berhati-hati. Jangan dengan mudah kita bereporia kalau ada data mengaku pendeta dan seterusnya. Ada indikasi tiba-tiba saja mau syahadat. Gitu. Karena tidak mudah, orang-orang kafir itu tidak mudah dilembutkan hatinya. Kecuali mereka sudah lama belajar. Nah ini pelajaran. Besok hari kalau ada pendebat, kita baru beberapa kali tiba-tiba saja muncul minta disyahadatkan. Ya kecuali dengan hal-hal yang secara administrasi sudah bisa dibenarkan. Tapi dengan kasus seperti Arom ini kan ternyata kita tak ada yang terima KTP. Aku pikirnya sudah ada KTP. Dan waktu itu kenapa kita mau syahadatkan? Karena bilangnya dia sudah syahadat di masjid. Kita tinggal menyaksikan kesyahadatnya lagi. Itu aja sih. Tapi lain kali ini menjadi pelajaran yang berharga. Demikian dari saya teman-teman. Kita turun semua. Pak Sekjen, Pak Desugi mungkin ada disampaikan sebelum Banyu lanjut diskusi. Silakan. Bang Ardiansa, Pak Desugi. Ya, memang dari awal saya itu curiga, makanya saya nggak pernah mengucapkan selamat ya Bang Arom, karena saya itu gimana ya, peka gitu loh. Orang ini kayaknya kok aneh gitu kan. Sama seperti halnya dulu waktu siapa Ishak ya, yang Yahudi itu mualaf itu saya pun nggak merespon. Itu zaman di WA dulu ya akhirnya. Itu pun nggak merespon Iya, saya. betul. Pokoknya insya Allah insting saya itu nggak meleset gitu. Jadi ya itu benar sekali yang dikatakan guru saya ya Bang Juma, bahwa ketika ada orang mualaf jangan terlalu euforia, jangan terlalu apalagi mengumbar-umbar koin ya. Kalau itu bisa menyebabkan orang itu melakukan segala sesuatu yang ngaku-ngaku mualaf supaya dapat koin banyak. Pokoknya ditahan lah, ya ditahan. Saudara-saudaraku yang dermawan itu ya ditahan. Kalau ada yang mualaf ditahan aja dulu. Gitu. Terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Ya, siap. Gurunda izin turun, dilanjut. Siap, makasih semuanya. Sama-sama Gurunda buat Baik. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, saya wabarakatuh. juga pamit nyimak di bawah. Lihat. Baik, buku Ahi, puas makasih, dekat. Ahi. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jo tadi silakan minta permintaan.
Kelihatannya izin Anda turun, agak... turun. Assalamualaikum semuanya. Iya dek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya Bang Jo itu agak berisi sedikit. Dia juga mengaku tadinya dari Islam katanya. Gurunda izin di bawah nyimak sambil bantuin Baik, Gurunda. Bunda, baik. Ya, Mohon maaf makasih habis ya. dari kamar mandi Gurunda. Lanjut. Iya nggak Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Semangat malam sudah. Selamat malam Laskar. Bang Zuma. Malam juga. Bisa buka kamera. Aku mengakui kehebatan Bang Zuma dalam berdebat. Serius, mengakui benar. Buka kamera dulu Bang. Aku belum bisa diaktifkan kamera Bang. Itu bisa aku udah kirim. Tinggal di yes kan. Oh bisa? Mana? Udah Bang. Kok nggak bisa ya? Coba ditekan. Nggak bisa. Gimana? Ini dari Katolik ya? Loh, kok aku dibilang penghujat lagi? Sama siapa yang hujat? Sembarang aja, aku baik-baik kok. 18 detik lagi baru bisa. Abang, aku ada menghujat nggak Bang? Nggak ada kan? Nggak ada. Kok aku Hari ini dibilang nggak ada. penghujat? Aku dibilang penghujat, gimana ceritanya? Oh, yang satu salah orang. Ada memang yang namanya Laskar Kristus juga. Lah, Saudara dari Katolik? aku Katolik Bang. Katolik. Iya, lanjut. 18 Abang, detik lagi bisa buka. Bang, gini Ya. loh Bang. Aku mengakui abang memang berdebatnya mantap gitu loh. Tapi kadang itu selalu blunder Bang. Abang mentafsirnya salah gitu loh. Iya. Kenapa aku di... waktu abang debat sama Bang Edis tuh kelihatannya abang panik banget gitu loh. Oh ya? Apa Bang? Ya, kelihatan panik banget gitu loh. Sampai Bang Edis Kenapa disuruh panik? nggak boleh bergerak gitu, nggak boleh melakukan pergerakan. Kenapa itu Bang? Karena dia orangnya suka framing dia. Suka Framing kan framing. pakai mulut Bang. Pakai mulut Pakai apa korelasinya dengan pergerakan? Pakai framing. Gerakan tambahan itu maksudnya bukan gerakan tubuh. Maksudnya gerakan tambahan itu bukan maksudnya gerakan tubuh. Anda sekolah lagi. Gerakan tambahan itu maksudnya fokus kepada tema, uraian yang Anda uraikan harus berfokus ke tema. Jangan bahas yang lain, itu gerakan tambahan, bukan tubuhnya. Sekolah dulu deh, sekolah lagi. Kirain pintar tadi. Assalamualaikum Gurunda, Papa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dek, gimana kabar? Oh, kabar baik Gurunda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa lancar? Alhamdulillah lancar, Papa. Syukur alhamdulillah, masya Allah. Mudah-mudahan tetap sehat, istiqomah terus. Amin. Ya. Mana ada saya tunggu si Jo tadi ada kelamaan kayaknya menunggu di bawah. Saudara Alpian. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bang? Jangan kasih naik kalau ndak open cam Gurunda biar enak kita nonton. Iya betul sekali. Suruh open cam aja biar dia ndak framing terus kalau ndak open cam. Betul teman. Kalau dia tidak buka kamera bebas mau keluarkan apapun dari mulutnya. Semangat malam. Halo. Selamat malam. Ibu Subaidah. Tadi banyak loh orangnya pada. Halo, assalamualaikum Gurunda Juma. Waalaikumsalam. Dari mana Bang? Saya dari Enre Kang, Sulawesi Selatan.
izin cuman bersilaturahmi saja ini. Oke. Nah, semangat terus pokoknya. Siap. Iya. Selalu semangat. Makasih. Siap Gurunda. Iya. Lancar puasa. Gimana Juma? Arom Juma. Arom kena tipu sama Arom gimana Juma? Coba jelaskan. Iya, ternyata dia sudah murtad. Gimana? Murtad. Setelah dia murtad, dia ke gereja, mungkin di sana dia menemukan cara menipu dengan baik gitu. Akhirnya dia kembali untuk menipu ke Islam. Baru beberapa hari dia sering ke gereja, mungkin baru 3-4 kali udah mahir dia, udah lincah dia nipu. Nggak bisa kubayangkan kalau Arom itu sudah setahun di gereja. Baru beberapa hari, baru mau rencana kawin dengan wanita kafir, sudah lihai menipu. Gimana kalau sudah beranak cucu ya di agamanya yang kemarin ya? Waduh. Mungkin sudah jadi ular betulan, masuk di gereja jadi ular. Begitu ganti. Semangat malam, Saudara Julius. Halo. Ya, malam. Malam. Bisa buka kameranya, Bang? Masih tema ringan ini, bukan tema berat. Buka kamera, kita bahas. Nubuat Kayapas itu apakah dusta atau beneran? Silakan. Oke. Wajahnya mana? Bang? Gimana, Bang? Wajahnya mana? Wajahnya mana? Udah, Bang. Ya, nanti ku balik kamera, Bang. Bentar balik kamera, Bang. Ntar ku balik kameranya. Ntar. Jadi ntar, Bang. Kalau ada ayat di dalam kitabmu mengatakan bahwa Ismail itu turunannya diangkat jadi nabi, saya mualaf, Bang. Kalau tidak ada, Abang jangan menye-menye dengan saya ya, gitu. Nggak perlu. Udah dengar nggak? Jadi Islam. Kalau ada ayat di dalam kitabmu sendiri yang mengatakan turunan Ismail diangkat jadi nabi, saya mualaf malam ini, oke? Tidak perlu Anda jadi mualaf. Ngapain Anda jadi mualaf? Nggak perlu. Nggak perlu. Iya, masalahnya kalau tidak ada berarti itu nabi-nabian. Dengar nggak? Kalau tidak ada itu nabi-nabian. Asalkan jangan Tuhan-Tuhanan. Kalau tidak ada itu nabi-nabian, bro. Tema kita hari ini. Iya, itu nabi-nabian. Nah, kan nggak bisa mau nurunin saya karena nggak bisa tunjukkan data. Tema kita hari ini bukan itu. Tema kita hari ini. Ya sayang. Udah sholat. Tema kita hari ini terkait dengan nubuat Kayapas itu apakah dusta itu loh, atau atau Kayapas itu nubuatannya bukan dusta tapi nubuatan yang benar. Kalau nubuatan Kayapas itu betul, berarti Yesus mati hanya untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Berarti Kristen 2000 tahun kena prank. Tapi kalau nubuatannya itu dusta, buktinya Juma benar-benar mati kan gitu. Kau Bu Juma, kau narasimu banyak sekali Juma. Kau kena tipu. Namanya iblis, kan kerjanya itulah memang iblis, penipu. iblis namanya itu. Dia kan berbohong sudah dalam 3 hal. Setelah dia masuk Kristen, Si Aaron baru satu hal baru satu hal itu Uslim namanya Uslim. Muslim itu tiga hal berbohong. Dia baru satu Juma. Kemudian dia sudah bisa baru menipu. Kau ditipu gitu. Kalau di agamamu segalanya bisa berbohong. Apapun bisa, manusia pun bisa dibilang Tuhan. Kalau kita cuma 3 di agamamu semuanya boleh. Ayo. Kenapa kau kayak penyakit jiwa kau ini memang? Benci kali kau sama aku. Bang, kenapa diturunkan, Bang? Buka kamera dibilang, Aku nggak tahu cara saudara. buka kamera gimana, Bang?
Masa cuman bisa buka celana? Ini tinggal ditekan nih. Masa bang, kok bisa ditipu Islam? Kok bisa ditipu Arab Islam tuh loh? Iya, karena sudah masuk Kristen. Sudah masuk Kristen. Dia Nggak ada yang baptis bang. Kapan dia masuk Kristen? sudah masuk Kristen. Sedangkan saja dia belum dibaptis sudah begitu. Belum dibaptis loh. Islam disiadatkan belum dibaptis. Belum dibaptis aja sudah begitu loh. Belum dibaptis sudah begitu gayanya. Bayangkan kalau sudah dibaptis, seperti kalian lah. Itu belum dibaptis aja sudah begitu gayanya. Allahu Akbar. Gimana kalau sudah dibaptis ya? Belum dibaptis aja sudah kayak gitu gayanya. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Waalaikumsalam. Nah itu ini Bang Suma, aku cuman dari Muslim ini, cuman kalau yang naik begitu-begituan turunin aja lah. Saya penonton yang setia ini, mengamatin dari bawah. Oh iya, makasih Bang. Itu makasih Bang Suma. Siap. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat malam. Selamat malam, assalamualaikum Bang Suma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang tidak buka kamera turunkan saja Bang. Kami di bawah lagi menonton. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, ya silakan di tap-tap layarnya supaya pendeta naik ke sini, ya menguasai kemudian materi kekristenan. Kalau kayak yang tadi itu kan cuman kelas penghujat, tidak ada ilmu. Kita mau diskusi, memberikan edukasi itu tidak akan pernah sampai di otaknya. Yang ada di otaknya itu cuman menghina, menghujat. Dia nggak tahu kalau dia sedang menghinakan diri mereka sendiri gitu. Padahal tema ini sangat menarik untuk dibahas. Nubuat Kayapas tentang Yesus, ya dalam hal ini penyaliban. Apakah nubuatan Kayapas ini betul-betul adalah dari Tuhan? Kalau betul dari Tuhan berarti benar-benar Yesus disalib hanya untuk bangsa Israel agar bangsa mereka tidak dirampas oleh tentara Roma. Gitu. Tapi kalau ternyata itu adalah nubuatan dusta, faktanya penyaliban terjadi. Berarti kematian Yesus karena dusta. Lagi-lagi tidak ada manfaat terhadap Kristen. Karena ternyata tidak ada penyaliban itu dikarenakan oleh dosa waris. Gitu teman-teman. Ya belum ada oten ya kecuali penghujat ini. Kalau penghujat ini nggak bisa dinaikkan, cuma aja. Orang sakit hati, kasihan sih, sakit hati dia. Nah ini ada dua orang tapi penghujat semua, gimana dong teman-teman? Mau dinaikkan tapi tidak ada gunanya. Dia nggak malu gitu. Arom murtad, baru aja sebentar jadi murtad sudah jadi penipu. Gimana kalau sudah lama murtadnya? Belum juga dibaptis, sudah sangat Kristiani. Gimana kalau sudah dibaptis? Pantasan aja ya. Orang kita takut masuk ke tempatnya dia karena kalau kita masuk sudah jadi pembohong, penipu. Iya kan? Sudah dibaptis. Dulu waktu dia belum murtad, tidak berani dia mengaku pendeta. Begitu dia murtad, dengan mudahnya dia ngaku pendeta. Dia diajarin di sana memang begitu. Pembohong, pendusta. Itu ya teman-teman.
Silakan saudara Oten ketik 1 kalau mau naik ke sini. Kalau yang tadi nggak usah naik. Kalau mau diskusi sih nggak apa-apa, tapi masalahnya dia cuma mau mempermalukan diri mereka sendiri, menertawakan temannya sendiri yang ngaku-ngaku kemudian murtad. Lalu kemudian setelah ngaku murtad, dia datang untuk menipu, kan kasihan. Ternyata cuma sekelas murtadin, ngaku pendeta dia. Halo, semangat malam. Halo, Saudara Kabol. Semangat, semangat. Iya, semangat. Buka kameranya dong. Halo, assalamualaikum Bang Suma. Room Kadul ndak bisa diposting ulang. Kenapa? Room Kadul ndak bisa diposting ulang ini. Oh gitu. Iya. Ini dari mana ini? Kristen juga? Islam dari Lombok. Salam dari Lombok, Bang. Oh iya, masya Allah. Ayo, Room Kadul ya Bang, ndak bisa diposting ulang ini. Teman-teman di bawah bilang bisa katanya. Nggak bisa. Di aku nggak bisa ini. Mana yang betul? Tidak dapat diposting ulang ini Bang. Nggak bisa ya? Jadi rungkat baru kita live-kan lagi gitu? Ya. Ayo, makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita rungkatin aja dulu ya teman-teman ya. Biar Oten naik, karena kalau kita tidak rungkat dan tidak bisa di tap, ya nggak bisa Otennya, cuman itu doang yang tadi si penghujat ongol-ongol itu. Kita rungkatin dulu, habis itu kita buka lagi. Bismillah. Bisa termasuk nanti golongan munafik, terjebak sifat nifak, disatukan dengan orang ingkar, tempatnya di neraka yang paling dalam. Disebut dengan jahannam. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Karena itu kalau cari guru-guru di musim-musim seperti itu, kalau sudah sekarang didapati yang aneh-aneh, saya bingung juga sekarang itu. Dukun pun gelarnya bisa gelar-gelar unik itu, bisa ustad, ya, bisa ngaku kiai. Sekarang ganti pakai jubah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Silakan di tap-tap layarnya. Ya, semoga kita bisa mendapatkan dari Kristen ya, dari teman-teman kita yang menguasai Bible, supaya materi kita ini bisa tersaji dengan baik. Memang dibutuhkan kecerdasan ya untuk mengkaji dari materi ini, karena tidak semua orang Kristen mampu untuk mendalaminya. Tidak semua mereka bisa menjelaskan atau menerima penjelasan terkait materi ini. Itulah yang terjadi teman-teman sekalian. Al-Quran mengatakan innahum yakiduna kaida. Jadi orang-orang itu melakukan tipu daya. Wa akiduna kaida, wa akidu kaida, sehingga Allah kemudian membalas ya tipu daya mereka. Allah membalasnya. Mereka membuat tipu daya, Allah balas tipu daya itu. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Ya, silakan Oten naik, kita diskusi materi ini. Kalau naik buka kamera, tapi ya nggak usah emosi, nggak usah kejang-kejang, santai aja kita diskusinya, relax. Kita membahas ini dua arah,
terkait penyaliban itu dua arah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak disalib, titik. Kalian mengatakan disalib, kan gitu. Ya sudah, kalau kalian mengatakan disalib, pertanggungjawabkanlah itu kan. Itu memang iman saudara kan. Yang harusnya pendeta ini yang menjelaskan ini. Kalau kelas jemaat pening mereka memang pusing. Apa sih, gimana sih ini maksudnya Bang Zuma? Saya tidak ngerti ya. Ada berapa itu yang tadi terdiam hanya supaya dianggap tidak bodoh, yang ngomong tapi nggak nyambung, materinya kemana, mereka larinya kemana, kan gitu. Nah, ini apa ya bilangnya teman-teman? Kalau sampai nubuatan Kayapas itu betul, ya artinya sia-sia mereka, gigit jari mereka selama 2000 tahun. Rupa-rupanya bukan untuk nebus dosa gitu, tapi semata-mata untuk menyelamatkan Bani Israel dari penguasaan Romawi akan negara atau bangsa mereka. Semangat malam. Halo. Kenapa dia teman kita? Gigit jari kalau nubuatan Kayapas itu benar-benar terjadi. Nah, gimana dong? Halo, selamat malam. Malam. Dari sekte mana? Dari sekte mana? Sekte kosong. Sekte kosong maksudnya Katolik? Iya. Katolik? Iya. Oke, bagaimana Anda menyikapi materi ini? Nggak bisa ini mati akal. Nggak bisa apa? Ya mati akal, nggak bisa dijelaskan. Akalmu mati gitu maksudnya? Iya. Iya, tapi masih cebok. Iya Pak. Masih? Iya. Oh, iya, bagus lah. Kirain sudah nggak cebok juga. Akalnya sudah mati katanya, nggak bisa lagi diskusi. Kucing, nggak ada giginya gue. Halo. Semua tenak sih udah lagi nih dua. Sini HP nggak ada. Halo. Halo. Iya, dari sekte mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin disampaikan? Semangat buat Bang Juma. Siap. Siap bosku. Halo. Halo, semangat malam. Semangat malam. Ci. Halo, selamat malam. Malam juga. Dari sekte mana? Halo. Ya, halo Bang. Dari sekte mana Bang? Sekte. Agama mana? Agama Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana? Ada yang ingin disampaikan? Boleh nanya ini Pak, Bang. Nanya tentang apa? Mau tanya tentang apa? Halo, silakan teman-teman Kristen naik. Gak usah takut.
santai aja kita. Kami cuman ingin menyampaikan hal penting ini, bahwasanya nubuatan itu kalau terjadi beneran, ya artinya kalian gigit jari. Rupa-rupanya penyaliban itu ada hubungannya dengan tebus dosa, melainkan penyaliban hanya sekedar membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Roma atau penguasaan Roma akan bangsa mereka. Halo Chandra, semangat malam. Halo. Semangat malam. Malam Chandra. Diam-diam Chandra. Halo saudara Rapli, apa kabar? Dari mana bang? Halo. Adakah? Ini teman-teman memang berat kayaknya ya temanya ya. Karena di bawah saya lihat ada beberapa akun Kristen yang biasa kekomal-komal gitu. Tapi kali ini malam ini kenapa nggak mau naik ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam. Izin Gurunda. Iya. Scroll di TikTok ternyata ada beberapa akun yang sedikit meresahkan. Apa namanya? Mereka juga membahas tentang ini kan, tentang kitab suci mereka. Nasrani, terutama mereka mengajak juga murtad, kayak akun yo_L86 sama Mikhana 16091. Iya. Nah, izin Guru, kalau saran kenapa tidak pernah berdoa? Halo, semangat malam. Halo, Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Dari mana Bang? Muslim Bang. Cuma saya ada satu pertanyaan nih buat saudara kita Oten. Iya. Kalau boleh tanya, nanti kalau ada Kristen yang naik setelah kematian orang Kristen itu kemana mereka gitu Bang? Katanya ke surga Bang. Langsung ke surga ya Bang? Ada dalilnya gitu Bang? Menurut mereka sih ada, tapi kalau diminta nggak pernah ditunjukkan. Halo saudara pendeta baru. Afan Albas. Gurunda, saya mau ini aja, ultimatum aja buat yang di bawah itu. Assalamualaikum sebentar Gurunda. Itu buat yang muslim kan di bawah sudah jelas itu typingannya. Yang muslim jangan naik dulu. Kalau begini terus Gurunda kapan mau diskusi? Ya izin yang muslim itu kan udah jelas di bawah itu. Jadi nanti kalau diturunkan ketika mengucapin salam, jangan salahkan moderator. Ya, soalnya udah ditulis di bawah. Apakah ketika saya sekarang udah ngomong yang muslim jangan naik masih nggak paham juga? Izin, jangan ganggu. Kalau mau ayo kita bantu Gurunda biar diskusinya kondusif di bawah. Izin yang muslim ya. Betul sekali. Jadi kalau ada yang permintaan, ada yang terpencet permintaan, tolong dibatalkan, biar nanti Bang Handi moderator di bawah juga nggak pusing naik-naikin orang. Gitu. Jadi maaf Gurunda, jadi buang-buang waktu nggak jadi diskusi jadinya, cuman sapa-sapa salam doang.
Gitu. Sementara Iya, izin iya, Gurunda iya, itu iya. aja. Maaf Gurunda, sebentar ganggu waktunya ya. Terima Makasih. Siap Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi maaf nih Bang Zuma sama pendeta baru tadi. Saya bersyukur malam ini bisa dapat naik di komalnya Bang Zuma. Saya mungkin hampir tidak absen. Saya mendengar Bang Zuma ini apa debat Bang, termasuk yang masalah Arom tadi. Saya terus memantau itu Bang. Saya tonton terus itu Bang. Jadi rasanya saya ini gak merasa tertipu juga Bang seperti Bang. Saya sampai dia mengatakan ini waktu ditawarkan Bang Zuma, enggak saya mau ketemu dulu dengan siapa Kodondi kan gitu Bang ya. Jadi saya betul Bang apa namanya Bang Handi itu supaya mungkin kita lebih selektif ya Bang untuk melihat siapa yang mualaf itu kan. Jadi mohon maaf tadi yang Islam nggak boleh naik jangan naik dulu. Saya bersyukur malam ini memang saya nggak pernah naik, tapi setelah kejadiannya Arom ini rasanya begitu getol saya mau naik itu bilang. Jadi ya udahlah, mungkin ini pelajaran bagi kita, iktibar bagi kita semua, mungkin ini ujian bagi kita supaya kedepannya mungkin kita lebih selektif lagi untuk siapa-siapa ingin untuk mualaf itu. Niat kita sangat baik ya Bang ya, termasuk Bang Zuma kan. Saya di Bengkulu Bang, saya di Bengkulu dan saya terus memantau, bahkan kadang-kadang saya dengan istri saya itu sampai bermalam-malam sampai jam 2 sampai jam 3 sampai mau sahur saya pantau. Itu aja Bang Zuma, mudah-mudahan kita semua disehatan, silaturahim kita selalu terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman Kristen yang mau naik silakan minta permintaan. Silakan ketik 3 bagi yang oten biar bisa dijambak ke atas. Silakan. Karena memang agak langka Kristennya ya teman-teman. Langka sekali. Kenapa langka? Setelah dia tahu bahwa ternyata penyaliban yang terjadi itu bukan nubuatan dari Yesaya, tapi nubuatan yang terjadi adalah penyaliban yang terjadi adalah nubuatan Imam Kayafas. Imam Kayafas lah yang mula-mula bernubuat Yesus harus mati, bukan kitab Yesaya gitu. Dan ternyata setelah Kayafas itu bernubuat, ya terbukti nubuatannya itu betul terjadi. Disalib Yesus. Artinya kematian Yesus berdasarkan Yohanes 11 ini itu adalah kematian untuk bangsa Yahudi, bangsa Israel, agar bangsa Israel terbebas dari penjajahan Roma, kan gitu. Halo, semangat malam. Salam. Potopok nak ketik nomor mes aku ketik nanti potopok nak mah. Iya. Mungkin ngantuk barangkali. Iya. Apa miko nomor talu nan nomor mes aku pes. Oh, situ. Oke, semangat Ki. Oke, assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saudara-saudara Kristen ketik nomor 3 supaya bisa dijambak ke atas. Kita berdiskusi dengan baik dengan tema ini. Insya Allah banyak di antara kita akan mendapatkan pelajaran edukasi gitu. Saya masih membahas tema ini karena saya belum puas. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Saya mau sedikit aja informasikan kepada semuanya, baik yang Muslim dan Muslim. Oke, semuanya kita calling down Arom, biar orang itu yang menyelesaikan. Tak usah lagi disebut-sebut itu Arom itu. Udah dia menunjukkan identitas dirinya, ngapain lagi dibahas-bahas itu? Biar aja orang itu menyelesaikan. Satu, yang kedua, Bang Juma, saya izin. Ini bukan saya untuk menggurui, saya pun karena penonton apanya Bang Juma lah. Dari judulnya Bang Juma kan udah tahu orang itu, udah tahu lah misalnya Kristen itu buat kayak pas dusta itu tanda tanya itu kayaknya malakama.
maju salah, mundur salah. Kenapa dusta? Tetap kena orang itu, dan benar pun tetap kena, apalagi udah dikasihkan informasi. Alangkah baiknya biar berjalan nanti. Kita ini saya udah lama menunggu, capek kali saya menunggu debat ini. Jadi eloklah itu tak usahlah dibuat. Maaf ya Bang Juma, saya bukan menggurui, nggak usah dibuat judulnya. Kita jemput bola, artinya jemput bola apa mau orang itu kan gitunya. Saya agak bersemangat ini orang Batak. Jadi apa mau orang itu, tak usah kita bikin apa. Jadi dengan begitu ada itu udah diinformasikan dia begitu. Jadi orang itu udah tak tahan, tak mau orang itu masuk. Kan begitunya logikanya. Elok lagu. Maaf. Ya? Maaf Gurunda, bukan saya menggurui, cuman kita tadi saya bilang kayak jemput bola. Apa maumu? Ayo, gitunya Bang Juma kalau petarungnya. Maaf yang Bang Juma ya, mengapai waktunya. Semangat terus, Gurunda, semangat ya. Terus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa juga ini, luar biasa sahabat kita, ibu kita ini. Ya, luar biasa. Jadi kita hapus aja temanya ya teman-teman. Kita hapus temanya, nanti diskusinya mudah-mudahan tidak ngambang kemana-mana kan gitu. Karena biasanya otennya ngambang. Oke. Sih. Mudah-mudahan dengan tak ada tema, saudara kita Kristen bisa naik. Ayo teman-teman, ketik 3 yang mau berdiskusi, silakan. Cuma nanti diskusinya pasti kayak ini, kayak ular nih nanti, mutar trek kesana kemari. Iya, silakan naik. Oke. Tapi pakai jilbab ini. Semangat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Zuma, saya dari Batam. Saya dari Batam, mau melamar Bang Suma, tapi tiba-tiba diturunin, nggak jadi melamar, gitu. Ayo, semangat. Ketik 3 buat teman Oten, biar kita bahas tema yang menarik. Tinggal Anda pilih temanya apa, gitu. Kita mau bahas apa? Silakan naik, teman-teman Oten. Jangan malu-malu. Kita bahas Islam Kristen. Dua agama ini kan sama-sama siar. Islam siar, agama Kristen juga siar. Bedanya Al-Quran di Islam itu memberikan panduan yang sangat jelas terkait kebenaran, keselamatan, konsep Tuhan. Ya, di Islam itu tidak abu-abu. Nah, kalau di agama Kristen kan kita sekedar mencari dalil Yesus membenarkan Kristen aja itu nggak ada, teman-teman sekalian. Jadi memang agak berat. Sementara kalau di Islam kan berbicara mengenai kaidah ibadah jelas, berbicara mengenai pahala jelas, berbicara mengenai dosa jelas. Apapun di Islam yang berhubungan dengan akidah jelas, muamalah jelas. Gitu teman-teman sekalian. Ya, sekali lagi silakan. Kalau sudah tak ada judul begini tidak mau lagi juga naik, berarti bukan takut sama judul. Nah, jadi gimana dong? Takut sama Bang Suma kali? Takut digigit? Iya kan? Apa ini? Oke baby. Ngajak pik dia.
Suara apa itu? Oke teman-teman sekalian, silakan Saudara Oten, silakan naik. Silakan pilih tema. Ada lagi yang mengajak PK, siapa lagi nih? Kalau namanya Oten, ya dia mau buka kamera, silakan aja sih. Ayo, ketik 3 teman-teman. Masa 2000 ini lebih tidak ada Oten di bawah? Kan tidak mungkin. Siapa ini? Taupan. Taupan itu Muslim. Ayo teman-teman, jangan malu-malu. Mari diskusi. Kita mau bahas apa lagi yang mau kita bahas, silakan. Jangan malu-malu. Kita bahas hal tentang agama, Islam atau Kristen. Benar-benar lah ya teman ya. Sudah nggak ada tema, belum mau naik juga. Ya Allah ya Karim. Gimana dong? Gimana dong teman-teman? Otennya nggak ada nih. Mereka sudah pada ngumpat. Gimana ya? Ada Nabi 28 tapi dia kirim permintaan untuk PK. Terus kemarin ada Pak Bom ngajak kita juga, tapi sampai sekarang nggak muncul-muncul. Kebanyakan orang PK sekarang teman-teman. Ayo, gimana ini kesimpulannya Bang Handi, Akang? Gak ada yang mau naik, sudah gak ada tema lagi. Mereka gak mau naik juga. Bang Handi bisa naik ke sini, Bang Handi. Ngobrol aja kita sambil menunggu Oten. Sepertinya ini Bang Juma. Ya gimana Kendang, gimana? Mereka sedang koordinasi dulu. Kalau naik ke Bang Juma itu persiapkan mental. Jangan asal ngebacot doang gitu, memalukan kan gitu. Oh iya juga sih. Kelihatannya betul Bang Hendi. Mereka lagi nyusun strategi gitu ya. Ya. Karena mereka pun pasti penggawa-penggawanya nyimak kan pada saat kita diskusi. Jadi dia mencari di mana kira-kira celahnya ini, kan gitu Bang. Betul. Betul nggak? Betul. Yang kedua itu, yang datang tuh yang mentalnya sudah mental baja. Yang penting ngomong aja gitu loh. Betul. Betul. Malam, Assalamualaikum Sapu. Iya, malam. Apa sapa konsep Sapu? Aja member selesai. Bukan member selesai. Iya, Bah. Iya. Aja member dari konsep. Oke Bang, lanjut dulu. Iya. Saya siap. Iya, makasih. Mau dibawa. Assalamualaikum Sapu. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang berat. Kasih aja dulu ayat suci Al-Quran 1 Bang, yang berhubungan dengan Nabi Isa alaihissalam tidak disalib. Kalau yang sudah nggak ada ya. Itu Bang Andi, hadapi itu Bang Andi. Yang kayak begini-begini. Itu malah Kau bisa diskusi nggak bro? Si Arum viral tuh penipu Islam ngakui murtad.
Nah, yang kayak begini-begini yang datang nih. Kayak begini-begini yang datang. Sudah dibilang dia itu Islam. Tadinya dia tidak pernah nipu. Ketika dia masuk Islam, ketika masih di Islam dia nggak pernah nipu. Gitu loh. Begitu dia kenalan dengan cewek oten, dia ikut ke gereja. Kenalan dengan oten, dia ikut ke gereja. Setelah dia ikut ke gereja, dia jadi penipu. Itu yang betul. Kan dia baru muncul di usia sekarang berapa? Hampir 40 kan usianya. Sebelum dia masuk ke gereja sampai usianya 40-an, 30-an, tidak pernah dia tipu, nggak pernah kita kenal dia. Tidak pernah muncul di mana dia pergi. Kita nggak tahu siapa dia. Begitu dia ke gereja, kenalan dengan cewek-cewek Kristen, lalu kemudian katanya sedikit lagi dia dibaptis, sudah ikut kemudian dia ke gereja ibadah menyembah Yesus, jadi pembohong dia. Jadi penipu dia, harusnya kau yang malu, bukan kami yang malu. Dulu-dulu Aram itu kapan dia jadi pendusta? Nggak pernah. Selama dia masih bersih, masih suci, belum tersentuh oleh kekristenan, nggak pernah bohong dia. Kita nggak kenal dia siapa, tapi setelah dia terkontaminasi, mungkin juga sudah makan babi, jadi pembohong ulung. Harusnya kamu malu. Di Islam, sebelum dia murtad, sebelum dia kenal dengan wanita oten, dia nggak pernah dusta. Kita nggak kenal mereka, beliau. Kita nggak tahu dia siapa. Tiba-tiba saja setelah setelah dia kenal dengan cewek Kristen, barulah dia murtad. Setelah murtad, barulah balik menipu. Nah, harusnya kau mikir di situ. Harusnya kau malu. Malah bangga kan lucu. Lucu dia. Andai saja dia mu'alaf atau dia murtad, keluar ke Kristen. Setelah dia keluar Kristen, ya baru kau berpikir dia menipu itu karena apa. Ini masalahnya dia Islam, keluar ke Kristen, kembali lagi menipu Islam. Artinya dia kena penyakit di luar. Aneh. Justru harusnya kau malu itu. Setuju itu Bang Juma. Setelah dia, semasa dia di Islam, dia masih murni, dia aman terkendali, dia aman terkendali. Setelah dia ke gereja, terus mengenal cewek Kristen, terus kenal sama mertuanya yang tokoh agama Kristen. Nah, disinilah mulai dia goyang bagaimana cara dapat duit agar diberi tempat kepada pacarnya ini gitu. Gitu. Jadi si Aram menipu ini dalam keadaan Kristen dia. Kristen, gitu. Bukan dalam keadaan Islam. Dia menipu setelah dia di Kristen. Dia betul-betul murtad. Nah, dia nipunya karena mengaku pendeta. Berarti begitu dia masuk di Kristen, dia jadi penipu, dia pendusta. Kamilah korbannya. Lucu. Kami yang korban. Coba dia baik-baik saja di Islam, tidak mungkin dia jadi penipu. Tapi karena dia terkontaminasi, apalagi dia mau kawin katanya, dia cari modal dengan cara menipu. Bahaya. Aneh. Bangga dia. Ada Kristen menipu kita, dia jadi bangga. Iya kan? Sama dulu kasusnya Joshua itu ingin merusak Islam. Waktu saya di Islam dulu itu, saya membakar gereja banyak. Gitu ya. Nah, setelah saya menjadi Kristen, gitu ya, saya ungkap semua ini. Padahal apa? Mestinya teman-teman Kristen yang mendengarkan ini laporin dong. Di depan matamu berkomplot, kamu pembakar gereja, kenapa nggak laporin? Malah berkongkok-kongkok dia. Nah inilah yang penting, gimana ya? Yang penting mereka itu happy tanpa arah tujuan. Itu nggak cuma. Betul sekali, benar sekali. Iya. Dan itu pun setelah diselidiki kan masih abu-abu. Apakah dia betul dari Islam?
si pendeta Yusuf itu kan? Iya, ternyata bukan juga sih. Oh, pura-pura gitu. Intinya ini memframing Islam itu nggak bagus. Boleh buat membakar gereja, itu intinya. Ya itulah dia. Kalau si Arom Banyuma ada kan statementnya dia itu, saya sudah keluar dari Islam, saya sering ke gereja, artinya dia murtad. Mau dia dibaptis mau enggak, yang jelas kalau ada seorang Muslim sudah dekat sama cewek Kristen, dekat sama mertuanya yang Kristen, ikut-ikutan ke gereja, terus dia menyembah Yesus, ya murtad namanya. Meskipun belum dibaptis. Iya. Itu bagi kita sudah murtad itu. Dan kami tidak pernah memaksa dia syahadat. Dia sendiri yang memframing mau syahadat. Iya betul. Karena dia udah sampaikan bahwa sudah syahadat di masjid kan gitu. Nah ternyata masih komunikasi dengan pacarnya, komunikasi dengan calon mertua. Artinya memang ada misi. Mau mencari keuntungan di Islam sebagai modal untuk kawin di Kristen. Ya kan lucu. Berarti kita ini jadi korban. Diperiksa rekeningnya ya ada kurang lebih 20-an tuh, 20 JT. Nah itu dia. Dia dapatkan gitu. Yang dirugikan siapa? Ya umat Islam lah. Emang ada Kristen yang ngasih duit ke dia? Yang dirugikan kita. Ya. Kenapa dia jadi kayak begitu? Ya karena setelah dia pindah kenal dengan cewek Kristen, sebelumnya kan enggak. Pernah enggak dia kita kenal? Kan enggak. Enggak. Kita enggak kenal. Nanti setelah dia ini. Pantasan selama ini banyak banget. Kalau saya telepon apa dia slow respon gitu. Wah, ini soalnya kalau Bang Andi ini bahaya nih gitu loh. Saya ketemu nggak mau. Dia pernah WA ke saya lagi di masjid ini. Sherlock saya datang, kagak di Sherlock. Kamu di mana? Saya jemput. Nggak mau. Penipu dia memang berarti mengenai. Ya udah saya himbau kepada teman-teman yang sudah terlanjur follow dia ya di unfollow aja. Terus kalau dia telepon, WA apapun DM itu dicuekin aja, jangan sampai menjadi korban berikutnya. Iya sih. Karena orang kayak gini nggak berhenti minta-minta terus tuh dengan cara halus. Apapun dia lakukan kan? Iya. Benar nggak Bandi? Benar, apapun yang dia lakukan. Karena dia cari modal untuk kawin. Ya itu dia. Kawin kepada siapa? Kawin dengan siapa? Ya dengan orang Kristen. Malah dia sudah masuk ke gereja juga kan? Iya. Saya pernah ketemu ceweknya sekali. Terus kan dah? Ya mereka sangat dekat ya Bang. Cantik memang. Ya kurang lebih begitulah. Cantik mana dengan Pak Bom Bom? Kalau Pak Bom Bom betisnya gede, Pak Bom Bom beda. Tapi lebih cantik Pak Bom Bom sedikit. Ya kurang lebih. Oke teman-teman Kristen silakan naik. Enggak ada yang mau naik, bagaimana dong ini? Aku dibawa lagi ya. Jangan sini aja Bang Andi. Kalau kita turun, saya dengan siapa di bawah, di atas? Iya itu dia. Tidak. Ya, tidak ada. Kita tunggu aja pelan-pelan. Akan datang. Santai aja Bang Andi. Mereka lagi persiapkan materi itu untuk naik. Oh, pakai Banyuma 01 ini kah? Bukan, 02. Oh, pantesan. 02, 01 yang di. Coba ganti Banyuma 01. Nggak bisa, pelanggaran kan dah. Oh, berapa hari? Sampai tanggal 12. Saya juga heran kok bisa. Tadi kita tutup bagus, nggak ada pelanggaran pas sampai kita tutup, pas mau buka loh. Kok nggak bisa? Sampai tanggal 12. Siap.
Oh pantesan, ini kurang populer itu. 3 hari lagi dong. Enggak minta ini Pak Jawa, enggak minta apa itu namanya, peninjauan kembali, banding. Barusan tadi Kanda. Barusan tadi. Pantesan teman-teman ini 02, jadi jarang belum tahu gitu ya. Kalau 01 pasti gitu ya. Ya udah sambut dulu nih yang baru naik, silakan yang baru naik. Yang baru naik silakan. Ibu Emiliana sama Raden Alek silakan. Ya, selamat malam Bang Zuma. Ya. Malam juga. Assalamualaikum. Saya tadi yang kepencet turun itu. Ada yang mau disampaikan, Pak? Iya, saya mau nanya, kan almarhum bapak saya itu kan mualaf. Sedangkan kakek saya itu masih Kristen, Bang Zuma. Jadi waktu meninggal bapak saya ini, saya memberikan beliau itu binti Abdullah. Jadi saya salah nggak ya? Bin. Iya, bin Abdullah. Yang penting selama hidup mualaf dia sholat ya, Islam dia ya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah, insya Allah mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan berdoa aja kepada orang tuanya, Mbak. Ya amin. Karena saya pikir Untuk orang tuanya. Abdullah itu kan bapaknya Nabi Muhammad. Jadi saya pikir ya alangkah bagusnya memang saya berikan bin Abdullah gitu. Sekarang kakeknya masih Kristen? Masih Kristen, makanya saya nggak kasih nama kakek saya. Oh begitu. Ya doakanlah kakeknya juga memeluk Islam, Pak. Iya, tapi sudah meninggal kakeknya. Oh sudah meninggal juga. Iya. Oh kira masih hidup. Iya. Halo, selamat malam yang lain. Yang lain silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, Salam kenal juga, dari mana? dari Cilacap, Jawa Tengah. Ini apa sih ini? Naik ngobrol. Suaranya kecil. Ya. Saya lagi ini nih bimbang soal agama nih. Mohon pencerahannya. Abang agama apa dulu? Mana yang? Saya Islam. No. Saya Islam. Iya, kenapa Bang? Ya seiring dengan banyaknya pertumbuhan kemajuan teknologi, ya terutama di channel-channel TikTok, YouTube, Facebook, itu kan banyak ya semisal kayak channel Edis gitu, channel yang lain yang nggak tahu namanya saya lupa gitu, kan bahas Nabi Muhammad, yang hadisnya tentang perbuatan negatif tentang Nabi Muhammad, itu menurut abang gimana itu? Anda percaya bahwa orang dengan mudah bisa mengkaji hadits tanpa ilmu? Bisa gitu? Saya kan orang awam, saya Islam tapi ilmu agama saya nol gitu. Jadi saya mencari tahu di YouTube, di Facebook. Saya juga sering melihat abang debat sama Bang Edis gitu. Jadi saya malah posisinya di tengah-tengah, saya nggak ngebela Edis, nggak ngebela Bang Zuma. Kenapa bisa begitu? Agama Anda, keyakinan Anda kok ditentukan sama dua orang ini? Kenapa nggak belajar Al-Quran? Kalau saya ngaji Quran dulu waktu kecil, saya juga sedikit-sedikit bisa baca Quran. Terus kan gini, ada kalimat. Enggak. Sebelum lanjut, Anda Islam beneran sekarang apa? Bukan Islam?
Ya Islam. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Masih sholat? Enggak. Masih bisa syahadat? Masih. Kenapa Anda tidak sholat kalau Islam? Ya makanya saya lagi bimbang, makanya saya mau curhat sama Bang Zuma, mohon pencerahannya. Soalnya ritual, ya bukannya saya nggak mau, berat rasanya. Ya puasa Ramadan saya berat. Sholat 5 waktu saya juga berat. Memang berat. Iya. Susah. Jadi saya gini aja lah, prinsip saya. Kalau di Kristen itu nggak ada sholat, cuma nyanyi-nyanyi. Mana tahu saya juga tertarik di situ? Nggak tertarik sama Kristen juga nggak tertarik. Jadi maunya? Saya maunya jadi Tuhan? Enggak gitu. Oh, kirain mau jadi Tuhan supaya abang yang ngatur alam. Enggak gitu. Saya mau jadi ini. Sholat dikurangi rakaatnya? Enggak. Saya juga bingung sholat. Ada yang mazhab apa itu? Hambali, Syafi'i, Hanafi, apalagi nggak tahu lah. Ada yang sholatnya tangannya telunjuknya gerak-gerak. Ada yang kunut, ada yang enggak. Yang benar yang mana saya bingung. Semuanya benar. Yang benar enggak sholat kayak Anda. Iya. Semuanya benar, yang tidak benar yang tidak sholat. Oh gitu. Iya. Jadi ukuran Islam itu sholat ya? Iya, karena sholat itu bukti. Ya, saya juga ini sering melihat channelnya Buya Syakur gitu. Ya udah kalau meninggal ikut aja sama Buya Syakur, dikubur bareng di sana. Ya jangan begitu Bang. Jangan begitu. Anda ini mau belajar Islam atau mencari kesalahan-kesalahan? Enggak. Atau gimana? Saya makanya lagi bimbang, ini mohon pencerahannya. Ya kalau saya sih Bang, saran saya kembali kepada Quran. Kembali kepada Quran itu artinya bahwa meyakini bahwa Tuhan itu pasti ada, Tuhan itu ada. Tanpa kitab suci pun manusia bisa tahu bahwa Tuhan itu ada. Jadi setelah kita tahu bahwa Tuhan itu ada, apa yang Tuhan inginkan? Menciptakan kita hidup dalam kebingungan, hidup dalam kebimbangan, atau kita dituntut untuk beribadah menyembah. Nah sekarang kalau di Islam itu kan jelas Qul huwallahu ahad, Tuhan itu satu. Tuhan tempat meminta segala sesuatu, untuk bergantung segala hal. Kita itu tergantung kepada Tuhan kita. Kemudian Tuhan itu tidak beranak, tidak diperanakkan. Lalu Tuhan itu tidak setara dengan apapun. Itu udah pasti itu. Orang Kristen pun ditanya pasti diiyakan. Apakah Anda percaya Tuhan itu satu? Percaya. Tuhan tempat menggantungnya segala hal, iya. Tuhan tidak beranak, iya. Tidak setara dengan apapun, iya. Tetapi ketika mereka mempraktekkan kehidupan keagamaannya, yang tadi itu dilanggar semua. Mereka menyembah 3 Tuhan. Tadinya dikatakan satu, iya. Mereka menyembah kepada sembahan yang tergantung atau menggantung kepada oknum lain. Mereka menyembah kepada hal yang diperanakkan. Mereka menyembah kepada yang setara dengan makhluk. Tapi tadi ketika kita bacakan surah Al-Ikhlas, iya katanya, diiyakan semua. Tapi praktek keagamaannya justru melanggar apa yang sudah dia iakan. Nah kalau di Islam tidak. Begitu tahu pencipta dan bumi itu ada, satu, maha kuasa, maha perkasa, maha suci, maha tinggi, maha adil, maha bijaksana. Lalu kemudian Tuhan itu tempat bergantung segala sesuatu. Dan beliau Tuhan tidak beranak, tidak diperanakan, tidak setara dengan apapun. Sadar umat Islam dalam keadaan itu, maka apa lanjutannya? Setelah menyadari itu, tunduk berserah diri kepada hakikat yang tadi.
Dengan cara apa? Beribadah. Bagaimana cara beribadah? Siapa yang diutus kemudian untuk menyampaikan risalah dari konsep bertuhan yang benar tadi? Nabi Muhammad. Kalau Paulus nggak mungkin, sudah bertentangan dengan konsep yang tadi. Berarti Nabi Muhammad lah yang mengajarkan benar-benar mentauhidkan hakikat pencipta langit dan bumi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya ikuti apa yang diperintahkan Nabi Muhammad. Itulah yang kita lakukan. Sederhana kok itu, Bang. Saya dulu juga ini enggak, maksudnya pernah ya waktu ya dulu lah waktu masih remaja juga sering sholat tahajud, puasa Ramadan juga lancar gitu. Tapi kan semenjak dewasa malah iman saya terguncang gitu. Sering lihat channel-channel di HP gitu. Ya, jadi gini abangku. Jadi gini, Islam itu kan Anda tahu sendiri. Orang memahami Islam, kita aja yang lahir dalam keadaan Islam ini, untuk mengetahui Islam itu dibutuhkan disiplin ilmu yang ketat. Ketat. Harus tahu nahwu saraf, balaghah, i'rab. Banyak hal yang perlu dikuasai orang itu untuk berbicara menetapkan satu perkara dalam Islam. Harus kita menguasai ilmu ulumul hadits, paham tentang sanad, matan, rawi dan seterusnya. Baru bisa mendudukkan satu perkara hadits bahwa ini layak disebut sahih, doif, maudhu dan seterusnya. Ada orang kafir yang membacanya saja tidak, hanya melakukan framing saja, lantas Anda ragu tentang Islam hanya gara-gara lisannya. Kan lucu. Berarti betapa rendahnya kemudian SDM-nya sampai orang kafir pun ketika berbicara tentang Islam Anda percaya. Sedangkan Islam mengatakan saya belum percaya, cuman menjadi ragu gitu. Ya, penyesat itu ada dua. Dari golongan manusia, golongan jin. Itu penyesat itu ada dua kelompok. Apa yang Anda ragukan kemudian di dalam agama Anda, dalam Islam? Sekarang ketika Anda berteriak nih, atau dalam hati, duhai Engkau yang maha besar. Pertanyaan saya, pencipta langit dan bumi mendengar gak suara hati Anda itu? Nggak tahu, Bang. Kok nggak tahu? Ya kan, ya beginilah. Tuhan di mana gitu? Kok Tuhan di mana? Iya. Bingung. Tuhan di mana? Sekarang dalam kebingungan seperti ini, saya mau tanya sama Abang. Apakah Abang pernah melihat batok kepala Anda bagian belakang? Ngaca. Ngaca? Iya. Berarti Anda butuh alat untuk melihat itu. Ya ini ibaratnya Abang jadi kacanya gitu. Makanya saya lagi belajar lagi. Nah, sekarang kalau misalnya Anda tak mampu melihat batok kepala dan itu adalah punya Anda sendiri, Anda tak bisa lihat. Anda sejak lahir bersama dengan batok kepala. Sekarang juga dalam kebingungan bersama dengan batok kepala. Tidur, baring, berjalan, makan, marah, senang, dan seterusnya masih bersama dengan batok kepala. Tapi Anda tidak bisa melihatnya. Tapi ada batok kepala itu, dan lagi-lagi itu punya Anda katanya. Bagaimana yang menciptakan? Kita bisa melihatnya. Artinya ketika Anda mengatakan, pada saat saya ingin melihat batok kepala saya tinggal ngaca. Nah, pada saat Anda ingin melihat pencipta kita, tengoklah alam semesta ini. Itulah cerminan adanya Tuhan. Karena kalau tidak ada menciptakan, bagaimana mungkin segala sesuatunya ini ada? Sedangkan yang mengadakannya saja tidak ada, maka mustahil semua ini ada. Tapi karena alam semesta ini ada, berarti ada yang mengadakan. Itulah yang disebut Tuhan. Meskipun kita tak melihat. Meskipun kita tak melihat.
Gitu. Makanya disebut iman karena kita percaya tanpa kita melihat, itulah iman. Sekarang saya mau tanya sama abang, siapa yang menahan laju pertumbuhan gigi abang sehingga dia nggak tumbuh sama seperti tumbuhnya kuku? Coba dijawab. Siapa yang menahan gigi anda tidak bertumbuh? Itu udah ciptaan dari Tuhan. Nah itu anda tahu mana Tuhannya? Ya juga bingung saya bang, Tuhannya di mana? Nah berarti kita punya kewajiban bukan mencari Tuhan. Kewajiban kita nggak perlu cari Tuhan, karena dalam tubuh kita ini sudah ada unsur yang dititipkan oleh Tuhan untuk kita sampai kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu ada. Itu tadi saya bingung, Tuhan itu di mana? Tapi ketika saya tanya, siapa yang menahan laju gigi anda tidak bertumbuh? Anda mengatakan Tuhan. Nah berarti sudah ada tuh, sudah ada iman di dalam diri anda sebenarnya. Tuhan katanya yang menjaga. Ya sudah, kalau begitu tinggal menyembah aja, gak perlu mencari mana Tuhan itu, karena dia sudah menampakkan dirinya melalui ciptaannya. Aku loh Tuhan yang menahan gigimu, bukan kamu, bukan memakmu, bukan pemerintahmu. Aku Tuhanmu yang telah menjaga kemudian pertumbuhan gigimu supaya nggak memanjang seperti rambut. Bukan kamu. Kamu menua, kamu tak sanggup kemudian untuk menahan tuamu. Kamu tahu, kamu pernah SD, kamu pernah SMP, SMA, kuliah dan seterusnya. Bisa kamu menahan laju pertumbuhan diri tubuhmu? Nggak bisa. Kenapa? Aku yang mengatur semuanya itu. Berarti Tuhan itu ada, jelas mutlak ada. Maka tugas kita apa? Ya wong bersyukur, dikasih mata, dikasih hidung, dikasih hidup, jadi laki-laki yang perkasa. Untung nggak dijadikan seperti babi, kucing dan seterusnya. Maka sebagai manusia yang dicipta sempurna, lawang bersyukur. Gimana cara kita bersyukur? Ya kita menyembah. Oh saya harus melihat Tuhan saya. Oh nggak bisa. Emang anda hadir pada saat anda diciptakan? Tuhan, ya gimana? Aku mau jadi manusia dong. Terus apa lagi? Aku mau jadi laki-laki, tapi ya kau lahirkan aku dari rahim seorang wanita namanya ini ya. Nggak ada kayak gitu Pak. Seketika Tuhan mau, ya itulah yang terjadi. Aku mau ciptakan manusia bernama ini, hidup tahun sekian, lahir menjadi seorang laki-laki. Kita tidak pernah kemudian komunikasi. Sebelum kau ciptakan aku, tolong kau tanya ya, aku mau jadi laki-laki loh, jangan sampai kau ciptakan aku jadi perempuan. Awas, nggak ada. Seketika kita kun fayakun, jadi. Maka tugas kita jangan mencari mana siapa yang menjadikan. Jangan. Cukup kita menyadari Tuhan itu ada. Agama yang lain pun mengatakan Tuhan itu ada. Lalu bagaimana caranya memastikan mana agama yang betul? Lihat kitab sucinya. Kalau kitab sucinya itu tidak pernah berubah dari ribuan tahun, berarti itu adalah perkataan Tuhan. Kenapa bisa dari pijakan itu kita menilai? Karena perkataan Tuhan adalah perkataan hakikat yang maha tahu. Kalau manusia yang tahu, manusia yang berilmu, ketika dia berkata sesuatu pasti betul. Kalau itu orang berilmu, 1 tambah 1 sama dengan 2. Orang berilmu tuh. Tapi kalau orang tidak berilmu, 1 tambah 1 sama dengan 1. Tambah 1 tetap 1. Itu orang nggak berilmu. Nah, orang berilmu saja ketika dia berbicara pasti betul. Apalagi Tuhan yang maha benar, yang menyusun segala struktur kehidupan bumi ini, dari yang paling terkecil, partikel yang paling terkecil, tersusun rapi sampai kepada galaksi-galaksi yang besar. Disusunnya berarti yang menciptakan ini adalah hakikat yang maha tahu. Nah, kalau hakikat yang maha tahu berkata, berarti tidak mungkin perkataannya lebih rendah derajatnya daripada perkataan manusia. Sehingga ketika ia berkata, perkataannya harus direvisi, perkataannya harus dikoreksi, perkataannya harus diperbaiki, perkataannya harus tambal sulam dan seterusnya. Nah, Al-Quran tidak mensifati itu. Al-Quran tidak pernah dirubah, Al-Quran tidak pernah direvisi, Al-Quran tidak pernah dikoreksi oleh manusia. Kenapa? Karena itu perkataan Tuhan.
Tidak mungkin manusia lebih pintar dari Tuhan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Masya Allah. Izin dulu Bang Juma, Guru kita saya hadir di sini. Siap. dari tadi Assalamualaikum. undang-undang. Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kok, silakan kok. Sudah buka? Kok Dondi sudah buka? Lagi makan tadi gua paksa dia. Buka apa nih? Buka baju, buka puasa, Bang Zum. Buka puasa. Oh, buka puasa. Oh, buka puasa harus dibatalin tadi pas maghrib. Ini sekarang udah jam Mana berapa? tahu 40 hari 40 malam. Masya Allah. 40 hari 40 malam inilah tepar kita. Jadi Tuhan. Nanti jadi Tuhan, kandidat Tuhan. Bang Zuma, Bang Andi. Siap. Ini siapa nih? Raden Iya, Alex. Salam kenal. Assalamualaikum Bang. Iya. Salam. Ya, semoga sehat-sehat semuanya. Iya. Amin. Malah ini Alhamdulillah. banyak komen yang katanya saya outlet Bang, saya teman Edris lah. Gini, Bang Zuma, Ada yang saya saya juga. Saya mau minta Bang Zuma kirim ke saya daftar nama anggota apa? API boleh? Siap. Kemarin kan sudah ya, Bang Zuma kan sudah ya kemarin ya. Iya. Nah, ini saya mau bagi-bagi lagi yang ke yang lain. Yang belum. Yang belum. Oh, siap. Ya. Jadi tolong Mantap, kirimin ke saya nama orang-orang yang menurut Bang Zuma ya, yang menurut Bang Zuma pantas ya. Siap. Kalau menurut Bang Zuma pantas, tolong kirim ke saya daftar namanya plus nomor rekeningnya. Baik. Oke. Siap. Mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat buat kita semua lah, buat teman-teman yang fisabilillah gitu. Fisabilillah. Ya. Tapi kalau kayak kemarin saya tuh kebanyakan masa sampai 5 miliar, Kang. Ya kalau kebanyakan bagi-bagi saya tuh. Oh iya, sorry. Kenapa nggak bagi-bagi saya Bang Zuma kalau kebanyakan? Bang Juma satu mikir. Bang Juma berapa? 5. Saya 1 M. 5 miliar. Saya 1. Orang bilang kebanyakan tapi nggak bagi-bagi, gimana Bang Handi? Kupikir itu percikannya doang. Allahu Akbar. Jadi ini saya minta, sangat saya amanah. diminta untuk membagi-bagikan apa ya boleh dikatakan penyemangat itulah buat teman-teman yang fisabilillah. Tolong kasih saya nama 15 orang. Baik. Tapi yang benar-benar menurut Bang Zuma pantas ya. Siap. Nanti daftar nama itu saya filter lagi. Nah, nanti kalau sudah dikonfirmasi, baru nanti saya kabari ke Bang Zuma kalau sudah dikirim. Bang Handi nggak usah dimasukin, nggak apa-apa Bang Zuma? Nggak apa-apa. Saya lihat belakang layar saya sama Ko Dodi. Bang Handi udah banyak soalnya. Saya ambil case di belakang. yang udah, saya takutnya Bang Zuma nanti double. Yang udah itu kemarin Bang Zuma, siapa? Faruk sudah. Bang Yusuf PI sudah. Bang Nandar sudah. Terus satu lagi siapa kemarin? Mbak Nora sudah. Nah, terus satu lagi Unirifa sudah. Ya, selain itulah Bang Zuma tolong kirim saya. Baik. Ya. Nama Arom bisa saya masukkan kok. Iya, itu juga. Boleh dimasukkan tapi belum tentu disetujuin gitu. Ya. Yang Bang Andi nggak usah, Bang Andi nggak usah. Bang Andi udah banyak dia. Blender belum ya? Siapa? Blender belum. Blender tuh siapa? Ada apologet kita juga. Nah, ya pokoknya menurut Bang Zuma pantas masukin aja. Siap. Ya. Siap. Oke. Nanti setelah Lebaran mungkin 3 hari baru saya kirim kok ya. Karena saya juga sibuk, maaf nih. Kelamaan kalau Lebaran Bang. Oh, sebelum Lebaran gitu? Enggak, malam ini kalau bisa. Oh, siap. Kodon dipercaya aja. Besok kita udah tutup, Bang. Besok kita maunya udah proses gitu, Bang. Oke, baik. Ya, Anda yang di bawah menulis siapa nih, Bang Ardiansyah ya? Ya, nanti ada namanya nanti dikirim. Ya, tapi maksudnya yang memang Bang Zuma rekomendasiin ya? Iya. Kalau bukan rekomendasi Bang Zuma saya nggak masukin ya. Baik. Ya. Kalau rekomendasi saya Pak Lamsen juga masuk. Pak Lamsen. Oh, Pak Lamsen. Pak Lamsen suruh minta ke gerejanya aja. Pak Bom. Ya suruh pada minta ke gerejanya aja.
Kok aku serius dulu nih kok. Kok Dondika yang datang tuh ke Arom. Kesimpulannya kok waktu ketemu Arom, kesimpulannya aja. Baik, saya buka dulu ya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi buat wabarakatuh. penontonnya Bang Zuma ya. Jadi ada, kalau ini sudah bukan dugaan lagi, tapi ini sudah terverifikasi bahwa yang disebut dengan Arom itu ternyata dia bukan pendeta yang lulusan S2 Islamologi di sebuah STT. Jadi kemarin saya dan Bang Jibril sama Bang Moto sama Julius sudah bertemu dengan beliau, dan beliau datang ketemu dengan kita diantar oleh atasan langsungnya. Atasan langsungnya ini adalah atasan dia yang bekerja di sebuah instansi keuangan. Saya nggak boleh sebutin nama instansinya. Karena atasannya langsung ini yang memberi informasi ke saya bahwa orang ini namanya bukan Arom. Menurut KTP-nya Arom, ternyata namanya dia adalah, sebentar ya, saya takut salah baca, saya bacain aja nih nama di KTP-nya. KTP-nya bernama El Fajar Waskita Wijaya. Di KTP-nya dia ini tertulis agamanya Islam. Jadi kemarin waktu kita temuin beliau, kita tabayun kepada beliau ya. Karena beliau disahadatkan oleh Bang Zuma, saya merasa perlu bahwa ini kita harus ketemu dengan orang ini. Karena kalau ini orang di belakangnya sudah ada kedustaan, berarti ketika dia minta disadatkan oleh Bang Zuma, ini berarti ada sesuatu, ada standar operation prosedur yang dilewati ya, atau tidak ditempuh oleh Bang Zuma. Dalam hal ini kan Bang Zuma kan mewakili API kan. Karena Bang Zuma mensadatkan dan tanpa Bang Zuma melihat KTP-nya dia, jadi ini adalah sebuah kesalahan prosedur yang harus kita perbaiki di masa datang. Jadi Bang Zuma juga jangan mudah menerima orang yang mau bersahadat tanpa memperlihatkan KTP-nya. Ini hanya sebagai langkah preventif supaya kita tidak dikerjain orang. Karena dia juga podcast di channel saya yang nonton kurang lebih 850.000 dan sudah banyak channel-channel yang meng-re-upload. Jadi ini sudah merupakan sebuah tamparan sebenarnya buat kita ya, bahwa Yayasan Garda Mualaf Indonesia dan Yayasan API itu bisa dituduh atau bisa diduga membuat konten-konten settingan. Nah, ya ini yang kita tidak mau. Ketika ditanya, "Kamu benar pendeta?" Dia bilang bukan. Kenapa kamu ngaku pendeta? Ngakunya dia dia mengaku bahwa dia disebut-sebut atau dianggap sebagai pendeta oleh pendebat Islam di TikTok. Di TikTok. Saya nggak perlu sebutin namanya lah. Nah, terus setelah itu saya tanya, setelah kamu disebut-sebut pendeta oleh pendebat Islam di TikTok, kenapa kamu datang ke saya tetap mengaku sebagai pendeta lulusan S2 Islamologi di sebuah STT? Dia nggak bisa jawab. Dia nggak mau jawab. Artinya dia memang sudah menerima sebutan orang sebagai pendeta. Bahkan dia akhirnya jadi meneruskan sebutan itu menjadi seolah-olah dia adalah seorang pendeta. Terus dia mengaku bahwa semenjak 2024 dia sudah ikut kebaktian di gereja karena dia punya calon orang Kristen. Gerejanya yang dia datengin namanya ngakunya gereja NDC di Central Park, Jakarta Barat. Terus kemudian dia juga pernah katanya ke gereja HKBP di tempat gereja calonnya. Terus katanya dia juga pernah ikut
acara Natal yang di Tiberias, katanya gabungan dari beberapa gereja. Jadi akhirnya saya tanya, tujuan kamu apa? Ngaku sebagai pendeta, datang podcast ke tempat saya, akhirnya disadarkan sama Bang Zuma. Tujuan kamu apa? Alasannya dia, katanya karena dia sudah sering ke gereja, dia sudah mendengar pengajaran gereja, terus akhirnya dia bilang katanya kok dia melihat di TikTok kok umat Islam atau pendebat Islam itu memberikan narasi-narasi yang berbeda jauh dengan apa yang dia dengar di gereja. Dari situ katanya dia jadi punya niatan untuk membela Kristen katanya. Terus saya tanya, kalau gitu kamu udah murtad? Awalnya bilang enggak, tapi belakangan baru dia ngaku bahwa dia murtad. Saya tanya, kamu sudah nyembah Yesus sebagai Tuhan belum? Katanya sudah. Ya sudah, kalau sudah begitu mah kamu udah murtad gitu. Murtad, betul. Dia masuk kerja di instansi keuangan itu menggunakan KTP yang di KTP-nya itu Islam. Dia mengaku kepada perusahaan itu juga mengakunya sebagai Islam. Terus setelah dia bersahadat, akhirnya kan dia jadi menerima beberapa keuntungannya dalam hal materi. Dari saya juga ada beberapa, 2 kali ya, saya kirim uang transport dan ibaratnya kafalah gitulah. Terus katanya dari orang lain juga ada, cuman nggak disebutin dari siapa-siapa dan jumlahnya berapa duit tidak disebutin. Tapi dari hasil pemeriksaannya rekening dana yang dia punya, yang meriksa itu Bang Jibril, dia bisa menerima dana di rekening dia itu ada yang 1 bulan dia terima sampai 12 juta di luar gaji loh ya. Nah, jadi kalau begitu kan ada unsur atau ada komponen bahwa dia menerima keuntungan dari tindakan dia. Nah, jadi akhirnya saya, Bang Jibril dan Bang Moto menegaskan kepada dia, kamu tujuannya apa begini? Kamu mau merusak ini, mau merusak nama baik 2 yayasan ini, Yayasan Kadam Mualaf dan Yayasan API, katanya begitu. Iya. Ya awalnya dia bilang enggak katanya, tapi kan dengan tindakan dia kan sudah jelas-jelas, jadi itu meninggalkan efek yang tidak baik kepada API dan juga kepada channel saya dan Yayasan Kadam Mualaf Indonesia. Kalau saja dia tidak disadarkan oleh Bang Zuma, mungkin tidak sampai perlu begini gitu ya. Tapi karena dia sudah disadarkan oleh Bang Zuma, penonton taunya dia udah masuk Islam. Ya. Gitu kan? Nah, sebelum disadarkan oleh Bang Zuma, dia mengaku bersahadat di sebuah masjid dekat kantor dia. Kantor dia tuh adanya di area Pancoran. Tapi ternyata kemarin setelah kita desak, benar nggak kamu sahadat di masjid? Ternyata tidak. Jadi itu hanya cerita kosong dari dia. Akhirnya kita minta pertanggungjawaban dari Arom. Pertanggungjawabannya apa? Pertanggungjawabannya adalah bahwa dia meminta maaf atas segala tindakan dia. Yang kedua, dia ingin mengembalikan nama baik Yayasan Kadam Mualaf dan API. Yang ketiga, dia harus mengembalikan semua dana yang dia terima dalam jangka waktu 30 hari. Terus yang lainnya, salah satunya dia menyatakan bahwa dia membuat pernyataan itu dengan sepenuhnya atas kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Jadi ya, saya bilang dengan surat pernyataan dia itu bukan berarti kasus ini selesai, ya, karena masih ada poin yang harus dia selesaikan dalam waktu 30 hari. Jadi kita lihat aja dalam waktu 30 hari ini dia mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak gitu ya. Kita masih punya itikat baik dengan memberikan waktu kurang lebih 30 hari untuk dia menyelesaikan apa yang harus dia pertanggungjawabkan. Kalau dia tidak
mempertanggungjawabkan yang di surat pernyataan dia, saya nanti tinggal diskusi sama Bang Suma gitu. Mau diapain ini orang gitu ya. Jadi ya kita tunggu aja. Sementara yang bisa saya laporkan kurang lebih seperti itu. Oke. Kita memang kemarin tidak langsung buat LP karena kita melihat ceritanya dia ini masih bisa dikatakan 50% kebenarannya gitulah. Jadi kita lihat aja nanti 30 hari bagaimana dia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kalau dia memang punya etikat baik, ya kita lepaskan. Tapi kalau dia tidak punya etikat baik, baru kita laporkan. Gitu ya, Bang Zuma ya, sama Bang Handi yang bisa saya laporkan. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran penting buat kita. Siapapun yang mau berurusan dengan kita, yang minta bantuan dari kita untuk misalnya masuk Islam, tetap bagaimanapun tetap harus kita mintakan identitasnya secara resmi. Bukan berarti kita mau tahu, bukan berarti kita kepo, bukan berarti kita apa, tapi ini adalah untuk pencegahan supaya untuk tidak terjadi hal-hal lagi yang seperti ini, gitu ya. Gitu Bang Zuma, Bang Handi, silakan kalau ada pertanyaan. Bukan pertanyaan sih. Iya. Cuman kondisi saat itu kok. Jadi karena sudah sering dialog, sudah sering berbulan-bulan kan kami berdebat itu kan. Tiba-tiba saja ada informasi yang masuk di kami bahwa beliau dia ini sudah ke tempat antum, ke Kodondi. Jadi ku bilang mindset saya tuh dia kan sudah menjadi habit kalau Kodondi itu pasti syahadat pasti di sana. Ada beberapa orang besar kan disyahadatkan sama Kodondi. Jadi yang dalam bayangan saya orang ini selalu mau bersyahadat memang. Tapi dia bilang apa? Nanti di tempat Kodondi. Nanti di tempat Kodondi kata dia. Nanti saya ke Kodondi, saya sudah baku atur kata dia gitu kan. Jadi waktu itu ketika ada informasi sudah datang ke Kodondi, saya sudah berpikir, wah ini udah syahadat berarti. Ditambah lagi dia sudah katakan saya udah syahadat di masjid waktu itu. Jadi gimana ya sudah untuk disaksikan aja khalayak banyak untuk menjadi syarat kita berikan sertifikat waktu itu. Akhirnya ya udah kita syahadatkan. Tapi alhamdulillah manajemen kita tidak memberikan sertifikat itu karena tidak ada validasi dari dia secara administrasi. KTP-nya nggak kita temukan dan seterusnya. Nah, makanya saya kaget. Saya hampir buka puasa itu kok. Udah jam 9 malam saya dapat informasi, tiba-tiba saya mau buka waktu itu juga. Tapi saya sadar ini jam 9 malam ini kan tadi kan sudah rosa ini puasa, udah buka pun. Kaget saya. Aduh, anak-anak sudah pada gimana ini? Ya udah sampaikan aja ke Dondi. Gimana ceritanya kok bisa sampai seperti itu? Akhirnya kita teleponan waktu itu kan kok. Gitulah. Itulah keadaan yang sebenarnya. Jadi pikiran saya gini, sejak dia Islam, dia tidak pernah tampil di kita, tidak pernah nongol di kita. Begitu dia terkontaminasi dengan orang di sebelah, udah masuk ke gereja, udah nyembah Yesus, barulah dia lihai menipu gitu loh. Jangan-jangan ada pengaruh dari sebelah gitu. Karena ketika dia Islam dia belum penipu dia. Nanti setelah dia sudah menyembah itu baru dia nipu. Bahkan yang ditipu adalah mantan agamanya sendiri kan gitu kok. Oh, tapi waktu pertama kali dia berkomunikasi atau berdebat dengan Bang Zuma, iya. dari awal dia ngakunya Muslim atau Kristen, Bang? Kristen. Dia ngaku Kristen. Saya sampai sekali saya kick dari Komal itu. Saya ngamuk gara-gara ngeyelnya itu nauzubillah. Bersih tegang juga saya berdebatnya. Sempat kumaki juga dia. Lama-lama dia masuk di Komal lagi. Akhirnya aku bilang, ini nggak bisa dibiarkan orang ini. Nah, level diskusi ku naikkan. Akhirnya dia menyerah waktu itu. Ya sudahlah Bang Suma. Terus dikomporin sama Nana. Terus kapan dong? Udah malam ini aja. Nantilah saya ke Kodondi kata dia gitu. Selalu jual namaku waktu itu. Ya aman lah. Yang penting kita sudah tahu Kodondi udah mengambil langkah yang tepat. Alhamdulillah kita sudah koordinasi dan kita eksekusi dengan baik. Semuanya bisa berjalan dengan ya alhamdulillah luar biasa gitu. Nah,
Alhamdulillah, tapi saya juga mohon maaf kenapa saya tidak bisa menerima banyak teman-teman dari API kemarin karena permintaan dari atasannya yang membatasi jumlah orang untuk bisa klarifikasi atau tabayun dengan Arom. Jadi kemarin dari atasannya cuma memberikan jatah 5 orang. Jadi karena 5 orang, saya sudah sama 1 orang tim media, berarti dari API kemarin cuma bisa 3 orang. Jadi ya nggak apa-apa, cukup mewakili, yang penting semua poin-poinnya sudah masuk. Jangan sampai API yang berdakwah di online itu bisa dikerjain lagi gitu sama orang seperti ini gitu. Baik. Itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku ada sehat. Alhamdulillah sehat. Makin muda beliau ini. Aku ada pertanyaan kok. Endingnya di situ Arom itu minta maaf, mengakui kesalahan atau ngotot, dan kesimpulan terakhirnya apakah dia mengakui dirinya Kristen atau Islam? Pada akhirnya dia minta maaf, ya. Dan dia mengaku bahwa dia bukan pendeta, tapi dia mengaku sudah murtad dari Islam, katanya gitu. Itu ngaku murtadnya juga setelah ditanya berkali-kali tuh. Muter-muter ya. Muter-muter, kayak oten gitu. Yang kedua kok Doni merasa dirugikan nggak sebagai personal dan yayasan? Kalau sebagai personal saya sih nggak merasa dirugikan, tapi sebagai yayasan itu karena ada channel YouTube yang menyiarkan diskusi saya sama Arom. Sebenarnya kan itu bisa kita pakai sebagai sebagai dakwah gitu kan, diskusi itu. Tapi kalau di dalam diskusi itu sudah ada kebohongan di baliknya, yang mana dia mengaku dia sebagai pendeta, S2, Islamologi. Nah itu yang buat kita merasa jadi diskusi itu jadi sebuah diskusi yang dalam tanda kutip bohong-bohongan gitu. Sudah ada nggak kok dari netizen yang protes, kok Doni ternyata nge-framing gue, nge-frame kita semua, ternyata kong kali kong sama Arom, ada nggak seperti itu? Oh enggak. Belum ada. Belum sampai ke situ. Nah kita makanya karena kita tidak mau begitu, makanya kita datangin Arom. Artinya tindakan lebih cepat sebelum netizen ngamuk ya? Nah, iya. Oke. Kalau saja dia nggak disadatin sama Bang Zuma, mungkin kita juga nggak perlu buru-buru ketemu dia gitu. Ya. Oke. Jadi yang saya tekankan kemarin itu karena sudah disadatkan sama Bang Zuma, itu yang harus kita kejar. Jadi saya nggak mau Islam dianggap kerjanya, apalagi kita ini dianggap sebagainya settingan begitu. Settingan demi konten gitu ya? Ya. Oke, baik. Izin Bang Andi, saya mau klarifikasi dulu Bang Andi terkait Arom ini. Doni izin ya. Jangan ditutup kok, orang jatuh cinta lihat baju kaosnya pun. Tapi saya mau sebat dulu bang. Oh iya, itu baju kaosnya saya kirim alamat nanti. Jatuh cinta saya lihat bajunya kok. Boleh. Gimana? Ya, gini Doni, pertama kenal Arom ya, diskusi dengan Bang Juma. Pertamanya itu dia ngaku pendeta S2 lulusan STT Islamologi. Nah, kenapa saya manggil pendeta-pendeta? Ya dia sendiri yang awalnya ngaku pendeta. Terus dia suka ngirim foto-foto yang dibaptis. Ini loh Kian Santang. Gua udah ngebaptis 12 orang. Bisa diklarifikasi kalau ada si Aromnya. Bisa itu. Nah, si Arom atau podcast sama saya juga ngakunya begitu. Ngakunya begitu, emang dia ngaku pendeta di awal. Jadi kalau dia mencari kambing hitam itu udah nggak bakal mempan. Penonton semuanya tahu, videonya ada. Dia pertama kali debat dengan Bang Juma, dia ngaku pendeta dan S2 ya, Gurunda ya, di STT. Ngaku seperti itu. Iya. Jadi wajar kan kalau kita manggil pendeta-pendeta ke dia.
Wajar kan? Nah, ketika ketemu Deddy Mizwar juga, Pak Haji, dia ngaku pendeta. Dia ngaku pendeta. Dimanapun juga dia ngaku pendeta. Nah, terus ketika dia bersahadat, dia ngakunya udah bersahadat di masjid. Makanya sama Gurunda disahadatkan. Kenapa tidak muncul sertifikatnya? Saya berkali-kali minta KTP dia dan surat pendetanya, sama sekali dia nggak ngasih kok. Sama sekali. Berkali-kali, saya puluhan kali saya minta ke dia. Justru gini nih. Justru dia mengaku awalnya dia disebut pendeta sama situ. Salah, dia sendiri yang aku pendeta waktu debat dengan Bang Juma pertama kali. Makanya kemarin saya minta si Julius untuk konfirmasi ke situ. Harusnya sih ada saya harusnya ya. Harusnya. Ya sudah, sekarang kan Bang Jibril sudah pegang surat pernyataan itu. Ya sudah, kan kapan aja kita mau ambil tindakan tinggal berdasarkan surat pernyataan dia aja. Tapi logikanya gini kok, kalau misalkan dia bukan pendeta terus disebut pendeta, ya dia harus ngelak dong, saya bukan pendeta loh. Iya. Harusnya ya, tapi kenapa dia terus-terusan ngaku pendeta tuh? Nah itu yang kemarin saya tekankan ke dia. Kamu walaupun orang lain bukan kamu nyebut kamu pendeta, kalau kamu bukan pendeta, kenapa kamu diemin dan kamu terusin? Ketika kamu datang ke tempat saya, kenapa kamu nggak klarifikasi kalau kamu bukan pendeta? Nah itu yang dia nggak bisa jawab. Berarti kamu mengiyakan sebutan orang bahwa kamu pendeta untuk tujuan mencari keuntungan pribadi. Awalnya nggak ngaku nyari keuntungan, katanya nggak ngaku, tapi diterima. Kalau nggak nyari keuntungan, kenapa diterima? Ke saya aja berapa kali dia minta duit, butuh duit, nggak saya kasih. Nah, orang waktu habis ada sama Bang Suma aja nggak lama dia minta uang zakat sama saya. Berarti kan dia memang cari keuntungan. Kalau dia ngaku pendeta, nilai jualnya tinggi kok. Iya itu. Kalau dia jemaat biasa mualaf kan nilai jualnya dianggap biasa lah. Makanya kan dapat cuan banyak tuh. Lumayan pendeta loh, S2 syahadat kan gitu. Dia pelajari di media sosial itu. Wah ternyata kalau kayak begini itu, wah kita dapat tempat ini. Nah itu dia pakai jalur itu kok. Itu. Tapi alhamdulillah semua cepat selesai dan semua udah kita pertanggungjawabkan kepada netizen ya, terutama netizennya Kodondi di YouTube yang begitu banyak yang menonton, sudah diklarifikasi dan kami minta maaf kepada yang sudah terlanjur memberikan donasi kepada Arom, dan kami juga api kok apabila ada teman-teman yang pernah memberikan terus minta dikembalikan, insya Allah kita berusaha mengembalikannya yang setelah berdonasi ke Arom. Itu sih kok dari saya. Ya kita lihat aja dalam waktu 30 hari dia bisa nggak mengembalikan semuanya. Maksud saya kalau ada netizen yang keberatan, saya minta kembali duit saya, ya tunggu ya, sabar dulu ya. Iya. Ya itu sih. Yang jelas teman-teman jangan lagi WA ke dia. Kalau dia WA balik ya cuekin aja. Siapa tahu dia berniat baik lagi minta-minta, ya di stop aja. Terakhir dia ngaku gini, Bang Andi, Gurunda sama Kodondi, terakhir dia ngaku gini. Dia mencari simpati dari kita. Dia ngaku kan gajinya 18 juta tuh sebagai pendeta per bulan tuh. Dia ngaku sama gua 16 juta. Ke saya 18 juta di Komal malah dia ngomongnya. Ngakunya 18 juta. Terus dia dirayu oleh orang-orang gereja sana untuk balik lagi ke Kristen dan akan digaji 80 juta sebulan. Kalau balik lagi ke Kristen, dia sendiri itu yang ngaku. Makanya di sini kalau ada narasi saya yang menyebutkan awalnya dia pendeta, itu udah sangat terbantahkan di situ. Berarti memang dia memang penipu kalau saya bilang lah. Ya udah makanya gini, setiap keterangan orang itu kan pasti ada jejak digitalnya. Ya kan? Yang penting sekarang untuk kedepannya jangan sampai kita
mensadarkan orang tanpa identitas yang jelas gitu aja. Nah, kalau giliran ini gini kok, dia ngakunya di Komal, di live, dia udah syahadat di masjid dan minta disahadatkan ulang oleh Gurunda. Gurunda berpikir, oh dia udah syahadat ini di masjid, jadi nggak apa-apa kan disahadatkan ulang gitu kan. Itu tuh kejadiannya seperti itu kok. Dia ngakunya udah syahadat di masjid. Ya, Makanya kalau memang dia bilang dia sudah syahadat di masjid, minta videonya lah. Udah diminta kok, tanya Bang Kores tuh, udah diminta beberapa kali, nggak dikasih sama si Arom, nggak dikasih. Malahan dia sempat buka Komal, ngakunya Komal dia rungkan, padahal udah di dalam masjid tuh posisinya. Alasan itu mah. Udah, terima kasih kok kerja kerasnya karena Kododi yang membuka ya ini semua bagaimana bisa berhubungan dengan atasannya ya, mulai dari situ kok. Terima kasih kok, kami dari hati mengucapkan terima kasih kepada Kododi. Ya, sama-sama semuanya. Ya kita sekarang makin hati-hati aja, jangan sampai kejadian ini terulang lagi, gitu aja udah. Yang saya pikirin cuma apa, Bang Suma yang sadatin. Kalau bukan Bang Suma yang sadatin, mungkin saya nggak ambil pusing gitu. Kalau bukan aku pasti udah ada dilaporin di kantor polisi pasti. Kemarin kan usulannya kayak gitu, gue bilang jangan, jangan. Oke. Jadi cukup ya mungkin ya klarifikasinya. Iya kok. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, nggak cuma buat API, nggak cuma buat Garda Mualaf, tapi juga buat semua yang peduli dengan agamanya, gitu aja. Ya. Siap. Bang Juma, jangan lupa daftar namanya kirim saya. Siap. Oke. Baik, kalau gitu saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, saya di bawah lagi, Gurunda, Bang Andi. Banyak juga orang di. Ternyata ini kenapa Kristen yang kemarin-kemarin tuh jarang naik, ini Banjuma 02 Kang. Jadi 01-nya yang banyak penggemarnya, ini 02. Gitu. Iya. Baru enggak gue dari tadi. Akunnya belum terlalu besar Kang. Iya. Teman-teman yang nonton ini di follow dong Banjumanya semuanya ya. Di follow akunnya Banjuma 02 ini. Biar lebih prioritas gitu ya. Di sini aja Kang temani Banjuma, soalnya OT-nya juga jarang naik. Iya, sini aja. Bang Handi nanti kalau banyak di atas OT-nya malah takut naik. Enggak lah. Enggak. Kan nama yang tadi itu coba dilihat dulu, habis itu nanti diminta rekeningnya masing-masing, teruskan ke Dondi. Waduh, tugas lagi saya itu, berat ini tugasnya nih. Kasih yang lain aja, kalau sudah di ini kasih ke yang lain. Aku share di grup aja ya. Jangan. Oh jangan ya. Oke. Nanti saya pelajari di sini. Oke. Siap. Halo, selamat malam, Mr. Jack. Dendra Ketua. Assalamualaikum Bang Juma, minta waktu semenit aja ya. Jadi jangan turunin ya moderator ya. Enggak. Ini Bang Handi menyangkut Bang Arom. Saya 3 hari yang lalu itu kebetulan nonton komalnya Bunda Sumangkut yang dari Amerika. Nah di situ ada Bang Arom. Kan kita ketahui Bang Arom itu kan pendeta yang sudah mualaf yang kita ketahui. Nah saya pada saat itu memang naik ke komal dan saya minta nomor WA-nya karena ada keinginan sedikit, ada rezeki pengen saya berbagi pada saat itu, ya entah untuk beli peci, entah untuk beli apa kan kayak gitu. Tapi berlangsungnya waktu sampai sekarang memang belum terrealisasi. Dana sudah saya siapkan Bang Andi, cuma belum sempat saya kirim, tapi nomor WA sudah ada. Nah setelah kejadian seperti ini, apakah sikap saya ini tolong Bang Andi kasih masukan, apakah tetap akan saya kirim karena pada saat itu saya sudah berjanji, apakah ini saya batalkan? Itu aja Bang Andi, makasih Bang. Kalau saya minta pendapat batalkan aja, tapi niatnya itu ya sumbangin ke masjid aja Bang.
Oh gitu ya Bang Andi ya. Betul ya Bang Juma? Iya, iya. Artinya kita serahkan ke masjid untuk keperluan masjid ya Bang Andi ya. Tapi nggak usah ke Pendeta Arom gitu ya. Iya. Oke gitu aja Bang Andi, Bang Juma, abang-abang di atas. Terima kasih atas waktunya. Saya langsung turun, Bang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Coba lihat dulu daftar di bawah, Kang. Ada nggak yang mau diskusi ini? Mana nih? Ini selebes 77 nih, Bugis nih, mau kenapa nih? Jangan ngamuk-ngamuk ya. Awas lu ngamuk-ngamuk. Jangan marah-marah kalau naik. Tidak juga dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat semuanya ya. Agak kare batu bela. Tidak lama juga dong. Sekedar mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Maha Kuasa. Amin. Amin. Sehat selalu Gurunda Suma. Iya, sehat. Satria. Alhamdulillah. Iya. Itu bisa jadi saya nyetur nih Pak kalau begitu ya. Biar lanjut ya diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Waalaikumsalam. Silakan yang naik, kalau mau bicara silakan, nggak apa-apa, gua naikin. Sebelum Bang Juma tutup nih, soalnya ini 02 ini sepi hotelnya nih, nggak terkenal ini sama hotel. Tempatnya ini Okomer kayaknya tempat curhat doang nih. Akunnya Bang Juma ini, akun slow 01 mantap tuh Bang Juma, bisa sampai 20-30k itu kalau 01. Iya kan, insya Allah. Kang, apa bedanya itu Kang? Kalau 02, 01, kenapa beda? Beda jalur ya Kang? Lu yang ngerti kan? Ya, algoritmanya ini kan jarang dipakai nih akun yang ini. Akun yang itu sering dipakai. Algoritmanya itu nempel di akun yang itu Bang Andi. Algoritmanya nempel di akun yang itu. Akun itu kenapa Gurunda? Betul. Nggak tahu, tiba-tiba tadi pas mau live nggak bisa, ditangguhkan sampai tanggal 12. Padahal pas live tadi aman sampai kita tutup, nggak ada peringatan, nggak ada maksudnya dibilangnya bahwa tidak bisa live gitu. Ngambek aja si nyiknyapnya. Mungkin karena ada yang merokok kali itu diputar tadi. Oh iya. Ya ini udah ada penangguhan, ini berapa penangguhan ini, berapa pelanggaran nih, 4 apa 5 ini saya lihat nih. Yang mana? Yang ini udah juga banyak pelanggaran ini. Coba aja cek di atas, ada yang merah tuh di atas kanan. Di atas kanan. Ini belum ada. Tadi yang Julius ngerokok kan di sini ya, bukan? Yang tadi muter video. Oh iya di sini. Ini yang nge-share aja udah 585 ini yang nge-share aja, tetap aja kan nggak ngangkat kan penontonnya juga. Oke. Ada lagi Oten? Noise sekali di YouTube, kenapa itu ya? Kayaknya ini yang mau diganti songkatnya kali ya. Halo, assalamualaikum Bang Juma. Enggak, bagus di sini. YouTube-nya kan dah. Setelan OBS-nya itu terlalu kenceng kali ininya. Volumenya. Volume di OBS. Volume di OBS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya itu Bang Juma, kemarin kan seperti Bang Juma di Bang Juma 01 kan. Kemarin kan sempat bahas tuh sama Edis tuh. Ya sekarang itu Edis lagi
roomnya Pak Yusuf PI itu lagi ngebahas itu tentang Bang Juma itu. Kenapa? Ya, jadi ini mengkonfirmasi saja gitu. Jadi edisi itu sekarang lagi di roomnya Pak Yusuf PI terkait kemarin yang dibahas sama Bang Juma sama edisi itu. Iya, dia kan mengakui bahwa orang Kristen diselamatkan bukan karena salib. Iya. Tapi diselamatkan karena ketaatan Yesus. Betul. Nah, dia ngaku bahwa Yesus di salib itu rekayasa keinginan iblis. Nah, Yesus terbukti kan ditampar, diludahin, diseret, ditonjok, digantung, dibunuh, dikubur. Berarti itu dia taat kepada siapa sampai dia rela ditampar, diludahin? Taat kepada siapa tuh? Kan Tuhan tidak mau Yesus disalib. Kata Edis, salib itu adalah rekayasa iblis. Berarti Yesus taat kepada iblis sesuai dengan pengakuannya dia. Ya, mungkin itu penjelasan yang kemarin dari Bang Juma itu belum dipahami sama Pak Ustadz Wapi juga mungkin itu. Coba bisa kenapa larinya? Ya mungkin aku cuma konfirmasi itu aja. Kenapa ke Ustadz Wapi lagi? Iya kan itu lagi naik di komanya Pak Yusuf PI itu. Bertiga deh. Terus? Ya jadi membahas yang terkait kemarin itu Bang Juma sama edisi itu. Kan yang dibahas kemarin tentang penyalibannya. Iya. Terus Bang? Ya coba deh di cross check deh di roomnya Place to Pay. Saya harus ke sana cross check gitu. Ya coba dicek dulu deh. Ya soalnya itu yang saya lihat itu seperti. Maksudnya apa ini? Saya harus ke sana cross check ke sana. Terus saya mau apa lagi? Mau disidang lagi di situ saya. Sidang sama panitia surga, ada lagi ucapan saya yang keliru kayak emang. Saya kok selalu pada posisi salah terus. Bang Juma ini tampaknya salah. Sedikit-sedikit saya harus cross check. Coba dong kalau naik itu bahas yang penting-penting. Kalau naik itu teman-teman ngapain bahas yang kayak gitu-gituan? Udah tahu saya di selongor mau debat sama siapapun juga. Mohon maaf saya turunin ya. Nggak penting, bahas yang penting aja. Oten aja naik sini Oten. Naik sini Oten. Enggak maksudnya tuh yang nggak ngerti saya harus cross check sana maksudnya gimana? Cross check ke sana gimana maksudnya? Udahlah Bang Juma. Di WA juga kan banyak kayak gitu. Selamat malam Bang Juma. Assalamualaikum. Nah dulu Bang, di WA juga kan banyak yang WA kayak gitu Bang Juma. Dia nonton sendiri baru disuruh kita selesaikan kan gitu ya, banyak ya. Nggak penting itu Sapo, nggak penting biar itu. Orang lagi ngomong. Itu urusannya Ustadz PI sampai Ustadz siapa tadi tuh, biar dicuci itu di situ. Nggak usah diurusin Sapo, nggak usah diurus. Iya. Ya, nggak usah itu urusannya Ustadz sana itu. Dilanjut terus. Nunggu ini ya, mana hotel-hotel ini yang mau dablek ini. Oke, lanjut. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Diperbaiki bahasanya lah Bang. Banyak nggak Bang Juma WA kedatang kirim video. Jangan bilang. Iya. Jadi dia nonton, dia kirim ke kita. Baru di situ Bang Suma ini gimana ini? Pokoknya kalau kita lihat HP ku ini sampai saya nomor Excel ku malah saya lihat karena di situ sangi curhat kasus-kasus apa rumah tangga, urusan dia nonton di PT lain masuk semua di kita. Baru kita yang disuruh selesaikan. Iya. Dia yang nyari masalah. Ini ada Mbak. Nah, silakan. Selamat malam Bang. Assalamualaikum Bang Juma. Oh, waalaikumsalam. Assalam. Saya yang dulu disyahadatin Bang Juma 2023 Bang Juma. Mas. Alhamdulillah. Bang Juma mau tanya sedikit Bang Juma. Saya masih ingat. Masih ingat ya? Saya kan syahadat di sini juga sama Bang Juma. Siap. Gini, Bang Juma mau tanya itu, kan ayah saya tuh dulu kan masih agama Kristen ya gitu ya Bang Juma ya. Nah sekarang dia kebetulan sudah meninggal tuh.
ya. Iya. Dia meninggalnya juga ada sedikit seperti mubahalah lah dengan saya gitu kan. Seperti awalnya itu kan dia nggak setuju saya masuk Kristen gitu kan. Nah akhirnya dia bikin janji apalah dengan saya 2 tahun itu, saya yang kejadian apa dia yang kejadian gitu ya, istilahnya seperti itu. Nah waktu itu saya sanggupi tuh ya. Nah ternyata dia meninggal gitu 2 tahun kemudian terjadi gitu. Dia menyebut Tuhan saya nggak ada gitu waktu itu pas saya masuk Islam. Nah tapi dia itu kan sempat punya istri 2 gitu ya Bang ya. Nah yang kedua itu kan istrinya Islam. Nah dalam proses pernikahannya pasti dia pernah ucap syahadat tuh gitu kan ya. Syahadat. Nah saya sebagai anak gitu ya Bang Zuma, sekafir-kafirnya ayah gitu, ada perasaan itu ingin mendoakan ayah, apakah saya itu bisa mendoakan dia gitu Bang Zuma? Itu pertanyaan saya tuh. Kalau dari saya mendoakan bisa aja mendoakan. Ya nanti masalah Allah yang mau nerima atau tidak kan gitu. Hanya sebagai wujud bukti bahwa kita sayang sama orang tua kita. Tetap aja kita berharap kepada Allah. Iya kan? Nah, cuman kenapa ini tidak menjadi ilmu baku di dalam Islam? Karena kalau itu menjadi ilmu baku di dalam Islam, arti kata ilmu yang menjadi ketetapan ya, maka orang akan menjadi malas belajar Islam. Orang akan malas belajar mengenal Islam. Kenapa? Ya cukup anakku aja yang Islam. Biarkan aja aku melakukan sesuatu yang aku sukai. Kenapa? Toh aku mati, anakku mendoakanku dan ternyata aku bisa selamat dengan doanya. Paham nggak maksud saya? Sehingga membuat kita semua ini berpeluang untuk menjadi malas ibadah. Semuanya kita limpahkan ke anak kita. Ada anak saya kok, saya suruh dia menjadi penghafal, saya biarkan aja menjadi pendosa. Nanti doa anak saya juga diijabah. Nah, jadi karena itu tidak menjadi panutan dalam Islam, maka sebagai orang mu'alaf ya tentu kita punya harapan-harapan untuk orang tua. Apalagi belum pernah bersyahadat ya. Kalau pernah kan bersyahadat? Dia pernah kayaknya. Kan kalau syarat pernikahan dalam Islam itu pasti bersyahadat kan Bang gitu ya. Walaupun dia non muslim lah istilahnya. Kalau menikahi muslim itu pasti punya syahadat tuh kan gitu kan Bang ya. Iya. Dari situ saya itu bingung apakah kalau misalkan saya mengirimkan doa kepada dia, kan sedangkan ada haditsnya itu Rasulullah bilang tuh kan nggak boleh kalau misalkan kita mendoakan orang kafir gitu kan ya Bang ya. Nah itu tidak akan diterima oleh Allah lah ibaratnya seperti itu. Nah saya sebagai anak walaupun saya pernah punya masalah dengan orang tua gitu ya, tapi hati saya itu kepada orang tua itu tetap sayang lah Bang gitu. Iya. Ada bapak itu pasti ada perasaan. Nah, Abang mengerti sendiri gitu ya sebagai seorang anak ke bapak. Siap. Benar sekali. Bahkan kalau kita mau berimpak bersedekah dengan niatan orang tua ya nggak apa-apa, nggak masalah pun, nggak masalah. Kalau mau berdoa ya doakan aja, ya serahkan kepada Allah semuanya. Jadi doanya itu ya Rabb, saya serahkan kepada Allah, serahkan kepadamu, ayahku adalah hambamu, tentu kau memiliki keputusan-keputusan yang jauh lebih bijak daripada hambamu ini, sebab engkau adalah yang maha bijaksana. Kita positif aja kepada Allah kan gitu. Hanya saja itu bukan menjadi ilmu baku dalam Islam. Tapi tetap saya berarti boleh mendoakan gitu ya Bang. Ya silakan aja. Silakan aja Bang. Berharap kepada Allah. Terima kasih Bang Zuma. Allah. Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Semangat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam dan supaya mudah-mudahan banyak Kristen yang tersadarkan Bang. Amin. Ya Rabbal. Amin. Assalamualaikum semuanya Bang Handi sama Bang Centang. Koko yang di Jawa Barat kan? Tasik. Iya di Tasik. Iya masih ingat di Tasik. Tasik ini dulu yang di Tasik. Oke. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tasik punya usaha dia di Tasik. Mohon maaf ya teman-teman, jadi
tempat-tempat sering-sering dulu nih, soalnya nggak ada hotelnya naik. Bang Juma 02. Pak Anwar. Assalamualaikum Pak Anwar. Waalaikumsalam semuanya, Bang Suma, Bang Hamdi. Iya, iya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar tadi masalah Bang Arom. Bang Arom Siap. itu sebenarnya Muslim dari sononya apa Kristen dia? Udah diterangin sih Dia tadi ya. muslim, dia muslim bang, terus murtad. Nah setelah murtad dia menipu, gitu bang. Dia awalnya muslim dulunya, terus ternyata tergiur sama perempuan, murtad dan langsung menipu setelah murtad, gitu bang. Bisa jadi dia pakai pola lain. Kalau pola lain itu dalam misi, ya pura-pura, kemudian dia mu'alaf. Tapi memang dia benar-benar dari Islam, terus kemudian masuk ke Kristen. Setelah masuk Kristen, dia memiliki kebencian. Sama seperti Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim pakai opsi A. Kalau Arom ini pakai opsi B. Apa opsi B-nya? Dia ingin masuk ke Islam, merongrong Islam dari dalam. Itu bisa jadi. Nah, mungkin karena Kodondi ini kiprahnya sudah besar, sehingga ia mau merusak Kodondi dari dalam. Itu bisa jadi orang pesanan, orang titipan. Bisa itu. Ada juga teman kita yang punya pandangan seperti itu. Saya juga punya pandangan begitu sebenarnya, bahwa ketika dia murtad dan kemudian dekat dengan orang-orang yang memiliki misi untuk menghancurkan Islam, ya pola itu pasti, dan itu sudah pernah terjadi kan. Bagaimana Islam itu disusupi oleh orang-orang yang dari Islam sendiri, lalu kemudian murtad. Setelah dia murtad, betul-betul dia memperlihatkan kebenciannya kepada Islam. Banyak yang begitu, banyak terkenal orang-orang dulu kan. Siapa tuh yang pendeta berapa kali masuk Islam, keluar masuk lagi, keluar masuk lagi, sampai dia mati menjulur lidahnya kan, pakai begitu dulu. Siapa itu namanya itu? Yang mati lidahnya keluar itu Yusuf Roni atau siapa namanya, lupa saya. Makrus. Banyak yang kayak Ali Makrus. Ya, ya betul, Ali Markus. Ya itu banyak yang kayak gitu-gitu. Padahal saya biasa itu. Niatnya dulu mau kasih donasi sama Bang Arom, cuman belum kesampaian sampai sekarang. Iya. Ke Pak Bom aja donasinya Bang. Kasihan beliau lagi. Mending saya kasih ke yayasan ke atau ke mana. Iya. Betul. Daripada ke Pak Bom. Ya juga sih. Betul juga. Iya. Oke lah Bang Suma. Siap, makasih Bang, makasih. Iya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau naik, silakan. Teman-teman Kristen. Orang nggak dikasih tema loh, bebas. Iya, bebas mau bertanya silakan. Apalagi mau bahas, bertanya siapa sih itu Kayapas? Nah, kita jawab Kayapas. Kayapas itu bukan nama orang ya. Kayapas itu bukan nama orang ya. Kasih tema ini aja Gurunda, Kristen bertanya sampai stroke. Oh lah. Kayapas itu bukan nama orang kan? Bukan. Itu tua-tua Yahudi kan? Banyak ya, betul ya? Imam Yahudi. Imam kepala. Itu ada Bang Erik di bawah, Bang Andi, dinaikin aja Bang Erik Estrada yang kemarin udah disunat itu. Cuma kasihan dia nggak tahu udah sembuh atau belum, barusan nge-WA ke saya juga. Belum ada. Banyak beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Bang. Mau bertanya sama Bang Zuma ya. Oke, memang Jibril bukan ya? Jibril ya? Bukan Jibril lah, Jibril. Ya, silakan. Saya Muslim ya. Ya. Bukan Kristen. Cuma mau bertanya pertanyaan teman saya sih. Tapi sebelumnya kalau ada yang salah dari pertanyaan saya mohon maaf ya. Soalnya ini pertanyaan teman saya juga kan. Istrinya Rasulullah itu kan seorang janda ya. Iya. Iya Bang Zuma ya. Iya. Terus suami dia yang pertama itu siapa namanya? Suami Khadijah. Iya. Itu bisa didapat di mana? Di kitab mana itu bisa dibaca suaminya? Kenapa emangnya temannya, Bang? Nggak tahu. Itu? Ya nggak tahu Bang. Dia nanya ke saya gitu. Suami Khadijah pertama itu Atik Ibnu Aid Ibnu Abdullah. Orang Yahudi kan itu kalau nggak salah ya. Orang Yahudi ya. Atik namanya Bang, Atik. Nggak masuk sejarah Bang ya. Nggak perlu dibahas itu sebenarnya, nggak masuk. Iya apa? Nggak ada urgensinya. Ada Islam. Iya. Kenapa nggak tanya dia siapa nama tetangganya sekalian? Iya. Tidak penting itu. Yang harusnya dia pertanyakan siapa nama bapaknya Paulus. Karena itu Rasul. Harusnya dia sampaikan itu. Gitu. Iya ya, terima kasih Bang Zuma ya. Siap. Oke. Namanya Atik Ibnu Aid. Udah itu nama suami pertamanya. Iya. Terima kasih semuanya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam, Bunda Rahma. Kang. Terima kasih Gurunda sampai double. Masya Allah. Ayo teman-teman. Itu pertanyaan titipan dari temennya itu. Lu pikir kita nggak bisa jawab, tapi nggak ada urgensinya sih. Ya, nggak ada. Gimana Bunda Rama udah buka puasa? Alhamdulillah sudah, Daeng. Alhamdulillah. Ini dibawa banyak oten, naik yuk. Bentoni naik yuk, kamu bisa yuk. Biar ada ini pencerahan. Bagaimana Bunda Rama menanggapi fenomena alam ini, kadang panas kadang dingin? Karena ini udah penghujung musim hujan ya, jadi mau memasuki musim kemarau, jadi cuaca Bunda Rama saya wawancara. Saking tidak adanya open gitu ya. Terus kenapa? Pengambilan cuaca itu BMK ya? Ya bukan BPKB. Nah, ada di TikTok tuh Badan Meteorologi dan BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika. Kalau makanan itu BMG ya, makanan gratis. Ya, pertanyaan kedua Bunda Rama, kenapa air laut itu ada gelombang air laut? Kenapa? Adanya tiupan angin kayaknya ya. Salah satu faktor lah itu angin salah satu faktor, bukan faktor utama. Apa? Gara-gara ikan paus berenang? Bukan.
pelajaran loh, karena dasar laut itu Bunda Rahma tidak merata. Ada yang dalam, ada yang dangkal, jadi saling mengisi, jadi ada pergerakan. Ternyata Bang Handi pandai ya teman-teman. Saya kan guru biologi waktu saya masih SMA. Saya kira bahasa Indonesia. Oh, jadi biologi juga. Oh. Iya. Apa hubungannya biologi sama air laut ya? Bunda Rahma percaya aja. Ya Allah. Ayo teman-teman. Jadi berpengetahuan luas itu wajib ya teman-teman. Jangan hanya terpaku dengan suatu ilmu. Bunda Rahma ini agamanya kurang ini Bunda Rahma ini. Banyak hotel di bawah. Ayo naik teman-teman. Sahabat Andre, barakallah. Jadi room curhat ini enggak banyak debat tapi nggak mau naik gitu loh, nggak mau naik karena gara-gara Kayapas bernubuat ternyata mereka gigit jari. Kalau nubuatannya itu benar, berarti Yesus mati hanya untuk Bani Israel. Kalau nubuatannya Kayapas itu tidak betul, berarti yang mati ini siapa? Jadi serba salah gitu. Kacau, hancur memang. Kalau kalau nubuatan Kayapas itu dari perintah Tuhan, berarti ya dia menginginkan anak yang Yesus mati dibantai ya. Untuk membebaskan bangsa Israel dari Roma. Itu pun untuk bangsa Israel ya Gurunda ya. Iya. Nah kalau dari bisikan dari iblis. Nah kalau dari iblis berarti sama. Tetap nubuatannya sama. Berarti nggak ada nyambung sama Kristen. Mama nggak ada nyambungnya. Nyambungnya di mana? Kalau itu dari iblis, berarti nubuatan itu tergenapi dengan Yesus mereka bunuh. Bangsa mereka dari kuasai Romawi, itu betul. Benar-benar. Nah, sekarang hubungannya dengan dosa waris apa? Kalau itu dari iblis. Tapi intinya cuma penyelesaiannya itu ke Islam. Karena ke Islam ini ya jelas ya Bang Jumba, coba diterangin bahwa Allah Maha Besar, Maha Tahu. Tapi sebelum diterangkan, Daeng, sebelum diterangkan ya. Iya. Beberapa hari Gurunda ini tampil sendiri menghadapi oten-oten itu. Ilmu yang keluar itu banyak loh. Banyak sesuatu yang kita nggak sangka-sangka. Beliau menyampaikan, mengupas itu. Jadi apa perbendaharaan pengetahuan kita tentang berapologet ini, masya Allah. Saya kan nyimak di bawah itu. Wah, kok bisa aja Gurunda sampai ke sana pemikirannya, bisa ke sini ke situ. Wah keren, masya Allah. Mantap Gurunda. Salut. Iya, saya kan belajar sama Bunda Rahma juga ya. Kerennya. Betul nggak disangka-sangka ya itu teman-teman di bawah kan? Jempolnya. Pembelajaran kita. Jangan terlalu jauh Bunda Rahma. Ini yang sederhana saja kan. Yohanes 3 nomor 16 itu kan selalu dibawa kan. Kristen itu percaya. Kristen itu dijamin keselamatan. Mana jaminan keselamatan Kristen? Yohanes 3:16. Apa bunyinya? Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan hambanya yang tunggal. Barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kan begitu? Ya. Siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan masuk surga. Sekalinya ya kan? banyak Benar yang itu? percaya. Ya. Malah Sekalinya banyak yang percaya, malah disuruh bunuh. Apa itu terpukul itu sama siapa itu ya? Ada yang naik itu Bang Jumba, dia roba datanya. Dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Bang Jumba kan mana datanya itu kan? Adakah yang naik itu? Dia roba, dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Betul. Memang. Jadi sulit bagi mereka, sulit. Semakin mereka ini semakin terpojok mereka. Nggak bisa. Akhirnya Edis menjawab begini, ayo baca semua di Bible. Itu jawaban terakhirnya dia, disuruh baca semua. Iya. Disuruh baca semua satu-satu katanya. Intinya kalau mau tidak kena dilema maju kena mundur kena, ya baca Al-Quran.
bahwa orang soleh itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka selesaikan di tiang salib itu bukan orang soleh, orang yang diserupakan. Ambillah itu. Lepaslah kalau memeluk Islam. Coba Anda memeluk Islam, Anda tidak akan memeras keringat sampai botak itu kepala menjawab pertanyaan atau topik Banjuma ini. Islam di sini ya solusinya, bro. Benar ya Banjuma ya? Hanya di Islam solusinya. Iya. Iya, Islam. Islam itu apapun yang kalian pertanyakan, udah ada jawabannya. Kita sapa dulu izin. Tama Pratama, Assalamualaikum, selamat malam saudara. Ingin apa disampaikan? Saya ingin berdiskusi boleh Bang Zuma? Boleh. Protestan, Katolik, Bang? Muslim. Muslim mau diskusi? Nggak apa-apa. Nah, apa yang mau didiskusikan, Bang? Topik apa? Sanggara pelah. Sanggara Balanda atau coba dengerin. Coba dengerin dulu apa, Bang? Jadi gini ya, saya juga kebetulan gini ya. Kebetulan apa sengaja, Bang? Iya sengaja. Tadi Anda bilang kebetulan. Saya tidak. Begini Bang Andi, sebentar. Saya ingin bernarasi, boleh? Silakan. Ya. Jadi yang bukan saya pelajari ya, mungkin yang selama ini saya sedikit ya. Ya, awal mula ajaran Abraham ya, Ibrahim ya, agama-agama Abraham ya. Ternyata setelah ditelisik Nabi Ibrahim itu kan menikahi ada 3 istri ya, Siti Sarah. Maaf ya sebentar di sini, mungkin kalau salah diralat boleh. Dua yang tercatat. Ya sebentar Bang Andi. Siti Sarah, kemudian Siti Hajar, kemudian Torikoh gitu. Kalau tidak salah ya. Oke. Ternyata dari keturunan Ismail kan langsung ke Nabi Muhammad ya, dan dari Bani Israel itu kan keturunan dari Siti Hajar, betul ya begitu. Ternyata dari anak-anak itu Kristen sama itu kita bersaudara ya, masih satu urutan gitu. Kalau di silsilah itu benar gak tuh? Mohon izin deh. Kalau Kristen dengan siapa bersaudara, Bang? Kristennya bersaudara dengan siapa menurut abang ini? Dari keturunan Nabi Ibrahim kan? Mana ada siapa dari keturunan Nabi Ibrahim mengajarkan Kristen? Siti Hajar itu kan melahirkan Bani Israel, betul? Yakub itu. Iya, Bani Israel, tapi kan bukan Kristen, Bang. Oh, bukan. Siti Sarah, bukan Hajar. Ini Islam tapi nggak belajar agama Islam. Kalau misalkan gini, dari itu kan keturunan dari Ibrahim juga, Bang. Apakah agama Abraham kan sama ya, dari adatnya sama. Contoh memakai hijab ya. Orang Kristen memakai hijab juga gitu. Orang-orang Yahudi itu hampir Kristen sama. Pakai hijab di mana? Di mana orang Kristen pakai hijab, Abang? Yang mirhab itu apa aja nama itu di gereja-gereja itu pakai kerudung. Biarawati maksudnya. Betul, biarawati. Enggak. Oh, mereka apakah benar itu. gitu, Bang Zuma? Hijab. Beda Kristen, beda Nasrani. Orang Nasrani. Beda. Kalau Nasrani itu orang-orang Yahudi. Kalau Kristen itu Romawi, Katolik. Protestan itu Kristen. Beda. Berarti silsilah jalur, maaf Bang Zuma, kalau menurut saya memang satu sosok yang sama ya antara Isa Al-Masih dengan Yesus ya. Isa Al-Masih dengan Yesus. Isa itu tokoh yang pertama datang sebelum hadirnya Yesus. Yesus itu tokoh yang diceritakan setelah Nabi Isa berkarya di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Jadi Nabi Isa dulu datang ke tengah kaumnya,
Lalu orang-orang di luar daripada murid-muridnya menulis tentang beliau dengan nama bahasa Yunani yaitu Iso. Jadi nama Isa, Nabi Isa datang di tengah kaumnya Bani Israel. Sebentar Bang izin. Setelah gimana? Dari keterangan orang-orang Kristen, setelah Yesus itu turun 100 tahun kemudian mengubah itu, Isa baru datang katanya. Yang mana? Nabi Isa dulu, habis itu muncul tokoh Yesus. Setelah muncul tokoh Yesus, Al-Quran turun menceritakan tentang Nabi Isa yang lebih dulu datang daripada tokoh fiktif yang mereka ceritakan bernama Yesus itu. Sampai sini paham? Kalau dari keterangan di Al-Quran kan nggak ada tuh yang nama Yesus, nggak ada ya, nggak ada tokoh itu. Adanya Isa. Ada. Di surat Maryam. Isa putra Maryam, betul ya? Iya. Jadi Isa dulu, setelah beberapa saat Isa diangkat ke langit, datanglah penulis-penulis yang mengadakan penelitian dalam bahasa Yunani. Isa mereka sebut Isos. Nah, mereka punya cerita terkait dengan apa yang mereka ingini diberikanlah kepada orang-orang Roma Yunani pada saat itu. Lalu Al-Quran datang meluruskan kisah Nabi Isa yang dibengkokkan oleh mereka. Sahabat Andrea Sukran, barakallahu fiik. Oke, paham. Jadi ini juga baru tahu ya, mungkin katanya kalau yang Nabi Isa kan lahir di pohon kurma, Yesus di palungan, betul ya? Nah, lebih betul cerita yang sebenarnya itu, karena kalau pohon kurma itu lebih mendukung daripada dia lahir di kandang binatang gitu. Masa seorang nabi Tuhan lagi di kandang binatang pula tuh lahirnya. Injil itu iman umat Islam. Injil itu adalah ketetapan yang Tuhan berikan kepada Nabi Isa pada saat beliau mengajar di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Jadi Isa itu Injil yang dibawa, Nabi Musa Torah, gitu Bang. Ya. Maaf izin, kalau imamat sama Yohanes berbeda ya? Imamat Injil itu imamat bukan? Imamat itu apa tuh? Imamat itu Taurat. Oh, Taurat. Ya. Kalau Yohanes itu catatan-catatan orang Roma Yunani yang belakangan diberi nama Yohanes, yang merujuk kepada Yohanan murid Yesus supaya dianggap itu adalah kitab dari Yesus, padahal itu kan kumpulan kisah-kisah kesaksian yang dituliskan orang yang baru sama dikenal. lama itu yang membedakan ya. Iya betul, mereka orang Kristen yang menamai kitabnya orang Yahudi sebagai perjanjian lama, padahal sebenarnya kitab orang Yahudi itu justru perjanjian baru. Oke. Begitu. Tapi Bang Juma, itu kan Kristen Yesus. Kalau Rasul sendiri pernah gak membahas tentang itu? Maaf nih izin. Iya, membahas Nabi Isa kalau Rasulullah. Di hadis apa gitu? Di Al-Quran. Surat Maryam dong. Di Al-Quran banyak, As-Saff juga ada, Ali Imran juga ada. Banyak surat yang membahas tentang Nabi Isa. Makanya namanya sering-sering disebut dalam Al-Quran, karena Al-Quran datang meluruskan fitnahan umat terdahulu terhadap beliau. Al-Quran datang mensucikan beliau dari orang-orang kafir. Iya. Itu. Karena umat agama terbesar di dunia kan nomor 1 Kristen ya, yang kedua Islam, ketiga Islam sekarang. Oh, sekarang Islam. Oh, oke.
Lalu ada pertanyaan nanti di akhir zaman kan menunggu juru selamat ya. Apakah Isa Al-Masih itu turun yang menurut akhir zaman kan menunggu Mesias ya bagi umat yang mereka juga. Apakah benar Bang Zuma? Iya, betul. Mereka nggak menunggu Mesias. Mereka menunggu Tuhan mereka. Tapi ternyata yang turun itu Nabi Isa. Bukan Tuhan, cuma Nabi doang. Makanya mereka diusir. Berarti turunnya nanti untuk menjelaskan apa gimana itu? Saya kurang paham. Iya, dia turun untuk menjelaskan siapa dirinya. Karena banyak yang terdakwa nanti di hadapan Tuhan karena sudah menuhankan utusan Tuhan ini. Gitu. Ya. Jadi teman-teman saya Muslim ya, jadi jangan disangka menyamar oten enggak. Karena di bawah mungkin salah persepsi gitu. Jadi gini Bang Zuma, dakwah yang dilakukan caranya itu boleh Bang dengan cara apapun ya yang diajarkan Rasul ya kalau untuk zaman sekarang. Dakwah maksudnya dengan cara apapun ya, kita dengan cara amar ma'ruf kita. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi mengajak kepada kebaikan dan mengajak orang lain juga untuk mencegah kepada yang mungkar. Gitu. Oke. Tapi di sini ada Bang Zuma, kan ada ayat Al-Qur'an yang janganlah engkau mengolok-olok agama lain. Nah, itu gimana tuh, Bang? Ya memang nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh mengolok sembahan. Nggak boleh. Tapi perintah Al-Quran harus menegakkan yang hak. Bagaimana kalau kita misalkan debat dengan oten atau gimana gitu? Itu bukan mengolok-olok. Itu bukan mengolok-olok itu menceritakan fakta yang ada. Sama seperti ketika saya mengatakan hitam, itu bukan mengolok-olok. Saya mengatakan kotoran bau, itu tidak mengolok-olok. Saya membicarakan sesuatu sesuai dengan fakta, kadarnya yang sesungguhnya. Oh, berarti artinya, tapi mereka nggak mau diskusi mungkin ya, sulit itu ya. Mereka diskusinya bukan menggunakan akal, mereka menggunakan doktrin, dogma. Masalahnya itu di situ. Kalau mereka mau pakai akal, selesai sudah, mereka pasti sudah banyak yang mu'alaf. Iya. Jadi intinya ini Bang Zuma ya. Sebetulnya kalau saya juga berkarum ya. Saya semua agama saya masukin itu. Maksudnya saya pelajari mungkin secara mendalam gitu. Tetapi kalau untuk ya saya juga punya teman-teman Kristen gitu. Jadi nggak masalah sih, cuma sebatas teman gitu. Salam semuanya. Selamat pagi. Dari sekte mana Pak RW? Gimana Pak? Dari sekte mana? Dari segi mana? Sekte Katolik atau Protestan? Oh, Protestan ya. Iya. Bisa buka kamera mungkin biar kita diskusi? Kebetulan saya lagi tidur ini, sudah buka baju. Pak Ustadz Bang Zuma, boleh bertanya Pak? Boleh. Tapi saya bukan menghujat ini ya, ini hanya sebagai pertanyaan saja. Pak Ustadz Zuma, kenapa kalau orang kita Islam atau Muslim kalau buat pesta atau hajatan, kenapa mengganggu ketertiban umum? Contohnya merayakan pesta di tengah jalan, apakah tidak bisa disewa gedung atau gimana itu Pak Ustadz? Mohon dijelaskan Pak Ustadz. Iya, biasanya kalau orang pesta di pinggir jalan itu karena mereka ingin berkumpul dengan keluarganya lebih lama di rumah. Itu biasanya. Dan itu bukan hanya Islam, di mana-mana apapun agamanya itu seperti itu biasanya.
Gedung itu nanti belakangan ininya baru ada dibilang gedung tempat pernikahan. Dulu-dulu orang tua kita itu pesta ya di rumah masing-masing dan itu pasti tetap jalan. Kalau halaman rumahnya itu ini tidak terlalu besar atau luas begitu. Oke lah, itu masuk akal kalau halaman rumah. Tapi kalau di jalan atau di bahu jalan itu kan termasuk mengganggu ketertiban umum. Contohnya orang yang berkendaraan mau pergi, mau keluar, mau masuk. Itu kan menyebabkan faktor kecelakaan juga itu Pak Ustadz. Nah, gimana supaya ke depan itu cara mengatasinya seperti itu supaya diberikan pemahaman lah kepada kaum kita seperti itu. Kan mereka minta izin sama Pak RT, Pak RW, pemerintah setempat, izin keramaian dari pihak kepolisian. Jadi ya kita yang harus bertoleransi kepada mereka yang lagi berbahagia, lagi mengadakan kenduri. Kita yuk jangan terlalu egois. Kalau mereka ingin berbahagia dengan mengundang keluarga, mengundang tetangga untuk berpesta sebagai wujud syukuran, ya kita jangan selalu tensian. Kan masih banyak jalan lain. Matiin kipasnya, berisik. Banyak jalan yang bisa Anda tempuh. Ketika Anda lihat situ ada pesta, cari aja jalan yang lain. Jangan mempersulit diri dan jangan kemudian tidak mau menerima keadaan atau perbedaan. Yang salah itu kalau kita ngundang keluarga, kita ngundang teman, datang ke rumah teriak-teriak, kita agamanya Islam, tapi kita teriak manggil Yesus, itu yang salah. Begitu juga kalau Kristen kebaktian, agamanya Kristen, teriak-teriak, nyanyi-nyanyi, panggil nama Tuhannya umat Islam, itu salah. Allah kami di surga, itu salah. Karena kalian bukan menyembah Allah, kalian menyembah dewa atau menyembah teos. Kenapa manggil Tuhannya umat Islam? Itu keliru itu. Nah, teriak. Nah, Bang Zuma. Nah, kenapa kalau orang Kristen yang buat pesta atau hajatan selalu diganggu? Istilahnya, kenapa orang... Tadi Anda bertanya mengganggu katanya. Anda lah yang mengganggu tadi pertanyaannya kan. Umat Islam bikin pesta, terus kemudian Anda merasa terganggu. Tapi giliran kalau kalian bikin pesta, kalian merasa diganggu. Ini yang mana yang betul ini? Contoh yang saya sampaikan jangan putus-putus. Lempari batu, kalau di tempatku dilempari kok batu. Maksudnya gimana? Istilahnya, maksudnya gimana? Kalau kita orang Muslim yang buat pesta itu bisa, tapi kalau orang Kristen yang buat itu tidak bisa. Makanya kebanyakan. Di mana itu terjadi? Di mana? Kok kayak negara ini kok kayak jahat kali Indonesia ini terhadap Kristen, keturunan-keturunan pahlawan ini. Di mana itu Bang terjadi? Berarti Anda dilarang sampai pesta juga dilarang. Kenapa lebay kali? Sedangkan kalian itu bebas potong babi di mana-mana, bukan dilarang. Anjing di mana-mana kalian bakar. Kalian ketika mau ditertibkan ngamuk kayak orang kesurupan, kayak orang mau mati ketinggalan babi. Bukan dilarang. Kalian lah ini yang dilarang menikah. Kalau dilarang kan pasti kami tahu diri juga Bang Zuma, ada gedung, ada hotel. Gini aja deh. Ada maksudnya biar nggak panjang, di mana itu? Di mana itu yang dilarang? Lokasinya di mana? Mungkin Pak Ustadz cobalah buka-buka di berita-berita itu. Kok kamu yang suruh kita nyari? Di mana lokasinya? Kalau berita-berita begitu, itu bisa settingan supaya menjelek-jelekan Islam. Islam inilah agama yang paling toleransi di atas muka bumi ini. Bayangkan aja ya. Anda coba lihat ketika Belanda datang menjajah 300 tahun. 300 tahun, bukan sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun, 300 tahun. Membuat luka anak bangsa. Coba tuh. Jutaan umat Islam menjadi janda. Jutaan umat Islam menjadi yatim piatu. 300 tahun agama Kristen melalui Belanda datang menjajah. Semuanya dijajah, harta, semuanya. Nah, ketika umat Islam berhasil mengusir penjajah, ada umat Islam ketika itu merobohkan rumah ibadah peninggalan Belanda? Enggak. Ada umat Islam menjajah kemudian mantan budak-budak Belanda? Enggak. Kalian masih dibebaskan hidup di tengah-tengah kami,
meskipun tadinya masa penjajahan kalian hidup berkongkol dengan majikan-majikan kalian. Pahami itu. Jadi Islam itu sangat toleransi. Tidak selesai tindakan kalian itu, belum selesai sampai di situ. Berulah lagi. Kalian cetak buku-buku yang dari Belanda itu dalam bahasa Melayu dengan mengambil istilah-istilah Islam. Buku-buku dari Belanda kalian tutupi sampulnya dengan menyebut nama Alkitab. Kalian sebutlah di situ Allah, kalian sebutlah Rasul, Roh Kudus, mujizat, iman, amanat. Itu istilah kalian ambil. Jadi setelah kalian menjajah dengan senjata, kalian menjajah lagi dengan halus dengan cara seperti itu. Islam protes, Islam mengamuk, enggak. Islam tetap aja senyum, menganggap kamu saudara, tapi tetap aja sampai hari ini selalu nikam dari belakang. Bang Ustaz, Bang Zuma, kan penyampaian Bang Zuma kan narasi Bang Zuma Islam itu toleransi, penuh toleransi. Nah, ya, seperti itulah buktinya. Seperti yang kejadian baru-baru ini, ada yang mengganggu ketertiban ibadah. Ada itu di mana? Di mana? Aduh, cuman ngarang-ngarang doang, gimana? Di mana? Ibadah di mana terganggu? Ada yang mengusik tentang jualan daging babi di Medan. Di mana itu? Itu ditertibkan karena kalian tidak bisa toleransi terhadap kami. Kami umat Islam. Haram babi. Ya kan? Kenapa nggak bisa toleransi? Ketika babi itu haram bagi kami, tolong dihargai. Jangan seenak perut kalian. Mentang-mentang babi itu adalah makanan kesukaan kalian, ya kalian suka-sukanya mau jual di mana saja. Jangan begitu dong. Ini kan negara bukan milik kalian. Padahal kau minoritas loh, tahu diri dong. Harus kau diatur. Bang Zuma, jumlah kalian minoritas tapi nggak tahu diri 6%. kalian. Kalian mau berkuasa padahal kalian minoritas. Dengar dulu. Pelan-pelan. Negara kita ini negara Indonesia. Itu yang iya, siapa bilang Belanda? Nah, itu yang pertama. Kami juga, kedua, Bang Zuma bilang tadi babi itu haram bagi kalian. Dan juga bagi kami sapi itu haram juga. Kenapa kalian ya terus kenapa kalian bisa? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya sapi itu haram? Andaikan bisa manusia kau makan juga. Jangan kau pakai jurus Paulus di sini, jangan kau pakai jurus gereja. Tidak ada sapi haram untuk Kristen. Tidak ada, ini asal kau tahu ya, tidak ada Tuhan pernah mengatur hidup Kristen. Tidak ada nabi yang diutus pergi ke Kristen. Tidak ada kemudian kitab suci dari langit yang datang untuk Kristen, nggak ada. Kalianlah itu makhluk yang tidak ada aturan hidupnya di bumi ini. Kalian cuman bikin aturan sendiri, ibadah minggu, tidak bersunat, makan babi, Natalan. Kalian bikin aturan sendiri, bukan aturan dari Tuhan. Satu-satunya agama yang merasa dirinya sebagai agama samawi, tapi kitab sucinya bukan kitab suci, Tuhannya bukan Tuhan, hanya kalian. Nah, terus nggak ngajarin gitu bang. Kalau siapanya yang enggak, banyak kejadian di Kristen bang, banyak ya. Siapapun pelakunya bang, Kristen tidak senangnya dalam hati. Inilah dengan beristri dua. Nikah tangga, kawin terus. Senangnya dalam hati. Hotel nikah tangga. Tidak mau dengar dia bang Noya. Siapapun pelakunya tidak membenarkan seperti itu. Siapapun pelakunya. Pendeta beristri dua. Asiknya, oh sayang, bunting dua-duanya. Gini aja yang bang. Ada lagi teman-teman. Ada lagi. Gini aja. Banyak. Kalau bang, malas menghadapi orang-orang Sabar. Cuma bang ya, shalom. Sabar. Gak ada ilmu dengan bang. Gak ada ilmu. Senangnya dalam hati. Pendeta beristri dua. Malu kau kan jing. Nah, biar tahu kau.
Ajaranmu munafik. Kemana? Naik aja, diskusi santai-santai aja. Naik bang, naik bang. Naik lagi bang, naik lagi. Naik lagi. Salah jam bang. Kok Ustadz Miftah jam mbak? Nih. Ada ilmu kalian bang. Senang ya dalam hati. Yang santai aja bang, santai aja. Pendeta Ada ilmu kalian nggak ada. Ilmu kalian kosong. Nggak ada ilmu. Ya udah kita bahas penyaliban bang, kita bahas penyaliban. Bagaimana? Lari malu dia, udah malu udah malu dia Hol. Katanya menikah itu cukup sekali seumur hidup. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan kecuali pasangannya sudah mati lebih dulu. Nih gambarnya yang dikasihkan Papi, ada pendeta 2 lagi istri. Tapi Kristen nggak pernah nikah bang, cuman kawin bang. Cuman yang jadi pertanyaan di sini, kapan pula Oten dapat syarat sah nikah? Kapan Yesus mengajarkan? Ternyata setelah kita cari-cari, gak pernah Yesus mengajarkan orang ini nikah. Ya salam. Gak pernah ngajarin nikah, cuman ngajarin kawin bang. Parah Oten ini. Mana tadi ya? Kabur lah bang. Udah nggak ada dia, udah nggak ada. Itu datang lagi tuh dia. Kelojotan kalau udah bahas pernikahan. Soal bahas poligami. Lebih kasihan lagi perempuan Kristen kan sih. Sampah, nggak berbobot kalian, rum sampah. Ya udah. Kita bahas penyaliban aja bang, bahas penyaliban. Nggak puas dia. Penasaran dia. Mana? Gak puas dia rupanya. Ini aja tema lama aja. Nih. Patung, empat tapi tunggal. Ayo Ten. Berarti konsep kalian patung Ten, 4 tapi tunggal. Kok bisa gitu Salman? Ada jawabannya. Ada Bapa, ada Roh Kudus, ada Firman, ada Putra. Patung. Jadi 4 tapi tunggal. Sebenarnya ini enak dibahas ini. Iya. Ayo Tritung, naik kalian. Jangan bilang Tritung. Salah konsepnya. Yang jelas patung dia. 4 tapi tunggal. Ada Bapa, ada Roh Kudus, ada Firman dan ada Putra. Nggak 3 dia, 4 ya kan Bi? Iya. Kenapa Putra? Kenapa Putra agak ke bawah? Karena dia lambat datang. Makanya dia agak jauh ke bawah. Ada 5 Pi. Kenapa Putra juga simbolnya burung? Karena dia punya burung. Ini enak dibahas ini eksplorasi kemarin. Panjang loh ini. Panjang. Ayo Ten. Ada si Mayor baru enak nih. Mayor aktif kayaknya itu host. Aktif. Mayor nyanyi dia di rumahnya siapa itu? Nyanyi dia. Pusing dia. Jangan berikan mutiara kepada Tritung. Ten. Gak puas dia tadi tuh diskusi itu. Naik ngerepet maki-maki dia. Sebenarnya kalau mau loncat ke karya penyaliban itu masih terlalu jauh di situ. Yang paling pertama itu dasarnya di karya penebusan. Karya penebusan ini siapa yang merencanakan? Ikut Edi saja, iblis. Iblis saja udah. Nah, kenapa? Karena gini. Ini sebelum Yesus disalib. Ini peristiwa ketika Adam. Adam berdosa karena siapa di situ? Karena ada campur tangan iblis. Ular keket. Iya, ular.
Ular anaconda. Ada campur tangan iblis di situ yang menjadi ular. Untuk apa? Agar Adam jatuh ke dalam dosa. Nah, setelah Adam jatuh ke dalam dosa, Bapak memvonis Adam dengan memberikan dosa kepada keturunannya. Ada kerjasama di antara keduanya. Aku kan Bapak yang memvonis, ular atau Lucifer yang sebagai eksekutor, Yesus yang menjadi korban. Itu ada Israel di bawah itu, ada Israel. Oh. Dia nggak tahu udah rata dia. Hei, Israel itu kampung halaman. Kampung halaman Tuhanmu itu kayak mana itu bisa rata jadi tanah? Nggak bisa diselamatkan. Ayo, hati kita. Nyasar lah ini Tuhannya nanti nih kalau turun ini. Udah rata itu kampung halamannya, betul nggak? Bisa-bisa sampai tarutung dia itu nanti. Karena tengoknya ada salib di situ. Begitu. Nah, akhirnya Adam jatuh ke dalam dosa kan? Jadi yang menyusun konsep dosa waris ini atau karya penebusan, ya Sibilis pertama yang memprakarsai, yang punya rencana. Dosa waris, jatuhlah dosa waris kepada keturunannya. Gitu kan? Akhirnya sampai di Yesus terjadi karya penyaliban. Nah, karya penyaliban yang menjadi eksekutor di sini, dia lagi, Sibilis lagi, yang menghasut Yudas. Karena tanpa Sibilis, tidak mungkin Adam jatuh ke dalam dosa. Kan gitu. Dan tanpa adanya Sibilis, tidak mungkin ada karya penyaliban. Jadi karya penebusan dan karya penyaliban, di balik eksekutornya ini adalah iblis. Jadi dosa teman-teman Kristen ini ditebus, ada eksekutor. Jadi harus berterima kasih kalian sama Sibilis. Karena gara-gara Sibilis menjadi eksekutor, dosa kalian ditebus. Gitu. Simple kok. Apa lah dosa waris. Apa yang ngajarin dosa waris? Ada rupanya di Bible itu tertulis dosa waris, Bang Palu. Nggak ada kan? Karena manusia itu aja, Paulus kan, manusia pertama jatuh dalam dosa dia. Asumsi. Jadi dosa waris ini kan asumsi kan? Asumsi. Nggak ada di Bible dituliskan manusia mendapat dosa waris. Israel kata, Prabu Israel kata. Nggak nyadar dia. Iya, pas kali memang join itu. Yang satu ada begitu paling. Kalau kita baca dari nomor 15-nya, tentang apa itu? Kok Paulus mengatakan lain daripada itu, aku berdusta. Ternyata Yesus nggak bangkit, tetapi dibangkitkan. Siapa yang bangkitkan Yesus? Ini poinnya. Kalau dari perikop 1 Korintus pasal 15 nomor 1 sampai nomor 11, pemberitaan Paulus kebangkitan Kristus. Posisinya di mana Paulus melihat Yesus bangkit? Belum ada. Nggak ada.
Dia membuat perikop kebangkitan Kristus, tapi dia tidak ada di tempat kejadian waktu Maria Magdalena mengatakan kepada murid-muridnya, mayat Tuhan hilang. Nggak ada Paulus. Nggak ada Paulus, Pak. Lalu Paulus dengan pede mengatakan, menyebarkan surat ini kepada Korintus, bahwa di ayat 1 dengan perikop jelas kebangkitan Kristus. Kemudian di perikop selanjutnya kebangkitan kita. Kita di situ siapa? Kristen. Oke. Jadi ini yang harus saudara-saudara Kristen pahami. Kami di sini berdiskusi dengan saudara-saudara semuanya bukan untuk tendensius menyerang, tetapi mengajak apa yang tertulis itu kita renungkan. Kalian pahami bagaimana Maria Magdalena memanggil murid-muridnya, "Hei, Petrus, mayat Tuhan hilang." Tuhan kok mayat? Kan gitu. Nah, itu pesan dari saya. Silakan dibantah kalau mau dibantah. Monggo. Ya, terima kasih penjelasannya ya. Jadi itu hak saudara mengatakan seperti itu kan pendapatmu, sepengetahuanmu begitu. Kita yang mengerti merasa kasihan, sulit menjelaskan, ditentang terus. Saranku begini, Alkitab ini paling menarik dipelajari. Dari sejak ada apologet saya lihat Alkitab yang paling menarik dibahas. Sasarannya terus ayat-ayat Alkitab sampai dihafal oleh orang-orang yang bukan Kristen, tapi dihafal untuk membuat pertentangan. Tapi kalau Al-Quran memang nggak perlu lagi dibahas, karena memang tidak ada fakta yang lain mendukung fakta yang lain, sepotong-sepotong. Itu jadi kalau ada di Alkitab itu yang bertentangan, itu satu bukti bahwa Anda belum membacanya memahami keseluruhan. Saya mengatakan dari pengalaman saya membaca Alkitab, tidak ada yang bertentangan. Kalau ada yang bertentangan, saya sudah punya kesimpulan, berarti saya yang belum paham. Kenapa? Karena memang sumbernya satu. Sumbernya semua yang ditulis Musa sampai yang ditulis Yohanes Pembaptis yang di Wahyu, itu satu sumbernya. Pengarangnya satu. Tidak ada yang bertentangan, karena berasal dari Tuhan semua. Tapi kalau dari pikiran manusia, saya bisa temukan itu. Itu pengalaman saya. Ada tulisan Markus dari pikirannya sendiri, saya berkuasa mengatakan itu, ini salah. Kenapa? Karena sudah baca semua. Ini pasti nggak dari Tuhan ini, kata-kata Markus menurut dia ini. Itu pengalaman saya membaca Alkitab. Saya tahu kalau ada yang salah di situ. Ini satu fakta mau saya jelaskan. Saya curiga di Alkitab, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus. Katanya di situ. Padahal faktanya murid-murid Yesus tidak pernah membaptis dalam nama tiga itu. Hanya membaptis dalam nama Yesus saja. Saya curiga itu ada penambahan sejak Konsili Nikea tahun 300-an. Konsili Nikea memastikan bahwa Trinitas itu harus diterima semua umat Kristen. Kalau ada yang tidak menerima, ditindas, bahkan dibunuh. Itu dia. Jadi tidak bisa dibohongin. Kalau memang kita serius mempelajari Alkitab itu, ada di situ kata-kata yang hilang, kita bisa mengetahui ada sesuatu di sini yang aneh. Translatornya atau memang penulisnya kah yang keliru? Itu saranku. Jadi Alkitab ini sangat menarik dipelajari, sangat luas, runtut, rinci, semua beralasan. Nah, tetapi ada kalanya tidak dituliskan. Misalnya waktu Yesus bangkit itu tidak ada yang melihat dia memang. Tidak ada yang melihat dia dari posisi tidur lalu terangkat pelan-pelan. Nggak ada yang menyaksikan itu. Yang ada menyaksikan pada saat dia terangkat ke langit, ada murid-muridnya semua di bawah. Pelan-pelan dia terangkat sampai kecil, nggak kelihatan lagi. Lalu tiba-tiba muncul. Di mana itu tertulisnya Pak Rahmat? Cari nanti, saya nggak hafal ayat. Cari nanti. Saya ini posisi tidur berbicara tidak memegang Alkitab. Tapi apa yang kukatakan itu sesuai dengan Alkitab. Orang Kristen tahu itu. Ketika Yesus terangkat, semua murid-murid itu menyaksikan dia terangkat pelan-pelan dari tanah sampai ke langit. Dito, saya masuk sedikit tadi ya, Kang Dito. Dia ya, tadi Pak. Ya, izin ya, Ringo. Tadi kan Anda
memanggil nama saya tadi ya, si Baal gitu. Tadi memang saya beri kesempatan Kandito karena Kandito ini guru saya, jadi nggak enak saya gini. Tapi gini, tadi kan Anda membahas tentang siapa Paulus. Paulus ini adalah tokoh, saya bilang secara hierarki ya. Karena kita melihat apa yang dinarasikan, apa literasinya ya seperti itu. Jadi secara hierarki Paulus ini lebih tinggi dari Bapak, kemudian lebih tinggi daripada Yesus. Jadi Paulus, Bapak, dan ini seperti yang saya sampaikan. Nah, Anda tadi lari malah ke tentang wanita penjina itu ya. Waktu kita penjina ketika Yesus menghakimi, ada seorang penjina yang dihakimi orang-orang Farisi minta dihakimi, kan begitu. Anda tadi mengutip yang terakhir baru saya dengar Anda berbicara tentang Alkitabiah, kan gitu ya. Nah, kalau Anda berbicara yang terakhir dulu lah saya bahas ya tentang orang wanita penjina ini kan, perikopnya tentang wanita penjina. Betul ya, Bang ini ya, Bang Rigo ya, betul ya supaya saya tidak salah ya. Betul ya, Bang ya? Wanita penjina tadi yang Anda bahas ya. Maringo? Oke, kita Jangan lanjut ya. bahas kalau belum menguasai. Saya mau membicarakan hal yang Oke. Ternyata kalau Anda seorang pendeta ini masih perlu belajar sama saya. Maaf saya harus ajari ya. Saya bacakan tentang perikop ini ya. Di sini seorang wanita kedapan berzina. Kalau Anda teliti ini kan, ini kasus pertama ya. Kasus ini adalah kasus yang tidak nyata. Kalau Anda teliti saja Anda berbaca. Anda baca di sini, saya baca dari nomor 1. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Oke, ayat 4. Ini harus Anda teliti di sini. Saya ajari bagaimana membaca Bible yang baik. Ini bahasa Indonesia mudah loh. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Nah itu. Nomor 6 narasinya begini. Narasi penulis Yohanes ya. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Anda garis bawahi di sini. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Dicobai ini. Jadi kasus ini ya atau tidak. Supaya mereka memperoleh suatu untuk menyalahkan Yesus. Ini kasus ini uji coba untuk menyalahkan Yesus. Poinnya di situ. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jari-jari di tanahnya. Dan ketika mereka menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepadanya perempuan itu. Menurut Anda jelaskan di sini, apa kasus ini? Benar atau tidak? Silakan. Teruskan ayat seterusnya. Oke, kita lanjut yang seterusnya di ayat 8. Lalu ia ayat 9 ya. Ayat 9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka nomor 8-nya. Lalu ia membuka pula dan menulis di tanah. Ayat 9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Masa Tuhan nggak tahu ya? Ini bertanya dia Tuhan nih, tapi nggak apa-apa lah ya. Hai perempuan, di manakah mereka? Tidakkah ada seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Silahkan dijelaskan satu perikop ini. Apa yang Anda pahami sebagai seorang pendeta? Karena saya yakin Anda tidak paham, karena saya lebih paham. Silahkan lanjut. Sudah jelas yang dibaca itu, tidak perlu lagi tafsir di situ. Cuma Anda tadi menuduh bahwa itu tidak benar-benar terjadi. Setelah di ayat yang terakhir itu bahwa Yesus berbicara dengan perempuan itu, berarti ada nyata itu. Nyata. Selesai. Oke, baik, hanya itu yang Anda katakan. Oke,
kalau ini kita coba lagi kita jalan ya, karena saya paham ini saya 14 tahun di Pacitan, ini saya mempelajari ini, pendeta pastor memang menyerah sama saya. Pertama, ini kan sedang dicobai. Kita ambil dulu, ambil poin memang ini kasus terjadi, yang Anda pahami adalah memang terjadi. Padahal kalimatnya sedang dicobai. Pertama, kalau memang ini adalah kasus yang benar-benar adalah wanita itu berzina, artinya pemahaman Anda bahwa Yesus melegalkan perzinahan. Karena orang yang berzina tidak dihukum. Yesus melegalkan perzinahan. Kedua, kalau memang ya kasusnya ini adalah benar, dan memang dalam hukum Yahudi itu harus dirajam orang yang berzina. Artinya apa? Yesus termasuk orang berdosa karena sama-sama tidak melempar wanita itu. Oke, jadi Yesus sedang melegalkan perzinahan dan Yesus melakukan termasuk orang yang berdosa yang tidak melempar wanita itu. Itu poinnya yang Anda pahami. Anda sedang menuduh Yesus melegalkan perzinahan dan mengatakan orang berdosa. Tetapi kenapa kalau kita cerdas, kalau kita bertanya nih, kalau Anda menolak tadi dua alasan itu, lalu kenapa wanita itu tidak dihukum dengan hukum Taurat? Silahkan, coba saya uji kalian. Silahkan. Oke, jadi Yesus tidak melegalkan perzinahan, tetapi melegalkan orang menghakimi orang. Jelas ya? Jangan lagi mulai sekarang tidak boleh lagi ada orang menghakimi orang. Sesama berdosa kok. Saya aja yang tidak berdosa, nih, saya tidak menghakimi dia. Ada waktunya nanti penghakiman saya. Di mana ini tertulis, tidak ada di pengertian. Kalau tidak memahami itu, ya seperti yang Anda bilang, Yesus sedang melegalkan perzinahan. Tidak ada itu juga tidak ada tertulis bahwa Yesus melegalkan perzinahan. Maksud Yesus di situ, dulu kalau ada si penjina seperti ini mati dilempari dengan batu, itu pada saat kalian dalam keadaan kudus di tanah Kanan di masa pemerintahan Yosua. Sekarang kalian ini tidak kudus lagi. Jadi ada yang mau saya jelaskan ya kepada umat Kristen di sini. Siapapun diberikan hak untuk menghakimi orang lain dengan syarat apabila dia sempurna, tidak berdosa lagi. Contoh, Musa ketika dia sebagai pembunuh di Mesir lari ke Midian sampai dia mencapai kesempurnaan di umur dari 80 ke atas, dia mengabdi 100% kepada Tuhan. Setelah dia sempurna, dia diizinkan Tuhan untuk membunuh Firaun. Ditenggelamkan seorang raja dan bahkan pengikutnya itu banyak itu. Diizinkan Tuhan dia menghakimi. Begitu juga dengan Petrus. Petrus hanya dengan perkataan sanggup membuat mati Ananias dan Sapira. Jadi diberikan hak kepada seseorang untuk menghakimi orang lain dengan syarat apabila kamu sudah sempurna. Makanya perkataan Yesus itu, siapa yang diantara kalian yang tidak berdosa, dialah yang duluan melemparkan batu kepadanya. Karena semua merasa berdosa, tidak ada yang sanggup menghakimi. Sudah dapat poinnya, Bang? Iya. Oke, poinnya dia bilang siapa yang tidak berdosa lempari batu. Ternyata Yesus termasuk orang yang tidak melempari. Artinya memang Anda sedang dia hakimnya nanti di akhir zaman, itu maksud Yesus. Sabar dulu, Bang. Oke ya. Jadi Anda poinnya tadi mengatakan siapa yang tidak berdosa dia melempari. Ternyata Yesus termasuk orang yang tidak melempari. Berarti Yesus termasuk poin yang pertama, yang kedua bahwa Yesus termasuk orang yang tidak melempari. Yesus adalah orang yang berdosa. Anda mengatakan, sabar dulu Bang. Anda mengasumsikan bahwa di sini jangan menghakimi sembarang orang atau menghakimi orang. Anda salah. Bahwa di sini perintahnya, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada mereka. Ini bentuk perintah Yesus adalah hakim. Bukan tidak boleh menghakimi. Tetapi Yesus berkata demikian, kenapa? Anda tidak menjawab. Tadi Yesus ini sedang melegalkan perzinahan. Kedua, Yesus ini adalah termasuk orang yang berdosa. Anda tidak terima. Oke.
kalau Anda cerdas, kalau Anda bijaksana, Anda harusnya ikut saya cara bernarasi seperti saya. Yesus ini poinnya di ayat 6 sedang dicobai. Coba dengar, ini murid saya Jospen ada di bawah. Ya. Yesus ini sedang dicobai dengan suatu kasus. Kasus dalam hukum Taurat. Demikian Jospen, ya. Kasus ini dipahami Yesus ini apa dia bilang? Pasti Yesus tahu ini sedang dicobai. Yesus karena pintar, cerdas, bukan seperti kalian asumsi ngalur kidur ya. Tidak. Cerdas Yesus ini. Cerdas, pintar. Ini kasus ini. Dalam hukum Taurat memang harus dirajam, dilempari. Itu hukum Taurat. Tetapi kenapa Yesus tidak menghukumi dia? Kalian asumsi. Yesus tahu dalam hukum Taurat, dengar ya, dalam hukum Taurat, kalau ada orang yang berzina, perempuan maupun laki-lakinya dua-duanya dibawa ke mahkamah agama. Ini saya ajari kalian kalau menjawab sama teman-teman muslim kalau ada pertanyaan mungkin nanti ya. Ini di ayat 6 sedang dicobai untuk menyalahkan Yesus dalam satu kasus. Tetapi Anda kan asumsi tadi tidak dihukumi karena begini. Berarti Yesus sedang melakukan berzina. Ya kan? Tetapi sebenarnya Yesus ini orang cerdas, saya bilang, orang pintar, dia paham hukum Taurat. Saya ulangi, orang yang berzina dalam hukum Taurat kalau ketahuan, laki-laki maupun perempuan dibawa ke mahkamah agama. Tetapi dalam kasus ini, teman-teman ingat, saya ajari kalian. Di sini rabi-rabi, orang-orang Farisi, orang Yahudi tidak menyertakan laki-lakinya. Dia hanya membawa seorang perempuan ke hadapan Yesus tanpa dibawa laki-lakinya. Ingat, oh di mana Baal, kamu kok cerdas, kamu paham ajaran Yahudi. Anda pelajari, yang dicatat ya, kalau nanti ada pertanyaan dari dari Muslim, ya kalau di Muslim ini, kenapa kok Yesus tidak menghakimi gitu kan? Karena di sini saya baca ya di Kejadian Lama. Jadi harus paham Anda ini. Cara menjawabnya di sini. Di Ulangan 22 dicatat ya teman-teman Kristen, jangan diulang lagi. Jospen pintar itu. Di Ulangan 22 nomor 22. Ini kasus perzinahan bagaimana menghakimi. Ulangan 22 nomor 22. Jadi jangan Anda menuduh bahwa Yesus melegalkan perzinahan, Yesus termasuk orang berdosa. Jangan seperti itu. Di Ulangan 22 nomor 22. Apabila seorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati. Itu hukum Taurat. Kedua-duanya harus dihukum mati. Padahal kasus yang tadi tidak dibawa laki-lakinya. Maka Yesus tidak menghukum. Tidak benar menghakimi perempuannya doang, kalau laki-lakinya mana. Berarti ini kasus ini tidak terjadi. Kalau terjadi ya dua-duanya dibawa. Di sini laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga, demikianlah kau hapuskan yang jahat ini dari di antara orang Israel. Itu cerdas Yesus ini. Kalian katanya pengikut Yesus tapi botol. Merendahkan Yesus seolah-olah Yesus melegalkan perzinahan. Yang berzina sudah aja diampuni, sudah aja diampuni. Tidak seperti itu. Memang kalian botol loh. Coba kita ajari lagi kata Yesus ya. Ini dalam hukum Taurat. Tadi kan diuji bagaimana kalau ini dalam hukum Taurat, kan begitu kata orang-orang Yahudi. Nih saya kasih lagi. Di Imamat 20 nomor 10. Bila seorang laki-laki berzina, dia bilang, dan dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesama manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina. Yesus cerdas, Yesus pintar. Kau anggap Yesus melegalkan perzinahan. Kalau wanita itu berzina, kau biarkan saja, ampuni saja. Apa kalian ini? Belajar. Jospen catat ya, Jospen. Jadi tadi di Ulangan 22 nomor 22 mudah paham ya. Jangan bilang Jospen itu murid saya. Iya memang murid saya, dia udah ngakui kok. Enggak, saya tahu pahamnya dia bertentangan dengan Anda.
Iya, tapi dia mulai cerdas dia. Oke, kita lanjut. Tuhanmu berkali-kali mengatakan Yesus melegalkan perzinahan, bahwa kami mengatakan itu. Padahal tadi udah kubilang tidak ada Yesus melegalkan perzinahan. Justru Yesus mengatakan jangan menghakimi orang berdosa karena kau pun berdosa. Lalu kukatakan lagi, jika kau sempurna kuizinkan kau menghakimi. Itu jadi bukan karena dua-duanya. Yang dua-duanya itu kan ada apabila, yang di ulangan yang kau bacakan tadi itu dikatakan apabila laki-laki dan perempuan, itu apabila. Kejadian yang di kasus Yesus itu, mereka membawa itu supaya Yesus nanti kebingungan menghadapi, itu yang rencana orang-orang yang membawa itu. Nah, ternyata ada kebodohan mereka yang membawa itu. Mereka tidak paham bahwa itu berlaku apabila engkau sempurna. Kau kuizinkan menghakimi siapapun saudaramu yang bersalah kalau kau sempurna. Tapi kalau kau masih berdosa jangan coba-coba. Nah, itu maksud Yesus. Itu kan asumsi Anda kan tidak pakai data. Sebentar, nanti pemirsa akan mengetahui ini mana yang benar di antara kamu dan aku. Jadi Yesus sedang mengajari mereka, dulu itu berlaku siapa yang berzina harus mati dilempari dengan batu, tetapi sekarang tidak berlaku lagi karena kamu tidak sempurna lagi. Kenapa dulu banyak orang kenapa di zaman dulu saya katakan sempurna? Karena mereka selalu rajin memberikan, diwajibkan persembahan pagi dan persembahan korban pagi. Lari persembahan. Jangan lari persembahan, fokus Bang. Fokus. Saya salah ngomong ya, boleh kan salah ngomong. Korban pagi dan korban petang, korban sembelihan, itu yang membuat mereka kurus. Iya, jadi setiap ada perbuatan dosa, kudus lagi mereka. Oke, sebentar ya. Bunda silakan Bunda. Di Israel ketika setiap orang yang berbuat dosa atau berbuat salah itu harus memberikan persembahan korban kepada Yahweh, sang pencipta. Jadi ketika melanggar hukum bukan Yahweh, kepada Imam Harun. Iya. Oke, sudah poinnya sudah dapat. Itu harus ada ibaratnya gini, ketika kamu melakukan salah dosa itu sudah disampaikan oleh Pendeta Ringo, itu sudah. harus sebanding. Jadi kamu harus bayar dengan sembelih korban, dengan harta benda kamu. Jadi itulah kenapa Yesus meniadakan, itulah hukum kasih. Karena kalau itu terjadi, dilempari, banyak juga orang yang berdosa juga akan nanti dihukum rajam. Makanya Tuhan, karena gini, itu sudah dilihat Tuhan jauh-jauh hari. Makanya dari ribuan tahun Tuhan meniadakan itu, bukan berarti hukum Taurat itu ditiadakan, tapi janganlah berbuat dosa lagi. Kan pesan terakhir Yesus, ketika kamu berdosa dan berbuat zina, janganlah kamu lakukan lagi dosa itu. Karena apa? Yesus sudah tahu akan terjadi nanti di masa yang akan datang, akan ada. Di saat seperti ini, di zaman seperti ini, siapa yang tidak berbuat dosa, siapa yang tidak berzina? Di zaman sekarang adakah orang yang suci, adakah orang yang tidak berzina, adakah orang yang tidak berdosa? Kita jangan mengutuk Yesus. Kita jangan diulang-ulang. Di zaman sekarang aja. Bunda jangan diulang-ulang, disisakan buat nanti Bunda, waktunya masih banyak. Nanti disisakan buat nanti. Nah, nanti kan bisa disambung lagi. Jadi di sini Anda baca poin 11 ya. Kalau Anda baca dari awal, saya bilang ini tentang percobaan. Mereka mengatakan hal ini untuk mencoba Yesus, supaya mereka memperoleh kesalahan untuk menyalahkan dengan hukum Taurat. Kan begitu, yang dibicarakan tentang hukum Taurat. Kalau orang berzina, bagaimana hukumnya? Nah, Anda baca di ayat berikutnya, aku pun tidak menghukum engkau. Kenapa saya bilang Yesus tidak menghukum? Apakah dia sedang melegalkan perzinahan? Orang yang berzina ini diampuni saja, begitu aja dilepas? Iya, sabar dulu Bang. Sabar dulu, sabar Bunda. Anda tidak setuju. Oke, saya pun tidak setuju. Apakah Yesus adalah orang yang berdosa karena dia juga tidak melempar? Karena Yesus bilang kalau engkau tidak berdosa, lempar dia. Karena memang hukum Taurat seperti itu yang sudah saya bacakan tadi.
Nah, Yesus ini tentunya tidak sedang melegalkan perzinahan, juga tidak termasuk orang berdosa. Ini kasus tentang hukum Taurat. Kalau bertanya tentang apa hukum Taurat, kita kembali ke hukum Taurat. Tidak seperti kalian, lari penebusan dosa. Apa coba kalian ini? Ini sedang berbicara hukum Taurat. Nah, kalau hukum Taurat yang ditanyakan Yesus tentunya dengan hukum Taurat. Tetapi karena Yesus ini sedang dicobai oleh mereka dan Yesus tahu ini hukum Taurat, maka mereka dengan pelan-pelan dia meninggalkan Yesus karena tahu Yesus tidak akan menghukum. Karena memang tidak benar, orang-orang Yahudi tahu juga bahwa kalau ada orang berzina, laki-lakinya dibawa. Makanya orang Yahudi tidak bisa mengalahkan Yesus dalam berapologet. Yesus ini api loh. Kalau sekarang ini api lah, apologet Islam Indonesia. Dia pintar. Ketika ditanya tentang hukum Taurat, dia jawab hukum Taurat. Bukan tentang hukum Taurat, dijawab dengan penebusan dosa. Nggak nyambung. Kalau memang Yesus hidup di zaman sekarang, saya Allah baik-baik. Yesus, kamu apologet Islam Indonesia, keren kau ini, ditanya tentang hukum Taurat, jawab hukum Taurat. Jadi sedang di dalam hukum Taurat, kembali lagi, bahwa kedua-duanya itu harus dibawa, laki-laki dan perempuan. Yesus tahu, kau tipu aku katanya. Kau bawa hanya perempuannya saja. Nah, kalau kau memang tidak berdosa, tentunya dia berdosa. Karena apa? Dia menipu Yesus dengan membawa perempuannya saja. Kenapa laki-lakinya tidak? Makanya kalau kamu mau tidak berdosa, lempar-lempar. Nggak ada yang berani. Karena apa? Yesus itu tunduk kepada hukum Taurat. Yesus tunduk. Tunduk itu apa? Patuh. Hambanya hukum Taurat. Yesus itu hambanya hukum Taurat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Elohim mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Yesus tunduk kepada hukum Taurat. Tapi dari situ terserah Anda. Tapi saya mengajarkan Anda cara berpikir. Kalau ada pertanyaan tentang hukum Taurat, Yesus akan membalas dengan hukum Taurat, bukan dengan hukum penebusan dosa seperti kalian ngarang. Ya seperti itu. Tapi kesimpulannya teman-teman, Anda ini sedang ditipu oleh LAI. Ya, poinnya di sini. Kalau Anda menggunakan ayat-ayat ini, Anda sedang ditipu oleh LAI dengan cerita bohong ini. Satu perikop ini ya, Yohanes 1-11 ini adalah ayat palsu. Anda berkekeh tadi ngarang sini ngarang situ. Anda pun sampai berani mengatakan, oh Yesus tidak menghukum orang yang berzina. Artinya Anda melegalkan berzina. Ini ayat palsu. Anda telah ditipu mentah-mentah dengan cerita dongeng ini. Saya katakan dongeng. Karena apa? Kalau Anda baca di Yerusalem, klik Yerusalem, satu perikop ini 11 ayat ini palsu. Bayangkanlah. Anda kitab suci yang Anda berdebat dengan saya tadi, saya pancing-pancing, Anda berasumsi seakan-akan mengatakan Yesus melegalkan perzinahan, Yesus adalah orang berdosa. Ternyata ini ayat palsu. Ayat palsu saya bacakan. Anda klik di Yerusalem. Saya baca sedikit supaya kesimpulannya. Di Yerusalem, sabar, Anda memang kaget. Ternyata Anda tidak tahu tentang hal ini. Saya ganti dulu. Bagian ini, minum dulu, minum. Ya, minum dulu. Jadi bagian ini, saya bacakan ya teman-teman. Kristen kalian dibodohi betul-betul ya. Satu perikop ini saya baca ya. Klik Yerusalem. Bagian ini tidak termasuk dalam naskah-naskah yang paling tua, dalam beberapa terjemahan kuno, dan juga tidak dikenal oleh pujangga-pujangga gereja yang paling dahulu. Para pujangga aja tidak tahu loh cerita ini. Jadi Anda tadi ngarang bebas, ngarang ini saya coba tes. Memang Anda harus belajar sama si Baal. Makanya saya bilang memang saya gurunya si Josben. Demikian ya. Jadi Anda tertipu dalam hal ini. Makanya Anda mengatakan Yesus ini adalah melegalkan perzinahan dan Yesus anak berdosa. Terima kasih. Dilanjutkan gitu atau Bang Andi mau masuk? Gampang kok. Gampang. Saya dulu. Gampang kok. Nah, ini ternyata tertipu ini. Palsu semua padahal. Kau banyak ngomong kau Bal. Dengar dulu. Saya giliran aku ngomong. Jangan dulu Blin. Jangan dulu. Ya. Tenang ya. Dari tadi ku tunggu-tunggu dia ngomong. Bal ini menuduh kita mengarang bebas. Dan menuduh kita bahwa Yesus katanya melegalkan perzinahan. Padahal sudah kubantah tadi tidak. Yesus tidak sedang melegalkan perzinahan. Pertama kali tadi waktu dia membukakan itu, ayat itu dia bilang, ini tidak benar-benar nyata.
ini hanya dilakukan untuk mencobai Yesus, tidak nyata. Ketika ku bilang, baca seterusnya, ayat seterusnya. Lalu di ayat seterusnya dibaca bahwa Yesus berbicara kepada perempuan itu. Tapi si Bal ini nggak ngaku bahwa itu nyata. Nah sekarang dia bikin lagi. Ini semua dibilang karangan atau palsu, ayat palsu semua. Dia menuduh Lai mengarang itu. Jadi Anda tidak konsisten. Yang ketiga, udah dua ya. Yang ketiga, Anda mengatakan Jospan muridmu. Padahal saya kenal banget dengan Jospan, tidak sesuai dengan kamu. Tidak sesuai dengan saya, cocok ini Jospan. Saya udah kenal dia. Jadi ada 3 kebohonganmu, saya nggak percaya dengan omonganmu lagi. Ya, tadi pertama Host dibesarkan host, sedikit host. Nanti saya kena report ya. Baca selanjutnya, aku bilang. Setelah aku baca selanjutnya, Yesus berkata kepada perempuan itu, berarti nyata kan? Nggak ada pengakuanmu. Tadi kau bilang itu tidak nyata. Oke, jadi saya buktikan bahwa ini dongeng, betul ya? Ini loh, data ini bukan kata saya loh. Makanya kalian panjang lebar ini, kalian tertipu. Saya baca nih perikopnya tentang Yohanes ini dari Yerusalem ini ya. Anda dijelaskan di sini. Bukan kata saya. Karena saya ini kejadian ini palsu, tidak benar. Ini benar dikatakan, bukan kata saya. Bagian ini, dia lihat perikopnya seorang wanita perjina, tidak termasuk dalam naskah-naskah paling tua dalam beberapa terjemahan kuno. Dan juga tidak dikenal oleh pujangga yang paling dahulu. Betul kata saya, ini dongeng. Nggak jelas sumbernya dari mana itu. Aku juga bisa bikin tulisan. Aduh, Alkitab. Masya Allah. Kalau nggak bisa dipercaya lagi. Coba mungkin ada yang bisa buka ini di Alkitab Sabda. Sabar dulu Bang. Ya. Tuduhanmu pertama tadi mengatakan. Anda buka Alkitab Sabda Yohanes 8 1 sampai 11. Di sini dijelaskan bahwa ini tidak termasuk dalam naskah-naskah terjemahan kuno dan juga tidak dikenal. Anda silahkan baca. Ya, ini saya sudah tunjukkan. Tadi Anda bernarasi. Klik di Yerusalem teman-teman yang di bawah ya teman-teman, klik di Yerusalem keluar ya, gitu ya. Keluar ya. Nggak dihargai ngomong ya. Tadi kau udah lama ngomong, saya tunggu. Makanya tadi narasimu pertama bahwa ayat ini tidak benar-benar nyata, itu hanya mencobai Yesus. Jadi seolah-olah tidak ada wanita itu dibawa ke hadapannya. Baca selanjutnya, aku bilang. Ketika kamu baca selanjutnya, Yesus berbicara kepada perempuan itu. Nah, nyata Iya, ternyata. saya saksinya. Ada nggak Saya kamu mengakui saksinya bahwa kamu itu nyata? bicara Jadi tadi. kamu nuduh-nuduh. Itu satu. Lalu Ya, yang tadi kedua. kamu menuduh menyalahkan Yesus. Yang kedua kamu meninggikan nama Yesus Sebentar Bu, dari satu-satu perkataan dulu. tadi. Oke, Satu-satu dulu silakan. biar jelas. Lalu yang kedua, dibilang Jospan muridnya. Sedangkan saya nggak berani mengatakan Jospan muridku karena dia itu banyak pengetahuan saya lihat. Tapi banyak kesamaan keyakinan kami mengenai Alkitab. Yang Kristen lain tidak mengerti itu. Tapi begitu saya tahu Jospan itu bertentangan dengan Anda, masa kau bilang muridmu dia? Kalau dia dikasih bicara ini sekarang pasti dia nentang. Kasih dia kesempatan bicara. Jadi ada 3 hal saya tidak percaya dengan Anda berdebat karena Anda bohong. Coba akui bahwa saya pakai data loh. Peristiwa itu tadi Anda menuduh itu tidak nyata, ternyata sudah panjang, sudah panjang. Tadi kasusnya sedang dicobai untuk menyalahkan Yesus, kan begitu. Nah, tidak nyatanya karena dalam hukum Taurat dua-duanya harus dibawa. Makanya Yesus tidak menghukumi. Lalu argumen saya itu memang demikian karena ada literasi pendukung. Nah, ini pendukungnya. Ini Anda baca. Makanya Kristen ini kenapa dia tidak mau belajar? Di sini teman-teman, mesti dibesarkan sebentar dikit aja. Di sini, kau bilang aku ngarang. Si Baal ini anak baik itu si Baal. Tidak mungkin si Baal tidak baik di sini. Nih lihat Yohanes. Nih sampai 11 saya ambil di sini apa? Klik Yerusalem teman-teman. Dalam tafsirannya Yerusalem dikatakan bagian ini. Kenapa kaget? Bagian ini tidak termasuk dalam naskah-naskah yang paling tua dalam beberapa terjemahan kuno dan juga tidak dikenal oleh pujangga-pujangga gereja yang paling dahulu.
Berarti memang ini dongeng. Benar. Gampang kok. Iya. Gampang dibeli ini. Bala nak baik. Ini dari Yerusalem ya? Iya. Bala nak baik. Saya anak baik, tidak mungkin ya. Saya anak baik. Saya sudah berikan kebenaran tadi, diterima atau enggak itu hak masing-masing ya. Ya coba Pak Ringo ya, kasih kesempatan Pak Josben dulu, dibuka Pak Josben, kasihan Pak Josben. Oke, saya bantu jawab ya. Pertama, kalau itu Bentar Pak Ringo, sebentar Bu Christine. Pak Josben silakan. Pak Josben silakan. Apakah ayat tersebut ayat tambahan Pak Josben yang jujur? Ibu Christine dulu. Enggak, Pak Josben dulu. Yang jujur, apakah ayat yang disampaikan oleh Pak Ali itu ayat tambahan? Pak Josben, klarifikasi dulu. Anda katanya muridnya. Turun, takut dia. Nggak berani lah sama guru dia. Ngawur aja. Pak Ringo guru dia. Walat nanti durhaka. Jujur, tahu. Si Baal ini namanya aja udah dewa Baal. Anak baik, Bilang anak itu baik. ayat palsu dari mana sumbernya nggak bisa dipercaya itu. Itu dari Alkitab. Cumananya? Alkitab. Lanjut yang lain ya. Lanjut yang lain Bang Andi, Bang Blender atau Kang Dito. Saya hanya menyampaikan kebenaran. Lanjut. Saya mute. Setelah buktikan itu nyata, dia bilang lagi ayat-ayat palsu ini. Nanti kemana lagi lari kalau aku bahas lagi? Itu kan dari Alkitab Sabda itu Pak, ditunjukkannya. Anda mengimani nggak tuh Alkitab Sabda itu? Tadi dia bilang itu tidak nyata dibawa seorang penjina ke hadapan Yesus. Memang tidak nyata kok. Ketika dibaca ayat berikutnya, Yesus berbicara dengan perempuan itu. Malu dia mengaku, oh iya. Palsu itu. Harusnya kau bilang ini nyata ya. Palsu itu. Itu ini dijelaskan palsu itu. Ini udah itu dikatakan palsu loh. Masya Allah. Kalau kalah dia yang satu tadi, masuk dia yang kedua. Palsu ini tulisan. Jadi, kalau palsu kenapa kau bahas? Iya saya bilang saya kan guru sedang mengajari Anda saya dari awal. Karena menariklah Alkitab ini untuk dibahas. Sudah lanjut udah mulai mau panik. Ya? Lanjut. Bang Andi masuk Bang Andi. Untuk dibahas. Tidak ada runtut di situ. Bang Dito masuk Kang Dito, Bang Blender. Siapa bilang tidak ada menarik di Al-Quran? Kita menarik dalam mencari kebenaran. Semua apologet tidak ada yang membahas Al-Quran, membahas Alkitab semua. Siapa bilang? Karena saya yang bilang, saya Rahmat Sirigoringo mengatakan tidak ada yang membahas Al-Quran, tidak menarik. Al-Quran itu sudah final. Al-Quran itu sudah final. Katanya diserupakan tidak ada bukti yang lain, hanya satu ayat doang. Itu sudah nggak ada kesalahan. Itu. Begini, Al-Quran datang meluruskan, ya kan, membenarkan kitab sebelumnya. Salah. Kafirlah mereka yang mengatakan Allah itu beranak. Oke, kita buktikan di mana kebenaran Al-Quran itu. Oke, di dalam Bible Clan. Di dalam Bible Clan, menurut Bible kalian itu keturunan iblis. Al-Quran datang. Oh tidak. Kristen bukan keturunan iblis. Mari kita buktikan. Apakah kalian mau keturunan iblis atau tidak? Al-Quran datang membenarkan. Oh tidak. Orang Kristen bukan keturunan iblis. Mereka keturunan Adam. Menurut kitab kalian keturunan iblis. Menurut kitab. Bukan keturunan Adam. Mau dibuktikan? Blender lah dulu makanan itu Ya kok mana? Ya, saya istirahat dulu ya. Kenapa takut? Kita buktikan. Ya Pak Ringo istirahat aja karena udah blunder ini, udah blunder. Lo enggak, kenapa? Kitab blunder percuma dijelaskan mereka saking bodohnya. Tadi kan takut kan? Kenapa? Capek doang ngebahasnya. Iya, kenapa? Ya kalian karena kalian ada faktanya gitu. Kalau aku bilang cuma modal congor, cuma modal ada. ngomong doang. Mari kita buktikan lah, jangan lari lah. Ini si Bal tadi nuduh begitu. Loh, enggak kita buktikan, kenapa lari? Ayo kita buktikan. Ya capek saya udah ngantuk. Ya udah. Kalau begitu jangan mengklaim. Apa yang mau dibuktikan dari Alkitab aja kamu tuh bebal. Sampai jumpa lagi ya. Nanti waktu segar mungkin. Kita buktikan. Kalau di dalam Bible kalian itu bukan keturunan Adam tapi iblis. Al-Quran datang. Oh tidak seperti itu Kristen. Mereka keturunan Adam, bukan keturunan iblis. Ya terserah kalian mau menganggap kami keturunan iblis. Ada bukan Yesus yang melindungi kami. Bukan kami yang menganggap, Bible Anda yang menganggap. Loh, tapi kami menganggap Yesus juru selamat kami. Kita nggak bicara di mana juru selamat. Ya sudah. Oke, kita buktikan kalau dia bukan juru selamat. Mau? Kita buktikan dia bukan juru selamat. Mau nggak? Jadi apa yang narasi kalian ikut-ikutan? Kita buka. Anda tadi mengatakan Yesus juru selamat. Kalian itu orang termasuk orang antikristus. Kisah Rasul 13 nomor 23. Bu, Kisah Rasul 13 nomor 23. Kenapa kok takut? Kenapa? Bukan masalah takut. Janganlah beragama. Ya,
gini loh, gini. Sabar ya, beragama Kalian itu menyerang Kristen tapi bawa-bawa Alkitab. Yang kalian pelajari itu kitab suci kami. Berarti kan Al-Quran, kitab suci kami kan memang Begini. benar faktanya ada di situ kebenarannya. begini, Al-Quran tadi kan membenarkan, ya kan? Ketika ada yang salah di dalam kitab itu dibenarkan di Al-Quran, paham nggak? Loh, kalau Al-Quran itu ya beda lagi sejarahnya. Lah, Al-Quran makanya tentang makanya kita Muhammad. bukti- Kalau Yesus makanya kan di Alkitab. Jadi makanya kita buktikan. sangat berkontradiksi ya. Jadi kalian tuh aneh. Kalian yang percaya Muhammad malah mencari tahu tentang Yesus kan aneh. Berarti seolah-olah kalian tuh cemburu pada orang Kristen. Kok cemburu? Ada Gimana nih? ada pelindung Enggak, loh. gini, Iyalah, gini lah, orang gini, Kristen gini. itu kan pelindungnya Jangan- Yesus jangan- Kristus. jangan- Lah kalian jangan. pelindungnya siapa? Jangan Muhammad gitu, yang mati jangan di gitu. kuburan. Jangan. Wah, Ya udah mulai sudah. menghujat. Udah mulai menghujat. Loh, Ya, sekarang jangan kalian- menghujat lah kau. Woi. Enggak, sekarang Kau nggak bisa membuktikan, gini loh. Ketika kita ingin membuktikan, kau nggak terima, tapi kau mengklaim. Lucu kau nih. Janganlah kau mengklaim ketika kau nggak bisa dibuktikan. Ayo kita buktikan dulu. Kristen pengikut. Jangan, enggak. Kita buktikan. Kau mau, jangan kau mengklaim. Kau namanya menghujat nama itu. Gitu kau. Langsung terbukti kan, keluar iblisnya, langsung terbukti. Barusan ku bilang kalau kalian itu keturunan iblis, keluar iblisnya terus kan, betul, keluar iblis kau terus. Makanya aku bilang Al-Quran datang mau meluruskan. Jangan kalian belum menunjukkan data, belum membuktikan, belum kita buktikan, udah mengatakan. Aja di akhir Ayo zaman. kita buktikan. Kalian buktikan aja di akhir zaman siapa yang nanti. Kok di akhir zaman, kemana akhir zaman? Udah sampai kau ke akhir zaman rupanya. Udah sampai kau ke akhir zaman. Hah? Sebentar lagi. Udah sampai kau. Ini kan akan ada. Sebentar lagi apa? Sebentar kau udah sampai ke akhir zaman. Pertanyaan aku, udah sampai kau ke akhir zaman rupanya. Kau yang anti Kristus. Tadi kau mengatakan juru selamat Yesus. Kau tadi mengatakan Yesus juru selamat. Kita buktikan. Kisah Rasul 13 nomor 23. Sengaja Yesus dibangkitkan oleh Theos bukan untuk menjadi Tuhan, tetapi untuk menjadi juru selamat bagi orang Israel. Mati kalian. Kena tipu kalian selama ini kan? Selama ini kalian tipu kalian kan? Kalian selalu bernyanyi, Yesus juru selamat kami, Yesus juru selamat. Ternyata dia dibangkitkan, sengaja dibangkitkan Tuhan bukan untuk menjadi Tuhan, menjadi juru selamat bagi orang Israel. Apakah kalian orang Israel? Kena tipu kalian kan? Selama ini kalian nyanyi-nyanyi, mana buktinya dia juru selamat bagi orang Kristen? Mana? Mana? Kok lari tadi kau, woi? Nggak mampu kalian kan? Mari kita buktikan. Jadi semua itu ada dasar. Ada dasarnya. Kok tiba-tiba menghujat pula, nggak aja. Ayo, kok takut kalian dibuktikan? Al-Quran datang meluruskan. Gini loh, ketika di dalam Bible kalian itu semua dihina, kalian dihina. Al-Quran datang, oh tidak, dikatakan kalian seperti binatang, domba. Kok mau gitu loh? Diperumpamakan seperti domba, kok mau kalian diperumpamakan seperti domba? Terhina nggak? Hina. Yesus dikatakan terkutuk, Yesus dihina. Al-Quran datang, oh tidak, jangan. Bunda Maria dia lahir di kandang domba, oh tidak. Al-Quran datang, Al-Quran mengatakan surah Maryam lagi, ada nama surahnya lagi. Yang berhak itu memberitahu tentang anaknya cuma orang tuanya. Hah? Seharusnya orang tuanya menjelaskan anaknya, oh ini anakku gitu loh. Ini enggak, datang Al-Quran meluruskan. Kok mau terhina? Kalau masalah perumpamaan, kalian mengatakan perumpamaan, emang nggak ada perumpamaan yang lebih baik? Contoh, kalian bagaikan bulan dan bintang yang menyinari bumi, kan keren. Ini kok domba, binatang, perumpamaan kok dengan binatang? Apa itu? Hah? Perumpamaan itu yang indah-indah, bos. Orang-orang Kristen datang menyinari bumi ini bagaikan bulan dan bintang, kan keren. Bulan dan bintang, ini enggak domba, binatang. Kok mau gitu loh? Janganlah, itu perumpamaan. Kalian kok diem aja? Dia katakan Yesus selama ini juru selamat. Mana buktinya? Mana buktinya juru selamat? Jelas itu Kisah Rasul 13:23. Yesus juru selamat bagi orang Israel. Untuk Israel aja. Selama ini kan kena tipu kalian kan? Ikut aja nyanyi Yesus juru selamat, ikut Yesus juru selamat. Buktinya nggak ada. Mana buktinya? Dia juru selamat tuh kalian? Nggak aja. Jangan begitulah. Kalau mentok udah, ayo pakai data kita. Semua apapun yang kita boleh mengklaim, boleh mengatakan, oh aku pencuri, oh blender maling. Aku tanya mana buktinya aku maling?
Kan gitu. Oh, aku mengatakan kalian itu keturunan iblis. Kalian tantang, mana buktinya blender? Kan gitu. Maunya gitu. Jangan lari lah. Kok lari, kok takut? Karena mau dibongkar. Iblisnya siapa? Takut, mau dibongkar. Menurut kitab kalian sendiri loh, bukan menurut kami, bukan. Kitab kalian sendiri mengatakan kalian keturunan iblis, bukan keturunan Adam. Tapi panas kalian semuanya. Ya, silakan M. Kriana sudah tidur Kriana. Kali itu, Mas Monitor kali itu. Ya, yang Kristen silakan minta permintaan naik ya kalau mau naik. Silakan multi. Pokoknya kalau udah Baal ngomong, udah Blender ngomong gitu kan, rasanya kayak puas banget. Bersera kalian. Ayo. Makanya kalau coba yang Kristen yang mau minta naik silakan ketik tiga. Yang mau naik silakan. Jadi dua orang di sini, Baal sama Bang Blender ini ikon ya, perwakilan buat saudara-saudara Muslim. Ayo lanjut, makanya yang Kristen jangan menghujat lah, biar lawan Kang Dito sama Bang Handi. Yang Kristen ketik tiga, yang Kristen ketik tiga. Yang Kristen ketik tiga. Yang mau naik. EM ini Kristen apa Islam? Saya turunkan kalau nggak ngomong. Udah Kriana? Apapun makanannya, minumannya tetap teh botol sosro. Di endorse Bang Andi. Aku mau bikin pantun. Oh, ini ada Kristen syariat ini, hamba hina ini. Waduh, gimana caranya nih? Bang Andi, silakan Bang Andi. Aku mau bikin pantun dulu. Ini yang tulisan Cina ini Kristen apa Islam? Kristen dia itu ini saya pembenci saya dia. Dia pembenci saya. Hatersnya Bang Dito ini. Orang bilang Muhammad di kuburan. Apa kau? Nggak dengar apa kau? Apa kau? Kau lebih babi kau, banyak cerita kau. Jangan dilayani, dengerin aja dulu apa dia mau. Dengerin dulu. Ngomong terus aja Bang. Menghujat aja terus nggak apa-apa. Jangan di-mute. Coba menghujat aja, menghujat. Coba ngomong kau, Bangki. Buka mute kau. Panas kau. Ada Baal di sini, Sob. Jangan berendah. Buka mute kau. Kalau mau tuh diskusi aja, Bro. Apa? Debat sama orang awam kok koar-koar kau di sini. Memang orang ada kontol ini. Wih. Ngapain? Ikut-ikutin. Kalau gitu panggil orang pintar naik ke sini. Siapa? Si Edis lawanmu, si Joseph itu Oh, Edis. Gak ada ilmunya. Edis itu kabur ke luar negeri. Kenapa takut dia kabur ke luar negeri kalau pintar? Gue goblok. Kenapa kabur ke luar negeri? Justru di sini nanti kan geruduk yang otak kan gimana? Oh, berarti takut karena dia punya salah. Kok takut? Kenapa kabur? Ya, kenapa kabur? Muter dia. Kenapa kabur? Kenapa? Ya jelas kabur lah. Kalian dikit-dikit kan geruduk. Namanya kadrun. Di mana geruduknya itu? Loh, undang cele. Ya di mana? Di mana kabur? Kalian ini tahu tapi pura-pura nggak tahu. Makanya ya kau kan yang tahu, kasih tahu lah. Kau nggak tahu, kasih tahu lah di mana geruduknya. Kenapa kabur di luar negeri? Karena begini nih. Acung! Nah itu. Kalau diskusi ya baik-baik lah. Bunda Karena masih monitor Bunda Karena. Jangan dibalas pantun. Biarkan dia mengeluarkan undang-undangnya. Menandakan bahwa ya itulah mereka. Sangat mendukung orang yang kabur ke luar negeri menista agama. Sangat mendukung.
Jadi sengaja memang itu didukung. Kalau perlu jual semua hartamu. Dukung Edis biar dia di luar negeri menghujat. Bagus kan kalau gitu? Asik kan? Mereka ini herder-herder Edis ini. Lo tahu nggak Edis itu? Edis dari dulu di Zoom itu nggak ada ilmunya, mainan gua. Suruh baca Al-Quran nggak bisa baca dia. Baca Bible suruh saya baca. Masing-masing buka Al-Quran. Saya juga buka Bible. Kita acak. Edis buta huruf terhadap Bible-nya. Tidak bisa baca original teks baik Ibrani maupun Yunani. Tidak bisa juga baca Al-Quran, mengaku pakar. Itu waktu masih di Indonesia. Mengejar apa? Sore-sore cari takjil. Ngemis sana kesini gitu. Setelah dapat dukungan, kabur ke luar negeri, lu anggap dia pejuang. Itu bukan pejuang kalau kabur, itu namanya pecundang. Kalau merasa gentleman, merasa benar, tinggal di Indonesia. Di kita undang debat terbuka. Debat terbuka gitu loh. Contoh Bunda Karyana ya. Nah, betul. Bu Karyana berani dia debat terbuka. Kabur ke luar negeri kok buronan kok didukung. Ini kepalamu taruh di mana gitu loh. Penghujat kabur ke luar negeri didukung gitu. Di situ musuhnya Kristen itu sendiri. Bermusuhan sama Bom-Bom, bermusuhan sama Mikana, Esra Soru, MYM, Deki Ngadas, Si Kiamat. Semua diajak debat. Karena you sama Edis beda Tuhan. Yesus itu menurut Edis punya Tuhan. Lu menuhankan Yesus, lu beda Tuhan sama Edis, lu dukung. Kenapa? Karena dia menghujat. Edis itu tidak ada apa-apanya bro. Tapi karena dia menghujat pasti lu dukung. Inilah kau. Kenapa demikian? Karena masih ada sisa-sisa Belanda di dalam kepalamu. Itulah Belanda. Itu dari saya teman-teman. Jadi orang kayak gini biarkan saja dulu. Baru kita hajar belakangan. Itu Bang Blender. Di bawah santai. Jadi kalau memang benar kau bercerita geruduk. Orang yang salah di geruduk, kita ini di Indonesia punya hak wewenang untuk membela. Kalau misalkan nggak ada salah di geruduk ya wajar lah membela lah. Karena dia ada salah makanya digeruduk. Cumananya kau nih? Aneh digeruduk karena ada salah. Makanya yang kalian lakukan itu karena kalian tidak bisa membalas. Kalian merasa sakit hati. Kami membahas kitab kalian terus. Kalian gelisah, resah. Itulah akhirnya apa? Membalas. Dengan bermodalkan kebencian makanya kalian utarakan kata-kata. Walaupun Edis mengatakan Yesus punya Tuhan, yang penting apa? Yang penting Edis menghujat Islam. Itu yang kalian lihat. Yang penting dia berhasil menghujat Islam. Itu aja. Padahal pemahamannya berbeda dengan kalian. Kalau dipikir-pikir pun gak sepakat kalian kan. Yesus punya Tuhan katanya. Tritunggal buang ke tong sampah katanya. Coba. Gak terima kalian. Tapi karena dia bisa menghujat Islam. Wah gak peduli kalian. Gak peduli. Nah itu loh. Jadi pintarlah sedikit. Kalau ditanya udah tua, udah berumur, anak sudah besar, kok makin bodoh? Akal ada. Jangan jadi umat ikut-ikutan. Ikut sana, ikut sini, baca. Jangan begitu. Kita cari kebenaran di sini, mencari kebenaran, bukan mencari kesalahan. Betul sekali. Bukankah di ajaran Bible itu kasihilah musuhmu? Kan gitu ya. Ajaran kasih, mana ajaran kasihmu? Masa kata-kata kotor yang keluar? Ajaran kasih itu. Masa ajaran kasih kayak gitu, kata-kata kotor? Yang paling parah kemarin yang viral itu Edis itu mengatakan penyaliban Yesus itu kehendak iblis. Ini yang membuat Edis banyak musuh di kekristenan. Benar apa benar itu teman-teman? Jadi viral kan kemarin. Tapi kok masih didukung ya? Masih didukung yang mendukung iblis. Yang menyalib Yesus. Edis loh yang ngomong kayak gitu. Tritunggal itu katanya dibuanglah kemana begitu. Orang yang percaya Tritunggal adalah GILA kata Edis.
Anda tadi tunggal. Dibilangin kayak gitu sama Edis. Anda menjadi herdernya. Kenapa demikian? Karena dia menghujat Islam. Artinya apa? Hujatan itu memang adalah bagian dari hidup lu. Itu kira-kira. Bagaimana Mbah Hina? Luar biasa buat semua saudara-saudaraku. Itulah kebenaran, ya. Itulah kebenaran daripada Maha Pencipta langit dan bumi ini. Jadi semua itu benar yang disampaikan oleh saudara-saudaraku. Jadi ini yang banyak sekarang mempertuhankan manusia. Termasuklah manusianya Edis, Sopiatur. Ini semua yang sudah mundur dariku. Ketika aku naik diturunkan. Ketika aku naik diturunkan. Begitu Sopiatur. Begitu Kiamat. Semua debater-debater ternama di Indonesia ini menurunkan yang namanya hamba hina. Wah, tapi luar biasa. Kebenaran jumlahnya pasti sedikit. Ya, jangan takut. Mungkin manusia hanya bisa bumbum tubuhku, tapi rohku yang menyala-nyala tidak akan pernah bisa dibumbum oleh manusia. Kalau kita benar-benar orang yang jujur, ngapain harus takut? Kenapa Bang diturunkan? Dia diturunkan karena dia nggak sesuai dengan keinginannya. Apa yang pemahaman Abang berbeda rupanya sama mereka? Iya, karena mereka pemahamannya kan mempertuhankan manusia, sementara saya tidak. Wajar. Ya. Apa dasar Abang mengatakan seperti itu? Kalau kita berbicara secara ilahi, nah mereka tidak akan dapat. Tapi kita berbicara secara dalil. Itu dalam 2 Yohanes 1 ayat 7 jelas kok dikatakan penyesat akan datang ke seluruh dunia. Yang tidak percaya bahwa Yesus datang ke dunia sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Maka nyambung dalam Matius 7 itu adalah penyesat dan antikris. Maka nyambung dalam yang namanya Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, kami sudah mengadakan mujizat demi namamu, kami sudah mengusir setan demi namamu. Apa kata Yesus? Enyalah engkau. Kenapa disuruhnya? Karena disebut Yesus Tuhan. Saya tidak mengenal engkau. Jadi dia tidak mengenal yang menyebut Yesus sebagai Tuhan. Dia tidak kenal. Siapa tidak kenal? Yesus sendiri tidak kenal. Makanya enyalah engkau. Saya berkenan kepada orang yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Jadi kehendak Maha Pencipta ini, itu maksudnya. Jadi nyambung saudara. Jadi apa? Dalilnya itu dalilnya. Percayalah dia sebagai manusia datang ke dunia. Jangan sebagai Tuhan. Tapi lihat banyak sebagai Tuhan. Siapa yang membuat? Didoktrin oleh Paulus. Hanya siapa manusia pertama yang pernah melihat Tuhan? Hanya Paulus. Sementara Nabi Adam tidak pernah mengatakan seperti itu. Kalau ini benar-benar adil. Harusnya Nabi Adam dulu yang mengatakan seperti itu. Bukan Paulus. Nah, begitu saudara. Jadi kita pakai secara dalil. Tapi nanti kalau kembali kita secara hakikat, secara ilahi, mereka nggak bakal paham. Nah, saya dulunya. Saya dulu berbicara dalil, berbicara tentang dunia ini, kebenaran dunia ini, terus menerus. Siapapun saya tantang. Ternyata itu keliru. Tapi abang ini masih Kristen kan bang? Ya, itu hanya kendaraanku. Kendaraanku tidak akan bisa membuat saya masuk surga. Apapun kendaraanku yang membuat saya masuk ke dalam kerajaan akhirat atau surga itu adalah akhlak, adabku, perbuatanku, tindakanku. Itu untuk apa agama aku berkenan di hadapan Yang Maha Kuasa sementara akhlakku? Karena Yang Maha Kuasa. Kalau hotel yang tadi itu bang bahasanya kotor, adabnya kayak seperti apa itu? Udah jelas itu gak beradab, itu adalah pengikut Dajjal, pengikut iblis. Tidak pernah Yang Maha Kuasa mengajarkan itu. Namanya Maha Kuasa selalu merencanakan yang terbaik bagi makhluk ciptaannya. Makanya dalam Kristen yang palsu bahwa Yesus itu dipercayai disalib. Kalau saya tidak. Yesus tidak pernah disalib. Kalau seperti Edis kabur keluar untuk menghujat, pendapat abang gimana? Ya itu jelas pengikut iblis. Kalau kita di jalan kebenaran tidak perlu takut. Itulah kebenaran. Seperti saya ini. Ya. Saya nggak pernah memuji orang. Bahkan saya sangat menyayangi yang namanya Nabi Muhammad. Karena dia memberi contoh seperti yang dilakukan oleh Yesus atau Isa Al-Masih. Apa contohnya? Ketika ada orang dari bangsa Yahudi, orang buta, ya, yang memaki-maki Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Dia sangat menyayangi orang buta itu. Nah itu apa alasan abang mengatakan Yesus tidak disalib? Ya jelaslah Yesus tidak disalib. Kan permohonannya kan dipenuhi oleh Bapa. Oh iya, dia berdoanya. Kalau saya imanin Yesus disalib, berarti saya sama dengan iblis. Maka dikatakan terkutuklah orang yang digantung di kayu salib.
Namanya Maha Pencipta, wakil daripada Maha Pencipta, utusan dari Maha Pencipta, tidak akan mau dia dibunuh. Tapi kalau seperti dimana oleh saudara kita Muslim, ya. Kepas iblis ya, Bang Renda. Kepas ini iblis ya. Abang kan ini Kristen, kok penjelasannya kayak Muslim? Ya, saya kan penjelasannya kebenaran, bukan secara agama, secara kebenaran ilahi. Nah ini yang perlu dibawa. Sekarang banyak berperang. Inilah kami paling hebat, kata Kristen. Aduh, nggak ada yang maha kuasa, karena yang maha kuasa itu Maha Pencipta langit dan bumi ini. Ya, makanya konsep keimananku itu seperti mana? Ketuhanan itu seperti apa? Tuhan sudah ada sebelum langit dan bumi ini ada. Itu konsep Tuhan yang benar. Jangan ini banyak yang Bang, ini banyak yang dibawa. Ini Anda Muslim. KTP Abang apa, Bang? Ini yang saya dengar di mana, di rumah manapun ini yang saya dengar. Saya dikatakan Muslim, nggak apa-apa. Saya akan hajar habis-habisan. Tapi Enggak, ini Robin ya? Robin ini. Oke, Blender. Ya, siap. Oh iya, oleh. Kristen dia, Kristen. Ini Martin yang bilang dia Muslim. Hamba hina Muslim katanya Martin. Silakan Martin. Nah itulah iman. Itulah iman palsu. Jadi kalau saudara-saudaraku tidak ada yang percaya aku Kristen, itu iman palsu. Kalau dia Kristen, dia tidak akan berpikir seperti itu. Karena kan konsep Kristen jelas berbeda dengan konsep Bapak Ibu yang beragama Muslim. Konsep Kristen seperti apa, Bang? Ya, tunggu kita dengar dulu dia. Percaya kepada Allah Tritunggal, percaya dan beriman bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Kok ada Allah Tritunggal, Bang? Tuhan Tritunggal. Kenapa bawa Tuhannya umat Islam? Ya. Inilah saya dulu. Saya enggak bawa. Saya mengatakan. Saya enggak, baru didengar teman-teman kita enggak. Tadi lu bilang Allah Tritunggal, Tuhan Tritunggal. Ya, pokoknya itulah artinya. Ulangi dicabut tadi, ulangi. Jangan bilang Allah Tritunggal, Tuhan Tritunggal. Kami percaya kepada Allah yang Esa. Salah lagi, Tuhan Tritunggal. Sekarang Esa lagi. Jadi apa lagi? Kenapa lu sebutin sembahannya umat Islam? Siapa yang percaya kepada Allahnya orang Islam? Enggak ada. Ya tadi Allah lu sebut. Allah itu siapa? Allah itu siapa? Ya Allah itu Allah yang saya imani, Allah yang saya yakini. Malu dia bilang Bapak itu. Di mana kok ada Allah di Bible? Di mana? Di mana ada Allah di Bible? Enggak ada Allah di Bible, yang ada adalah Allah. Di mana tertulis itu? Saya bayar kalau ada. Bacalah di Alkitab itu kan. Di mana? Di mana? Di mana? Allah Tuhan. Di mana tertulisnya itu? Di mana? Bacalah di Matius, Markus. Matius berapa? Matius berapa? Jadi Kejadian 1 aja kan. Kejadian 1 di mana? Elohim di situ. Ya baca lah. Kenapa? Kejadian 1 bagaimana? Elohim, Beresit bara Elohim, enggak ada Allah. Ya dibaca lah. Di mana? Jadi kau ini udah tua, tidak mau belajar. Ini juga Martin pengujat ini. Saya udah berkali-kali debatkan. Gimana? Di Bible itu original teksnya yang ada di Yunani itu Theos. Tidak ada Allah, Theos. Tuhan, bro. Kan segala sesuatu itu kan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dari mana? Jadi bahasa Indonesia itulah yang saya paham. Original teksnya apa bacaannya? Original teksnya apa? Jadi ketika saya membaca Alkitab itu, nggak mau berhenti nanti nih saudara. Udahlah kau turun. Kaulah orang yang dibodohi oleh terjemahan. Saya ulang kembali ya. Aku nggak mau mendengarkan orang lain. Di Perjanjian Baru itu bahasa Yunani, bro. Itu Theos. Theos lo terjemahin menjadi Allah, itu salah besar. Kalau di Perjanjian Lama itu Elohim tadi, Kejadian 1. Beresit bara Elohim, itu Elohim bukan Allah gitu ya. Kau belajar lagi lah. Udah tua kok masih agak-agak sedikit mau dibodohi oleh terjemahan. Tetaplah kau menjadi Kristen. Lu bilang aja Tuhan kita Tuhan Tritunggal, aman sudah. Tuhan Tritunggal atau Bapak Tritunggal apalah gitu. Jangan menyebut Tuhannya umat Islam. Saya hajar itu. Saya hajar edukasi maksudnya ya. Oke? Nggak enak, pusing kepala aku dengar itu kalau pendeta ngomong Allah Tritunggal. Nggak enak, gue pengen tabok itu pendeta, bener. Tabok dengan, bukan tabok congornya ya, aslinya pengen diskusi sama dia. Gue pengen tabok pakai data itu pendeta. Kalau sering Allah Tritunggal apa itu? Itu penistaan terhadap umat Islam. Penistaan itu.
Bilang aja Theos Tritunggal atau Tuhan Tritunggal. Kan aman, tidak ada lagi gesekan di sana. Itu sih dari saya. Makasih. Iya, mantap. Nggak pernah. Kepas. Sabar, kepas. Matinya kau udah. Jadi, Leku. Jadi Leku orang semua bertanya nih, pasti Kristen, pasti bukan Kristen ya kan? Hah? Gini. Sabar, kepas. Apa? Kepas. Apakah Yesus Tuhan? Tuhan. Bapa Tuhan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan? Tuhan. Berapa Tuhannya Kepas? Satu, oke. Di antara tiga ini kita kerucutkan menjadi satu. Siapakah yang kusembah? Elohim Yahweh. Nah, udah lanjut, silakan. Jadi kenapa aku bilang Elohim Yahweh? Kenapa suara begini, Pas? Udah dikit suaramu yang benar dong. Agak deketin mic. Udah jelas Bang Edi, udah jelas. Udah. Samar-samar ya, tapi nggak apa-apa lah. Ya tuh, jadi gini, kita merujuk kepada perjanjian lama PL di mana Nabi Abraham itu menyembah Elohim Yahweh. Jadi saya harus menyembah Elohim Yahweh gitu loh. Jadi bukan artinya saya bukan menyimpang dari apa yang saya sembah. Silakan belajar. Elohim Udah, nggak apa-apa. Siapa? Elohim Yahweh itu siapa, Pas? Tuhannya Nabi Abraham. Tapi Yesus nggak ada. Yesus kan bagian dari Elohim Yahweh. Oh, jadi Elohim Yahweh membagi diri. Bisa juga dalam bahasa biologinya. Oh, jadi Elohim Yahweh itu Yesus. Yesus itu bagian dari Elohim, Roh Kudus bagian dari Elohim. Oh, jadi Elohim itu membagi diri. Bukan Seperti Naruto, berarti Naruto. Bukan. Lo tadi baru mau ngomong bagian. Berarti Tuhan berbagi-bagi gitu loh, membagi diri. Dan namanya Tuhan kan suka-suka hatinya. Kitanya manusia nggak bisa suka-suka. Kok namanya Tuhan? Nah, kan gitu. Oh ya udahlah. Kalau kepercayaan begitu kita nggak bisa maksa kok. Ya sebenarnya gini loh. Kalau aku bilang jangan kita salah sembah Tuhan gitu loh. Aku hanya mau semuanya. Belum kenal. Ya pagi Pak. Pancuy, Muslim Kristen? Muslim bang. Oh Muslim, jangan selamat pagi dong kalau Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya bang ya. Ya. Silakan Pak Robin ditanggapi itu Kepas tuh. Tuhan, Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang disembah Elohim Yahweh. Jadi ada 4 nama yang disebut. Biarlah suka-suka Kepas lah. Kita juga bisa larang. Yang penting konsep ketuhanan itu Tuhan sebelum ada yang 3 itu, sebelum ada yang 4 itu Tuhan sudah ada. Itu aja konsep. Kalau mau Tuhannya 10 juga nggak apa-apa kok. Yang penting kita nggak pernah maksa. Kita udah jabarkan itu, dia nggak terima ya udah. Hidup ini pilihan kok, simple kok. Tapi tunggu tanggal mainnya di masa penghakiman. Kan udah dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan, Tuhan. Maka Yesus tidak mengenal. Yang dia ketika menyebut Yesus sebagai Tuhan, dia tidak dikenal. Biarkan aja dipertahankan, nggak apa-apa kok. Kita nggak maksa. Saudara Muslim juga nggak pernah paksa. Jadi saudaraku Kristen-Kristen ini sebenarnya berterima kasih kepada saudara-saudara Muslim. Ya, padahal Kristen-Kristen malas baca Alkitab, malas sekali. Makanya ketika ditanya, makanya justru cerdas itu orang-orang Muslim. Baca dengan detailnya, dipahami, didefinisikan dengan detailnya. Sementara orang Kristen hanya bisa membantah, nggak seperti itu, katanya. Dipakailah narasinya pribadinya. Ketika disuruh baca firman Tuhan, udah jelas-jelas dikatakan di situ dipelintir dalam 2 Yohanes 1. Siapa orang yang percaya bahwa Yesus datang ke dunia sebagai manusia, dia adalah penyesat. Ini dibikin sebagai Tuhan. Memang. Pekerjaan-pekerjaan yang berpelintir itu pun dari siapa? Iblis. Yang suka memelintir. Makanya iblis itu tiga-tiga mencoba Yesus 3 kali.
pakai firman Tuhan, tapi firman Tuhan yang dipelintir. Coba Yang tanya ditambah-tambahin. Kepas, menurut kamu Kepas, apa bedanya Kepas manusia dan Tuhan? Bedanya apa Kepas? Kalau Tuhan punya kuasa, manusia nggak punya kuasa. Oke. Kalau Yesus itu posisi di mana? Dia Tuhan atau manusia? Tuhan. Hah? Yesus itu Tuhan. Berarti Yesus bukan manusia? Manusia, donatur kan Yesus. Nah, saya ulang kembali, Yesus itu Tuhan atau manusia? Tuhan. Berarti Yesus bukan manusia? Memang gini loh Bang Hendi. Kalau kita samakan, enggak gini. Kalau kita samakan Yesus dengan kita seperti umumnya, udah nggak ketemu. Karena apa? Wah, didekatkan mic-nya Kepas. Waduh. Iya. Iya, kejauhan ngomongnya. Yang keluar dari rahim Maria itu mulai dari bayi, terus umur 0 hari, 1 hari, sampai 33 tahun. Itu manusia apa Tuhan? Jadi kalau saya bilang udah Ustadz Arif, udah bagus. Udah. Ya, jadi Yesus ini kan kita jangan menyangkal bahwa Yesus ini diutus. Sepakat? Enggak, bukan itu yang saya tanya. Yang dilahirkan Maria itu pernah jadi bayi, Bunda Maria merawat dia, memberi kasih sayang gitu ya. 8 hari disunat. Itu manusia atau Tuhan? Manusia kedagingannya. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan, dia manusia. Ini menurut pandangan siapa? Bang Endi, tunggu dulu. Menurut kenyataannya kan tadi ada yang ngomong manusia. Iya memang kenyataannya Yesus kan jadi manusia. Firman. Berarti bukan Tuhan. Berarti bukan Tuhan dia. Kok bisa nggak Tuhan dia Bang Endi? Tunggu dulu. Karena beda antara Tuhan dan manusia. Kan tadi penjelasannya udah. Jadi manusia ya Tuhan ya Tuhan. Tuhan bisa menjadi manusia, tapi manusia nggak bisa menjadi Tuhan. Ini dulu kita petakan dulu. Waktu Tuhan menjadi manusia, siapa yang jadi Tuhan? Ya kan Tritunggal, Allah Bapa Putra Roh Kudus. Yang menjadi manusia siapa? Tuhan yang mana? Bingung. Bukan bingung Bang Endi, gini loh, tiga kepribadian hakikat. Bukan itu yang saya tanya, Tuhan yang mana yang menjadi manusia? Ya Tuhan Kristen lah. Ya siapa namanya Tuhan itu yang jadi manusia? Yesus. Lah, kan belum ada Yesus. Nanti udah lahir baru dari nama Yesus. Siapa nama Tuhan itu yang menjadi Yesus? Firman. Firman itu bukan Tuhan. Firman itu kata-kata Tuhan. Perkataan Tuhan. Ya bisa. Firman ya Allah berfirman. Jadilah kan gitu. Jadi siapa? Ya, Allah kan menciptakan langit dan bumi. Allah berfirman. Allah itu siapa? Tuhannya umat Islam loh itu. Allah itu sang pencipta. Gimana sih Bang Endi? Berarti Tuhanmu siapa? Elohim. Loh, yang menciptakan Allah Tuhanmu Elohim, kok beda? Ini dia makanya kan saya bilang sama Bang Hendi, cara pemahaman dia ini yang beda. Sebenarnya nggak jauh-jauh bedanya sebenarnya. Tujuannya memang sang penciptanya, esanya. Yang menciptakan alam semesta siapa? Kepas. Elohim. Bukan Yesus. Bukan, Yesus bukan sang pencipta. Berarti Yesus diciptakan. Yesus bukan diciptakan, tapi dia bagian dari sang pencipta. Yesus bukan pencipta. Tidak juga diciptakan, terus dia apa? Dia bagian dari Bapa unsur. Kalau dibilang tadi dia, kalau kimia unsur bagian. Artinya apa? Ketika Elohim menciptakan alam semesta ini, ada Roh Kudus, ada Yesus menjadi saksi dalam menciptakan alam semesta ini. Oh, jadi Yesus ini dia yang menyaksikan
Tuhannya menciptakan gitu. Enggak gitu bang, ini enggak gitu. Tadi barusan ngomong gitu. Bukan Tuhannya menciptakan, bukan. Seolah-olah Yesus menuhankan Bapa, bukan. Terus? Yesus itu bagian dari Bapa, makanya aku dalam dia dalam aku, kami adalah satu. Barang siapa yang percaya kepadaku sudah melihat Bapa. Oke, jadi kalau melihat Yesus melihat Bapa. Artinya konotasinya bukan karena hanya melihat kasat mata. Berarti yang disalib itu siapa yang disalib? Kedagingan Yesus. Bukan Bapa. Bukan Bapa kan. Katanya tadi kalau melihat Yesus melihat Bapa, kalau menyalib Yesus menyalib siapa? Pacet. Filipi 2:5 sampai 11. Filipi ayat Itu kan mengosongkan diri lagi, mengambil rupa seorang hamba. Bukan kedagingan Yesus yang ditombak. Berarti hamba Yesus itu. Bukan Tuhan dia hamba Tuhan dia. Ketika Yesus diutus ke bumi, dia memang seorang hamba. Oh, hamba bukan Tuhan. Di mata Bapa dia hamba. Berarti bukan Tuhan dong kalau hamba. Tapi di mata kami Kristen dia Tuhan. Lebih pintar mana lu Bapak? Bapak bilang Yesus hamba, lu bilang Yesus Tuhan. Yang benar yang mana? Lebih pintar Bapak lah sang pencipta. Kalau lebih pintar Bapak, lu ikutin Bapak dong. Yesus hamba, lu jangan bilang dia Tuhan. Jadi gini, inilah kau kayaknya jadi Tuhan baru ini kayak pas ini. Sulit memang Bang Hendi, Tritunggal ini maknanya nggak bisa, makanya kami bodoh karena Kristus. Ya kau baca lah dulu 1 Korintus 4 nomor 10 lah, kau baca lah itu. Coba diulang lagi pas 1 Korintus 4 nomor 10. Baca Ustaz Arif. Ustaz Arif. Kau lah yang baca, barusan kau udah baca. Ada teman Kristen Mojo juga bilang ini Kepas ini nggak pernah jarang ke gereja. Salah jawab. Silakan Bang Herman. Ya coba. Bang. Ini saya kurang mengerti, pokoknya saya orangnya kan kurang paham arti-arti firman itu, tapi kan ada sedikit pengertian, saya cuma kasih penjelasan saja, menambahkan sedikit saja begini. Saya mau pakai Efes tadi punya perkataan itu, yang tadi ada pertanyaan itu menyangkut kalimat-kalimat Yesus. Menyangkut pengertian saya ini Bang, menurut kalimat Yesus itu hanya cuma dia dilahirkan oleh seorang Maria. Dia itu kan waktu masih mengandung itu Maria kan dikatakan kepada Allah. Taruh dulu Bang. Menurut Anda Maria melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Ya dia kan melahirkan seorang manusia, tapi dia itu kan mengandung Roh Kudus. Dia adalah daging yang hidup. Saya ulang. Dijawab singkat aja Bang. Maria itu melahirkan apa? Dia itu kan waktu dia mengandung itu Bang, dia masih mau mengandung itu kan dia kan bertanya kepada Allah, bagaimana kalau tampak lelaki saya bisa mengandungkan seorang anak? Pertanyaannya adalah Maria itu melahirkan A manusia, B Tuhan, C Roh Kudus. Maria melahirkan apa? Maria itu kan dia melahirkan Roh Kudus, kan dia kan seorang manusia, tapi dia kan jadi kalau Maria melahirkan Roh Kudus, artinya anaknya Maria Roh Kudus, betul? Ya, kan menurut itu dia adalah daging yang hidup. Iya, jadi yang disunat 8 hari itu Roh Kudus. Kalau menurut itu Bang, saya kan kurang paham, hanya cuma sedikit pengertian. Kok anaknya Maria Roh ya? Anaknya Maria kok Roh Kudus gitu, gimana Bang? Ya kan dia kan mengandungkan Roh Kudus. Dia kan adalah daging yang hidup. Berarti anaknya Maria manusia atau Roh Kudus? Iya Bang. Anaknya Maria manusia atau Roh Kudus? Ya maksudnya kan tadi saya dibilang, karena dia itu kan kalau menurut pengertian saya, kalau dia manusia berarti dia akan berhubungan dengan seorang laki-laki. Tapi sebelum dia berhubungan dengan si Yusuf ini, dia sudah mengandung. Iya paham. Ini udah melahirkan nih, nggak usah mundur lagi. Nggak usah baca Lukas 11 itu. Bahwa pada bulan ke-6 Bapa di surga memerintahkan Gabriel menemui seorang perawan Maria. Gabriel datang, salam hai Maria.
Apa gerangan? Saya Gabriel, kamu nanti akan mengandung. Tapi Maria berkata, bagaimana mungkin aku mengandung? Saya ini wanita tidak pernah disentuh laki-laki. Apa yang terjadi? Mengandung pula dia. Karena kehendak Bapa di surga. Pertanyaannya Bang, isi kandungannya Maria itu Tuhan atau bukan? Jelas anak manusia kok. Jelas anak manusia kok. Bang Andi tak live di YouTube lucu ini ya. Iya. Bro, yang dikandung Maria itu manusia atau Tuhan? Udahlah, marilah berakal. Berbicara sesuai data, apa kata Yesus menurut Yesus. Yesus itu mengklaim dirinya keutusan Tuhan. Dia manusia diberi kelebihan. Apa kelebihan Yesus? Berbeda dengan manusia pada umumnya karena dia diutus oleh Tuhan. Diberikan dia wahyu dari Tuhan agar dia tidak mengajar dengan bebas. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Apa yang aku ucapkan itulah firman dari Bapa yang aku sampaikan. Segala firman yang telah aku terima, aku sampaikan kepada mereka. Jadi Yesus itu penyampai firman. Penyampai firman artinya utusan Tuhan. Gitu loh Bang. Ada pengutus, ada yang diutus. Dua hal yang berbeda. Bacalah Bible dengan baik kok. Yang membuat ini gaduh, si Kepas. Utusan dia bilang Tuhan. Nah itu Kepas. Iya, jadi merujuk kepada Yohanes 13 ayat 13 ini. Nah itulah. Karena enggak gini loh, ini Alkitab saya pegang nih. Ini bentar saya pegang nih. Saya bacakan original tesnya mau. Enggak, yang saya pegang ini LAI gitu loh. LAI, di mana lembaga LAI ini adalah lembaga yang resmi. Artinya di sana banyak tokoh-tokoh agama Kristen dan mereka itu nggak bisa saya lampaui ataupun kewenangan mereka nggak bisa saya lampaui, yang dimana memang kalau kita bicara tentang original text ya kan, itu udah nggak kewenangan saya Bang Hendy gitu loh. Jadi Yohanes 13 ayat 13 udah jelas kan dia Tuhan bukan Nabi. Silakan Bang Hendy. Bro, Bible itu datang yang dibawa oleh Belanda masuk ke Nusantara, belum berbahasa Indonesia, belum berbahasa Melayu. Yang dibawa oleh Belanda itu berbahasa asing. Kalau enggak berbahasa Inggris, berbahasa Belanda atau berbahasa Yunani. Jadi penerjemah waktu itu menerjemahkan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Bahasa Biblemu di PB itu adalah Yunani. Yunani itulah diterjemahkan ke Indonesia. Tidak mungkin LAI menerjemahkan kalau tidak ada bahasa aslinya. Tidak mungkin ujuk-ujuk itu langsung dari dibawa oleh Belanda sudah berbahasa Indonesia, enggak. Di Yohanes 13:13 itu di situ kurios, ponete kurios. Kamu memanggil aku kurios. Jadi terjemahan Belanda zaman dulu, Kepas, di situ tertulis, kamu memanggil aku guru dan junjungan. Kamu memanggil aku guru dan rabi. Betul katamu itu, bla bla bla. Nanti setelah agak modern, tahun 72-74 diganti. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Disinilah memulai Kepas pusing. Gini. Itu Kepas ya. Jadi ada original teks, bukan. Jadi Yohanes 13:13 tidak ada kata theos. Yang ada adalah kurios. Kurios itu Tuhan. Oke Bang Andi, kita sandangkan predikat Tuhan ini kepada Yesus. Artinya gini, ketika Yesus melakukan kuasa ataupun membuat mujizat-mujizat yang di luar dari kemampuan para nabi-nabi sebelumnya. Dan Yesus juga berkata, makanya Yesus mau dilempar di Yudea oleh keturunan Abraham. Aku ada sebelum Abraham ada. Bagaimana mungkin kamu bisa ada sebelum Abraham ada sementara umur kamu masih 50-an tahun? Nah, di sini
Pas, kalau data ini kau bawa, aku ada sebelum Abraham ada. Ini kalau kau mau artikan apa adanya, nanti kau susah menjelaskannya. Artinya kalau kau mau menjelaskan sebagaimana yang tertulis, artinya lebih tua Yesus daripada Bunda Maria gitu. Enggak gini, karena Lebih dulu, ntar dulu, lebih duluan mana ada Yesus atau Abraham? Duluan mana? Yesus dari Abraham Yesus. Berarti Yesus lebih tua daripada Abraham. Benar. Oke, mana lebih duluan ada Abraham atau Maria? Abraham. Abraham. Mana lebih duluan ada Yesus daripada Maria? Yesus. Yesus. Siapa nama anaknya Maria? Yesus. Lebih tua mana anak daripada ibu? Secara konteks apa dulu? Tunggu dulu Bang Hendy. Kita ya barusan kau omongin ini. Barusan yang kau omongin ini tadi. Tunggu, jangan dulu. Tunggu. Gimana? Begini loh, kalau nggak bijak orang menyikapi ini bisa keblinger loh, benar. Kau sendiri loh yang ngomong tadi. Kenapa kau sendiri yang ngomong lebih tua ya Yesus daripada Abraham? Lebih tua Maria, lebih tua Abraham daripada Maria. Lebih tua Yesus daripada Maria. Maria anaknya namanya Yesus. Artinya lebih tua anak daripada ibu, kan gitu, Kepas. Jadi kalau analogi kemanusiaan memang lebih tua Maria dari Yesus. Itu udah hukum pasti. Ini kita bicara akal-akalan ya, mentalan ini sekarang kita nih kalau bicara begini Bang Hendy. Ya, terus apanya yang Yesus lebih tua daripada Maria? Nyata-nyata kok dia berarti duluan ada Yesus daripada Maria dong? Iya benar, duluan Yesus. Berarti Bunda Maria mengandung hanya perantara. Bentar dulu, Bunda Maria mengandung seniornya Bunda Maria. Bukan Bunda Maria perantara mengandung bagian dari Tuhan. Dengerin, mana lebih junior, mana yang senior, Yesus atau Maria? Secara apa ini dulu? Kemanusiaan ya Bunda Maria. Secara keseluruhan lah. Keseluruhan ya Yesus lebih tua dari Bunda Maria. Ya berarti Maria mengandung seniornya sekaligus anaknya. Gini Bang Hendy, kalau di Alkitab nggak ada bicara senior. Ku lempar pula ini HP ku ini Pak. Ini HP ku lempar pula ini HP ku ini nanti nih. Jadi banting ini HP ini. Karena gini loh, kita bicara senior junior di Alkitab nggak ada Bang Hendy. Tapi kita bicara tentang keberadaan untuk memutus ataupun kita bilang tadi yang tidak diterima akal sehat. Kok bisa ya Yesus ini ada sebelum Abraham ada? Nah itu kan pernyataan Yesus. Nah makanya nggak masuk akal. Mau tahu nggak pernyataan itu? Jadi itu ada makna kias Pak. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Artinya apa yang aku ajarkan ini itu sudah diajarkan oleh Abraham sebelumnya, dalam hal terutama mengenai keesaan Tuhan. Abraham itu mengajarkan sembahlah Tuhanmu, Tuhan itu cuma satu. Itu maksudnya, bukan keberadaannya Yesus, tapi ajaran yang dibawakan oleh Yesus itu sudah diajarkan oleh Abraham sebelumnya. Itu maksudnya Kepas. Jadi makanya belajar. Enggak, gini Bang Hendy, bukan kalau saya menyikapi nggak ke situ. Oke, itu sah saja buah pikiran Bang Hendy. Itu pemahaman Bang Hendy. Kalau pemahaman saya, memang benarlah Yesus ini dia bagian dari Bapa. Kenapa? Dia sudah ada sebelum Abraham ada. Dia bagian dari saksi mata untuk yang menciptakan alam semesta ini, dunia jagat raya. Jadi Bapa menciptakan alam semesta, Yesus jadi saksi mata melihat penciptaan itu. Ya iya, Roh Kudus juga ada di situ. Yesus terlibat nggak dalam penciptaan itu? Terlibat lah. Kalau udah saksi mata berarti terlibat lah. Junto 55 pasal 55 KUHP.
Berarti Yesus, berarti Yesus terlibat dalam penciptaan Maria. Adam dan Hawa iya dah. Ya Maria kan juga diciptakan. Maria bagian dari ciptaan Yesus. Iya, jadi Yesus secara tidak langsung yang menciptakan ibunya gitu. Benar sekali. Waduh, oke lah kalau begitu. Yesus menciptakan ibunya. Ngomong dong dari tadi gitu loh, selesai. Biarlah orang yang... Coba baca 1 Korintus 4 nomor 10 lagi pas diulang. Kami apa kami? Kami bodoh karena Kristus. Oke, cukup. Jujur loh sama gua. Jadi gini, kita manusia kalau main akal-akalan udah gak ketemu sama Tuhan. Kenapa? Saya kasih satu contoh. Ketika Bani Israel lari dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, ya di gurun pasir. Ya pas, lu kenal nggak? Pas, ada polisi itu lu kenal nggak Pak Purnomo? Oh, tunggu dulu, itu udah kena tuh, jangan situ dulu pokoknya dia. Tunggu dulu. Enggak gini. Artinya gini. Mana manku, what is that? Mana apakah itu? Artinya bisa makanan turun dari langit. Kalau kita bicara main akal-akalan, kenapa Tuhan nggak bisa jadi manusia? Masalahnya kan manusia yang nggak bisa jadi Tuhan. Nah, artinya apa? Jangan komen akal-akalan sama aku, kata Tuhan. Nah, makanya marah Tuhan kepada Bani Israel kepada melalui Musa. Artinya apa? Karena Bani Israel menakal-akalan sama Tuhan. Ada yang tahu nomornya Pak Pur nggak? Ada yang tahu nomornya Pak Pur? Blender, tahu nomornya Pak Pur? Kan Dito, Bang Blender, tahu nomornya Pak Pur? Nggak ada. Jadi kayak pas nih nggak peduli dia, yang penting udah materai udah selesai. Ya karena gini loh, kata si Blender benar. Karena kami sudah ditebus dosa kami, karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kebaikan kami. Nah, artinya konsep penyalipan ini adalah bentuk ketaatan Yesus kepada Bapa. Jadi belum nyambung belum nyambung. Jadi kami ini dari tebus dosa kami, makanya kami antik. Sebenarnya ini Blender hanya bentuk keirian hatinya. Kenapa sih dosa Kristen ini ditebus dosanya? Kenapa sih agama lain gak ditebus? Jadi kau anggap kami iri, kau anggap kami iri gitu. Ya gini loh, ini persepsi. Gak usah kayak pas. Kau tebus saja utangku boleh. Aku nggak usah tebus dosa, tebus utangku mau nggak apa-apa. Itulah kau utangmu kau titik beratkan sama aku, nggak boleh kau titik berat. Ya iyalah, gitu juga lah konsep ajaran kalian. Kau yang berutang, Yesus yang bayar. Kan gitu. Gini, aku kan nggak punya kuasa Blender, gitu loh. Kalau Yesus apa punya kuasa. Apa bedanya kau dengan Yesus? Sama-sama nggak punya kuasa. Aku gini loh Blender, Yesus dengan aku tidak berkuasa atas diriku. Aku tidak mampu berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Nah, bagi dari mana itu pengertian dosa sama dengan hutang piutang itu? Apa sih tadi itu? Apa itu? Cepet. Dosa apa sih yang ditebus oleh Yesus di tiang salib ya Mas? Pas. Dosa-dosa manusia. Manusia terdahulu juga? Enggak, kalau yang terdahulu enggak lah. Berarti yang terdahulu tidak ada yang menanggung dosa dong? Gimana? Jadi begini. Kok Yesus nggak adil ya? Orang terdahulu nggak ditebus, cuman orang sejaman dengan dia sampai sekarang. Kok nggak adil ya Pas? Ini bukan begini Bang Handi. Konsep dalam keadilan dalam pemikiran kita dan Tuhan ini beda gini. Ketika Yesus ya mati di kayu tiang salib, artinya dosa-dosa manusia yang sebelum Yesus lahir
Artinya ada diampuni, ada yang tidak diampuni. Makanya dosa Kain dan Habel itu waktu dia membunuh adiknya, dan dosa Musa Gak usah bawa ke situ deh. Dosa Gini, apakah semua orang Kristen ditebus dosanya oleh Yesus? Apakah semua orang Kristen apakah semua Kristen ditebus dosanya oleh Yesus? Kepas? Enggak. Oh, ada juga yang nggak ditebus. Ya kalau dia nggak bertobat, enak banget lah dia. Bertobat seperti apa? Kamu dia menuangkan Yesus. Kan Yesus berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Berjaga-jagalah. Kalau kau sendiri apa? Udah bertobat? Ya aku kan udah pasti masuk surga, ada di materai. Berarti dosamu nggak ada dong hari ini? Ada, makanya katanya udah ditebus. Iya benar. Saya kasih analogi Kepas. Lu punya utang. Lu punya utang ke gua 10.000 lah ya, contoh. Terus datang Kang Dito. Bang Andi, maaf Kepas nggak mampu bayar utangnya. Kang Dito, saya bayarin Kepas. Ya udah, saya anggap lunas. Berarti lu nggak punya utang lagi sama gua. Betul apa betul? Betul nggak Kepas? Nggak bisa ke situ konsep apanya, pemikiran. Lah, katanya udah ditebus dosamu, berarti udah nggak ada dong. Itulah makanya saya nggak mau pindah agama. Kenapa? Pengorbanan Tuhan Yesus itu benar loh. Lihat. Beda kali kau. Beda kali kau Kepas. Tapi nggak ada Kepas, nggak rame, biarin aja. Enggak, bukan gini loh. Kalau kita memahami isi Alkitab, yang dimana di Perjanjian Baru ini menyiratkan sejarah Tuhan Yesus, pengorbanan, ketaatan. Kepas, ajaran kasih itu menurut kau kayak mana Kepas? Kasih, menyayangi, mencintai, itulah Kepas ya. Itu kasih ya. Tidak rela dia melihat orang-orang yang dikasihnya itu menderita. Itu ya. Itu salah satu ya ajaran kasih ya. Ya itulah salah satu ya. Dia tidak akan rela melihat orang yang dikasih dan cintainya menderita. Itu ya kasih ya. Ya. Benar. Gitu. Benar, baik. Sekarang begini, konsep ajaran kalian menebus dosa. Apakah Tuhan kalian tidak mampu mengatakan kepada kalian Kepas, ku ampuni dosamu? Apakah Tuhanmu tidak punya kuasa dia untuk mengatakan seperti itu, ku ampuni dosa-dosa kau Kepas, ketika kau meminta ampun? Oke? Kenapa harus ditumbalkan anak yang dikasihinya mati di tiang kayu salib demi untuk menebus dosa-dosa kalian? Kenapa harus ditumbalkan anaknya demi untuk menebus dosa-dosa kalian? Apakah itu ajaran kasih? Sedangkan tadi kasih tidak rela melihat anaknya menderita, tidak rela melihat orang yang dicintainya menderita. Tapi menurutmu itu Yesus itu menderita kan? Yang kalian sebut dia anak Tuhan. Yesus dikatakan anak Tuhan, sedangkan Tuhanmu mengatakan jangan membunuh. Menurutmu itu hakim saja, hakim ketika memutuskan suatu perkara tidak perlu dia menumbalkan sesuatu. Hakim, ini Tuhanmu nggak mampu mengatakan gitu aja, harus menumbalkan anak yang dikasihinya. Itu keajaran kasih? Coba, ini logika nih, bicara logika Kepas. Itu keajaran kasih? Oke, baik. Inilah kita nggak bisa membedakan kasih Allah dengan kasih manusia. Jadi versinya ini dua, kasih Allah dengan kasih manusia. Jadi kita bicara tadi tentang Yesus penyaliban tadi, di mana Bapa ini kan berkenan kepada Yesus. Tapi kenapa Bapa ini merelakan anaknya mati di kayu tiang salib? Agar mata rantai putus dosa ataupun manusia terpisah dengan Tuhan karena dosa, karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Jadi nanti kalau di sorga bersama dengan Bapa itu orang-orang yang bersih, orang-orang yang suci. Bukan nggak bisa masuk sorga orang-orang yang kotor. Jadi harus disucikan dulu, harus bersih.
Jadi makanya saya bilang tadi kepada kau Blender, ini kasih ini kau mandangnya, makanya aku bilang kasih ini kau versi manusia, pemikiran manusia bukan pemikiran. Kita sudah sepakat tadi ajaran kasih itu Kepas bagaimana ketika dia melihat orang-orang yang dikasih dan dicintai, tidak akan rela dia melihat menderita, ya kan? Tidak akan rela melihat orang-orang yang dikasih dan dicintainya menderita. Itu ajaran kasih. Tetapi Tuhanmu rela melihat penderitaan Yesus. Itu ajaran kasih. Ini aja udah bertabrakan Kepas. Nggak usah bicara kemana-mana dulu. Tuhanmu mengajarkan ajaran kasih. Salah satu ajaran kasih itu adalah tidak akan rela melihat orang yang dikasih dan dicintai itu menderita. Itu dulu poinnya ajaran kasih itu. Biar kau tahu kasih itu kayak mana. Itu kan? Kasih itu bagaimana begitu kan? Sama ketika kau mengasihi pasanganmu, anakmu, kau tidak akan rela melihat anakmu menderita. Ketika dia nggak makan, minum susu, sakit, kau nggak rela. Pasti kau bawa berobat kalau dia sakit. Itu ajaran kasih kan? Salah satu contohnya kan? Benar nggak? Ada Tuhanmu Kepas. Ada Tuhanmu Kepas. Tuhannya Kepas ini. Benar Bang Tuhannya Oten Blender. ya. Tuhannya Oten ya Pak Denny ya. Iya. Iya Tuhannya Oten ini. Sudah dapat wahyu. Iya. Sambil nyembeng ini kalau dapat wahyu. Iyalah. Cimeng Kudus. Kalau silakan dilanjut. Kalau Pak Denny dia udah nggak peduli. Satu mengatakan sudah dimaterai, satu udah Tuhan. Nggak ngerti lagi tuh udah. Kalau udah pemahaman seperti ini udah pening kita. Iya. Mau apapun kau bilang udah aku Tuhan. Kenapa rupanya? Udah susah. Iyalah. Betul. Musuh mana Belen? Mana masa? Emang ada masa ya? Kepas itu di atas. Oke, Kepas. Pak Den. Iya Kepas, kau meyakinin Pak Denny menjadi Tuhan? Begini. Banyak manusia menuhankan yang bukan Tuhan. Jadi siapapun bisa merasa Tuhan, siapapun bisa merasa nabi. Tapi kan aku bilang tadi samamu Blender, kau jangan salah menyembah Tuhan. Karena banyak manusia menuhankan yang bukan Tuhan. Kau sendiri salah Tuhan, kau ajarin orang. Tunggu dulu, nggak pernah kita salah bagian dia, nggak pernah kita salah. Jadi gini, kan saya bilang banyak manusia menuhankan yang bukan Tuhan, gitu loh. Jadi pelajari sejarah, dalami isi Alkitab, kita akan menemukan siapa Tuhan yang benar. Silakan, Blender. Oke, gini loh. Pak Denny ini aja, dia mengaku Tuhan. Kau saja tidak yakin. Itu pengakuan langsung dari Pak Denny. Mengaku Tuhan, kau tidak yakin. Bagaimana dengan Yesus yang tidak mengaku Tuhan, kau tuhankan? Pak Denny yang mengaku Tuhan, tidak kau tuhankan. Nggak percaya kau. Bagaimana dengan Yesus? Tidak pernah mengaku Tuhan, tapi kau tuhankan. Ayo. Kan banyak pertanyaan kan. Ketika contoh, di zaman dulu itu, di zaman Yesus, dia anggaplah dia mengaku Tuhan. Misalkan kayak ini, Pak Denny mengaku Tuhan. Kau percaya nggak dengan Pak Denny itu Tuhan? Kan belum tentu. Sedangkan sudah mengaku Tuhan aja belum tentu orang percaya. Apalagi tidak mengaku, dari mana kau tahu dia Tuhan gitu loh. Ini contoh nih Pak Denny mengaku Tuhan, dia punya keyakinan dia Tuhan. Kaulah coba, percaya nggak kau sama Pak Denny? Hah? Gimana mungkin? Nanti kau makanya di akhir zaman nanti kalian yang paling pertama ditanya penghakiman itulah ditanya kalian. Hei Kepas, coba kutanya sama kau Kepas, dari mana kau tahu aku ini Tuhan? Dari mana? Sejak kapan aku pernah mengatakan aku Tuhan sehingga kau tuhankan aku? Ayo, apa kau jawab? Macet kan? Kalau dituntut kau akan ditanya kau seperti itu, pasti akan ditanya. Hei Kepas, kok kau tuhankan aku? Dari mana kau tahu aku ini Tuhan? Kenapa kau tuhankan aku? Kalau tidak ada buktinya berarti kau telah memfitnah.
Memfitnah dia menjadi Tuhan. Itu kan fitnahan, kejahatan itu. Memfitnah orang pencuri, padahal dia bukan pencuri. Kau mengatakan dia maling, mana buktinya? Kan begitu. Kan berarti memfitnah itu namanya. Sama kayak Yesus. Kau katakan dia Tuhan, tapi dia tidak pernah mengatakan Tuhan. Fitnah namanya itu. Akan dituntut. Itulah nanti Yesus akan menuntut kepada kalian. Mana buktinya aku Tuhan? Kok kalian Tuhan kan aku? Fitnah itu loh. Sedangkan Yesus punya Tuhan. Kau aja lah cocok. Coba seperti itu juga beranalogi. Kau sebagai orang kepercayaan perusahaan, pemilik perusahaan. Ketika kau jumpa klien, beranikah kau mengatakan kau pemilik perusahaan? Mana berani kau? Sempat kau katakan kau pemilik perusahaan, terdengar sama pemilik perusahaan, bebas. Kau ada ngaku kau sebagai pemilik perusahaannya? Ya Pak, dipecat kau terus. Sama kayak Yesus gitu, karena dia punya Tuhan. Tidak berani dia mengatakan diri Tuhan. Nagas lah sama Tuhannya gitu loh. Begitu. Kau nanti penghakiman tengoklah, makanya kalian akan ditanya semua, dituntut semuanya. Diusir lah kalian. Tapi kalau doktrin iyalah, terserah kalian lah itu. Jadi itu ya, udah tuntas, oke lah. Kita saling menghargai lah. Karena kita pun nggak bisa menyatukan pemikiran kita. Karena apa? Karena beda Tuhan kita. Gak ada. Kita memaksakan. Bukan ya, Kepas. Kepas, begini loh. Kau orang apa ya? Kita sama-sama orang sekolah, Kepas, ya. Sama-sama sekolah. Kita diskusi ini di sekolah. Kita diskusi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kita sama-sama sekolah. Dari SD sampai SMA pelajaran bahasa Indonesia tidak pernah hilang, ya kan? Yang kita kaji tertulis bahasa Indonesia yang benar. Gitu loh. Kau kan orang hukum, Kepas. Kalau misalkan tidak ada pembuktian, apakah pengadilan itu berjalan? Apakah bisa diputuskan, Kepas? Tanpa ada bukti? Pembuktian bisakah? apa dalam Yesus ini? Ya pembuktian dia, pengakuan dulu yang penting. Itu dulu. Pengakuan kira-kira butuh, kira-kira perlukah menurut kau Tuhan itu mengaku dirinya Tuhan? Perlukah dia mengenalkan dirinya Tuhan? Perlukah menurut kau di bumi ini? Perlukah? Ya udah jelas kan, Yohanes 13 ayat 13. Aduh malah akulah Tuhan dan Guru. Inilah kesalahan kalian, disamakan Tuhan dan Tuhan. Aduh, kalian paksakan itu. Itu beda, Kepas. Teks hasilnya beda. Tuan Guru, Tuan tanah, Tuan takur. Memang Tuan disebut penguasa, pemilik rumah. Kau disebut Tuan Kepas. Tuan Kepas adalah pemilik dan penguasa rumah, karena kau memiliki rumah. Ini tanah siapa? Ini tanah Tuan Kepas. Kenapa dia dikatakan Tuan? Karena dia pemilik tanah. Tapi tidak bisa kau dikatakan Tuhan. Kalau kau katakan Tuhan dan Tuhan sama, apakah bisa kau dikatakan Tuhan? Kepas? Kau kan sekarang tuan rumah, karena pemilik rumah. Kau penguasa rumah, karena kau tuan rumah. Sekarang bisakah kau dikatakan Tuhan? Kalau dikatakan Tuhan dan Tuhan sama itu? Macet. Ya udahlah Kepas, aku cuma kasih saran sama kau Kepas. Nanti kalau kau mati, kau siapkan 2 peti. 1 peti untuk kau, 1 lagi untuk tilam kapuk sama helm lah, ya. Siapkan peti itu untuk tilam kapuk sama helm. Jadi di alam kubur nanti kau ditanya malaikat kan, 3 pertanyaan. Pas, kau siapkanlah. Ketika dipukuli kau nanti kau tutup pakai tilam kapuk tuh badan kau. Kau tengok itu nanti. Siap-siaplah kau. Karena apa? Kalian tidak bisa membuktikan kebenaran Tuhan kalian. Berarti Tuhan Islamlah benar. Ketika Tuhan Islam benar, kau ikutin aturan Islam. Apa itu? Akan ada pertanyaan di alam kubur nanti. Itulah dia. Siapa nama Tuhanmu? Kau pun jawab dikasih Kepas, letak ginjal kau ke carang, kau pecah kepala kau. Pilih mana kau? Pilih mana kau? Itulah saranku. Kalau terserah kau lah Kepas. Serah kau. Kalau memang kau betul-betul pasti masuk surga, mati aja kau sekarang udah. Mati aja kau sekarang. Ngapain kau lagi hidup? Kalau memang pasti masuk surga kau. Tohnya susah kau di dunia. Kau punya saudara. Logikanya aja.
kau punya saudara Kristen yang sering pinjam duit sama kau, ya dia susah, gimana-gimananya pun kau. Brother, coba praktekkan. Kau adalah mungkar, nakir yang ada di kuburan. Coba nanya Kepas. Pertanyaannya siapa Tuhanmu, coba. Dia jawab apa? Kepas, kau kemari kenapa ganteng kali pakai jas? Kau mau kemana Kepas? Pakai jas, pakai sepatu, mau kemana kau ini? Hah? Kepas, kenapa kau pakai jas? Mau kemana kau? Kau mau disiksa? Apa jawaban kau Kepas? Apa kau bilang? Hah? Kenapa kau pakai jas? Mau kemana kau? Hah? Kepas, ini kau ikutin aturan kami. Enggak, gini loh. Pertanyaan apa itu ketika menghakimi? Gini loh. Itu gini, konsep di Kristen nggak ada gitu, Blender. Gini, aku berani mengatakan seperti itu kalau kau tidak bisa membuktikan kebenaran Kristen. Makanya kan sampai saat ini kan belum bisa. Tuhan kita kan cuma satu Kepas, ya kan? Kalau kau tidak bisa membuktikan kebenaran Kristen, berarti Islam benar. Udahlah, itu aja. Pasti kau ikutin aturan Islam ketika mati. Nggak bisa kau bantah lagi tuh. Kau ikutin aturan Islam. Datanglah kau dalam kubur, masuk kau ke dalam peti kan, bangkit kau. Langsung malaikat datang, buang. Kepas, jadi kau. Siapa suruh kau pakai jas pula kau di sini, sepatu kau terbalik? Mau kemana kau? Mau kemana kau? Kau pun geletar lah. Kepas, ditanya kau, siapa nama Tuhanmu selama di bumi Kepas? Apa jawabanmu? Macet. Aku bilang, nah, banyak kali pertanyaanmu, bukan masalah jas ini yang masalah di. Iyalah. Iya, kau bisa kau ngomong gitu, memang bisa kau ngomong gitu, cuman udah terkencing-kencing kau di dalam. Jangan banyak alzita. Malaikat itu tokoh, Kepas, malaikat itu datang dengan rupa yang mengerikan, membawa palu, akan memukuli kalian setiap saat. Bayangkanlah itu, sampai hari kiamat, kau dipukuli, hidup lagi, dihajar lagi kau, belum lagi akan nular nanti mematok kau. Kau tengoklah itu nanti Kepas. Belum lagi nanti di hari kiamat, nanti semua dibangkitkan, di akhirat dibangkitkan semua. Seperti yang namanya binatang dijadikan tanah, seperti tanah oleh Allah. Tinggal kau pun mengatakan, lebih bagus aku jadi binatang. Terus dihilangkan. Kenapa? Kau lihat itu api neraka. Nggak mau kau lagi disiksa. Celah kau. Celah kau, hayalan kau. Ya, ini udah mau berangkat aku ke Yerusalem. Selesai ini perang ini ke Yerusalem. Ada ongkos. Ya adalah. Tapi kau tengok Kepas ya. Kepas, ini ya. Kau buka dalil ya. Nabi kami sudah mengatakan 1400 tahun yang lalu membuatnya. Kemarin berita Israel mengatakan bahwasanya mereka lagi menyiapkan 70.000 tentara cadangan. Nabi kami mengatakan akan ada 70.000 tentara yang datang dari Yahudi. Mereka berasal dari Isfahan, menggunakan selendang Persia. Tuh, karena ada 70.000 Dajjal ya, dari Yahudi, mereka menggunakan selendang Persia. Itu Nabi kami mengatakan. Nah, Israel sudah mengatakan seperti itu, menyiapkan 70.000 tentara cadangan. Di manakah Isfahan itu? Di tengah-tengah kota Iran. Disitulah mereka berkumpul semua orang-orang Yahudi, dan mereka akan keluar. Mereka itu seperti Dajjal. Benar kan perkataan Nabi kami? Tuh, buatnya ada tuh hadisnya sahih itu. Kau tengok berita di Israel. Kau tengok sekarang kan? Sekarang pening kalian kan? Kau bayangkan di mana kehebatan Tuhanmu? Kampung Tuhanmu, habis kampung Tuhanmu. Coba, nggak pening kalian? Nggak bisa pulang Tuhan pulang kampung. Nggak bisa. Habis. Yang selalu mengatakan Israel itu hanya Yahweh yang bisa mengalahkan. Aku menonton kemarin ya. Waktu pertama aku menonton Pendeta Melato mengatakan gitu ya. Waktu pemimpin Iran yang tewas di bom. Itu terus Kristen mengatakan, wah, hancur Iran, hancur babu-babu. Sampai Pendeta Melato pun mengatakan, Israel itu tidak bisa terkalahkan, hanya Yahweh yang bisa mengalahkan. Sekarang rata sudah kayak Palestina Israel itu rata, gitu kok. Di mana kehebatan Tuhanmu? Nggak bisa menjaga kampungnya sendiri, nggak bisa dijaga. Kampungnya nggak bisa dijaganya. Coba, kau bayangkan.
Kampungnya nggak bisa dijaganya. Nggak bisa pulang kampung Tuhan Kepulauan Riau ini. Mana? Kalau memang dia berkuasa sebagai Tuhan, pastilah dijaga kampungnya sendiri. Sebagaimana Ka'bah itu milik Tuhan kami selalu dijaga. Berulang-ulang orang-orang kafir ingin menghancurkan Ka'bah itu tapi nggak mampu. Karena apa? Karena memang Allah itu maha kuasa. Nah, mana Yesus? Masa nggak bisa dijaganya? Kampungnya habis rata, semua rata. Sama kayak Palestina. Kau tengoklah. Sampai mereka mengatakan siapa yang membuat berita atau membuat video akan diberikan hukuman. Takut, malu bos. Nah tengok tuh, benar kan apa yang dikatakan Al-Quran? Ya Nasrani dan Yahudi, walantar doang kal Yahudu Nasara, tidak pernah senang dengan Islam. Yang tengok royok kan, Yahudi dan Nasrani menyerang Iran, Islam, dua-duanya memang bukan perang agama tapi jelas. Apa kata Benyamin? Kristen dan Yahudi bestie forever. Bestie forever. Apakah kami minta pertolongan? Enggak bos. Ada minta pertolongan? Enggak ada. Gas terus. Itulah Islam tuh. Itulah Islam. Kita nggak pernah menyerang. Tapi kalau diserang balik, cara kacir sekarang. Terkacir bos. Lungkup sekarang. Ayo, ampus kok. Mana kehebatan Tuhanmu coba? Gak bisa kan dijaganya kampungnya sendiri, nggak bisa dijaganya. Habis rata kayak Palestina udah sekarang. Gimana puasa? Lancar nggak? Atau banyak bolong-bolongnya Blender? Kau tanya puasa pula. Kau kampung Tuhan kau itu cemana? Nggak bisa pulang kampung ke sana. Kau nggak bisa pulang kampung. Kena bombardir kau. Kayaknya banyak ini batal puasamu ini karena kau nggak tahan kau ujian kau. Kau belum makrifat kau. Ngapain kau kesana kau pulang kampung kau? Mau nek kampung ke Tuhanmu? Jadi Blender, musuh terbesar manusia itu nafsunya sendiri. Apa jemaah nafsu sendiri? Musuh terbesar kita, nafsu kita sendiri, bukan orang lain, bukan ya, iyalah. Lain. Nafsu itu datang di dalam diri kita, ada iblis, ya kan? Iblis itu menyesatkan manusia sehingga kau bernafsu. Kalau kami Islam nggak sulit-sulit kok. Ajaran Kristen yang susah. Ajaran kau datang dari manusia, Kepas. Aku kalau gini loh Kepas ya. Kalau misalkan ya Yesus itu ditangkap, dibunuh, aku saat itu ada ya, ku bela Yesus tuh. Artinya udah baik kali dia kan. Kalau memang dia benar Tuhan, baik dia. Kau diberikan hidup, diberikan napas kau, diberikan kau pasangan, diberikan kau makan. Artinya sudah baik dia sama kau kan. Kita aja ada orang yang baik sama kita aja kita bela ya kan. Masa Yesus sudah baik sama kau ketika ditangkap kau nggak bela dia kan, kurang ajar kau itu. Aku aja nggak rela. Jangan, dia sudah baik loh, enak aja dia dihukum, nggak rela kita. Apalagi udah kebaikan apa lagi udah diberikannya kalau memang dia benar-benar Tuhan. Ini enggak. Kau pun apalah kelebihan kalian coba? Apalah, aku mau tahu sih. Emang manusia di dunia ini hanya kalian saja? Kalian diberikan hidup, diberikan makan, terus kemudian kau berbohong, kau berzina, ditebus dosa-dosa sama Tuhanmu. Kemudian habis itu kau mati, masuk surga. Ngapain kalian hidup? Enak kali kayak gitu. Enak kali kau. Udah dikasih napas, dikasih rezeki kau, dikasih makan, dikasih rumah hidup di dunia ini. Dikasih kenikmatan, terus kemudian kau melakukan penipuan, Tuhanmu yang nanggung. Kau berzina, Tuhanmu yang nanggung. Kau apa lagi? Kau merampok, Tuhanmu yang nanggung. Sudahlah, orang jadi korban, Tuhanmu yang nanggung. Kau sakitin orang lain, Tuhanmu yang nanggung. Setelah itu kau mati, masuk surga. Apa kalian itu hidup? Kalau memang kayak gitu konsep kalian, semua pasti akan masuk Kristen, semuanya pasti masuk Kristen. Tapi nih coyo, kita kan harus punya akal bos. Kita kan punya akal. Gimana sih? Untuk apa kita diciptakan akal itu? Untuk berpikir. Nggak bisa modal keyakinan saja. Mana bisa? Kau meraih surga itu hanya modal keyakinan tanpa akal. Kau saja sudah yakin main judi aja belum tentu kau menang. Nggak ada keyakinan itu, nggak ada. Pasti meleset. Setiap keyakinan orang itu pasti meleset. Nggak bisa. Jadi kau kalian ke surga, kalian inilah kalian. Mau masuk ke surganya kalian hanya modal keyakinan tanpa akal. Mana bisa.
Kau tamat sekolah aja pun nggak bisa ke modal keyakinan saja. Nah bisa. Kau mau bekerja nggak bisa modal keyakinan saja. Harus akal dong, harus dibarengin. Mana bisa? Mana bisa? Coba aku tanya sama kau. Selama hidup kau, apa yang sudah pernah berhasil kau lakukan dengan modal keyakinan saja? Apa coba? Coba aku tanya dulu. Selama kau hidup di dunia ini, apa yang sudah pernah berhasil hanya dengan modal keyakinan saja? Coba kau sebutkan apa? Kira-kira tamat sekolah, kelulusan, mau masuk sarjana, terus mau beli rumah, terus mau mendapatkan sesuatu hanya modal keyakinan. Apa coba? Kau kasih tahu dulu sama aku. Kira-kira apa? Hah? Macet kau kan? Apa coba? Kasih tahu sama aku dulu. Hanya modal keyakinan saja kau bisa kau dapatkan itu. Berhasil kau dengan modal keyakinan saja tanpa akal. Macet. Gini loh, di rumah pejabat kan banyak tuh uang-uang siluman. Keyakinanku di rumah itu banyak uang cash. Jadi ketika aku udah masuk ke rumah pejabat itu, bagaimana cara memindahkan uang itu ke tempat lain? Nah, itu keyakinanku, Blender. Oke, bagaimana cara memindahkan? Itu terucap dari mulut kau berdasarkan dari akal atau tidak? Akal kan? Ya udah, berarti memang harus dibarengin akal. Kau tadi pertama mengatakan kau yakin di rumah itu banyak uang. Tetapi ketika kau berucap bagaimana aku mau melakukan mengambil itu kan akal. Kan gunakan akalmu. Kan begitu kan, tetap dibarengin akal kan? Nggak bisa hanya kau modal keyakinan saja. Kau yakin dalam tuh ada uang banyak. Terus apa yang mau kau lakukan kalau uang banyak? Apa yang mau kau lakukan coba? Kok larinya ke situ larinya? Apa keyakinan apa yang sudah pernah kau lakukan? Pertanyaan aku selama kau hidup sampai dengan sekarang. Keyakinan apa kira-kira? Keyakinanku bahwa aku sudah ditebus dosaku. Astaga, itu belum nampak hasilnya. Dalam hidup ini keyakinan kau apa? Belum lah, kau belum mati kayak pas. Kau belum mati, nanti hasilnya. Tunggu kau mati. Maksud aku keyakinan apa selama hidup ini hanya modal keyakinan saja kau bisa korai itu apa kira-kira? Kau tamat sekolah yakin kau lulus kan? Pertama kan? Kau memiliki keyakinan nggak kau lulus? Bener kan? Yakin. Apakah hanya bisa modal keyakinan saja kau lulus? Enggak lah, harus belajar. Nah, akal kan gitu kan? Semuanya itu. Kau juga bisa beli rumah atau apa? Hanya modal kau yakin nih setelah kau bekerja kau yakin bisa beli rumah. Hanya kamu modal keyakinan saja kau bisa berumah? Enggak lah. Enggak kan? Akal kan? Ya. Akal kan? Ya udah, semuanya harus dibandingkan akal. Nah, sekarang kau ingin meraih surga. Surga. Kau yakin kau masuk surga? Apakah hanya modal keyakinan saja tanpa gunakan akal? Pakai akal lah. Ya udah, gunakan akalmu. Gunakan akalmu lah. Mana? Apa dasar keyakinan kau mengatakan Yesus Tuhanmu? Apa dasarnya? Surga itu milik umat Kristen. Apa? Yohanes 3 ayat 13. Aduh, kepas itu kau lah. Aduh. Capek lah macam nggak berakal. Kau punya akal, kau gunakan akalmu itu. Wah, surga ini dikatakan punya Yesus. Di mana dia dikatakan dia pemilik surga? Gak ada. Kau mengatakan kau sudah dimaterai, kau punya keyakinan pasti masuk surga. Dasar apa itu kau mengatakan seperti itu? Harus barengin akal. Kalau nggak kau gunakan akal untuk apa? Akal itu untuk berpikir, untuk menilai baik dan buruk, salah benar, pantas tidak pantas. Makanya tanya, pantaskah Tuhan yang disebut maha mulia, dia tidak mulia, terus kau tuhankan? Pantaskah Tuhan yang disebut maha suci, kemudian dia tidak suci, kau tuhankan? Itu kan berpikir akalmu itu. Sapa dulu tamu baru itu. Ya. Halo yang baru masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul itu Bang. Orang kalau mau beriman
meyakini sesuatu harus melalui akal dulu. Nggak bisa langsung beriman. Dia harus melalui akal. Bagaimana caranya kita beriman? Harus pakai akal. Nah itu kayak yang disebutkan tadi itu, orang itu nggak berakal. Jadi kalau semua kita meyakini sesuatu harus melalui akal terlebih dahulu. Setelah itu kita meyakini seperti yang abang katakan tadi itu benar. Ya gitu. Silakan lanjut bang. Nanti kalau ada yang ini baru insya Allah saya. Aku kasih contoh lagi. Ketika kau kan main judi nih, kau pemain judi kan kayak pas kan. Nah, pertama kau punya uang, ada uang, main judi laku. Pertama memulai main judi itu kau punya keyakinan kau menang, pasti dulu. Ketika kau ingin main judi, yang pertama itu adalah keyakinan kau menang. Kalau kau kalah nggak akan mau main judi kau itu, nggak akan. Karena kau punya uang, makanya kau punya keyakinan menang, main judilah kau. Kan gitu. Itu keyakinan dulu tuh untuk main judi itu, keyakinan. Tetapi itu hanya modal keyakinan aja ya, tidak punya akal ya. Itu contohnya ya, main judi laku, ada duitku nih, yakin aku menang, pasti tuh. Itu dulu keyakinan tanpa kau gunakan akal. Tapi ketika kau main, bisakah dipastikan kau menang 1000%? Bisakah? Enggak, kepas. Tapi setelah kau punya keyakinan, main judi laku, yakin aku. Dalam perjalanan kau mau menuju main judi, coba kau gunakan akal kau. Ya juga ya, tahu-tahu nanti tiba-tiba kalah gimana nih ya? Oh iya, kan belum bisa juga yang namanya judi kan, ya bisa jadi aku kalah. Mana bisa judi menang? Yakin menang, kartuku bagus, hari aku nggak bagus, kan berpikir tuh. Akhirnya apa? Balik arah kau. Akhirnya kau nggak bermain judi, nggak bermain. Nah, ketika kau nggak bermain judi, itu udah menang kau tuh. Walaupun kau nggak main, kau udah dikatakan menang. Akhirnya kau berubah pikiran kan? Gara-gara kau berpikir gitu loh. Itu gunakan akal tuh, berpikir kau artinya. Pertama untuk menjudi tujuannya itu karena keyakinan, itu aja pertama. Itu pertama, itu contoh tuh. Nah sama seperti ini juga. Pertama kau keyakinan, yakin kau masuk surga. Tapi coba kau berpikir, kok seenak gitu kau aku masuk surga? Pikirlah. Itu loh. Kau kan pemain judi kan, bener kan? Itulah kepas. Kami kasih arahan secara apa ya? Secara jelas, berpikir apa ya? Kita bicara bukan bicara doktrin. Kalau doktrin ialah memang kalian itu dari kecil didoktrin mengatakan Yesus Tuhan. Nyanyian itulah yang membuat doktrin. Setiap hari nyanyian itu dinyanyikan di rumah, di gereja. Ditambah lagi makan babi untuk mempertebal doktrin kalian, makan babi lagi, ditambah lagi minuman untuk mempertahankan doktrin itu. Mungkin kalau hanya doktrin nyanyian saja tanpa makan babi, bisa hilang doktrin itu. Makanya diperkuat dengan makan babi, karena babi itu banyak iblisnya. Tambah lagi minuman saja, efeknya apa? Efek dari minuman alkohol itu apa? Oleng kan? Oleng. Efek dari minuman keras itu kan goyang kepala. Akhirnya apa? Menolak kebenaran. Suruh menghitung, coba kau mabuk kepala kau, menghitung aja nggak bisa. 1 tambah 1. Nah itulah efek dari minum. Tapi dihalalkan di kalian. Dihalalkan minuman itu. Kan rusak akal itu jadinya. Untuk merusak akal. Tiap hari kalian minum, tiap hari, itulah memperkuat doktrin kalian. Memang sulit, doktrin ini sulit memang kalau udah tertanam. Apalagi kau dari kecil makan babi nggak gemetar kau kalau makan babi itu, gemetar. Bayangkan itu. Jangan bebas. Ya memang harus itulah. Iblis itu kan tahu dia apa yang diharamkan jadikan halal. Kenapa? Iblis itu berpikir dia, ini kok bisa diharamkan ini? Ada apa dengan binatang ini? Kenapa diharamkan? Dirubahlah terus. Harus dihalalkan untuk kalian. Kenapa? Ketika ada yang diharamkan pasti ada alasan. Ada alasannya ketika itu diharamkan. Ada alasan tidak dibolehkan. Minuman tidak dibolehkan, pasti ada alasannya. Makanya iblis itu merubah yang tadinya haram dihalalkan. Itulah dia, babi. Minuman yang tidak dibolehkan dibolehkan. Demi untuk memperkuat doktrin-doktrin di dalam diri kalian.
Tapi nggak apa-apa. Kalian itu. Kalau kami sudah menyampaikan, memang manusia gitu memang. Jangan ikutkan iblis. Ketika ada yang bisik-bisikkan, lawan iblis itu. Dilawan, jangan diikutkan. Maki aja iblis itu ketika goda-goda. Apa kau iblis? Sana kau bilang. Harus disadarin. Enak kali kalian. Kalau kalian sudah tertebus dosa-dosa kalian sekarang, berarti iblis di Kristen ini pensiun. Pensiun iblis, ya kan? Nggak ada lagi dia kerjanya untuk apa lagi dia menyesatkan kalian, nggak berlaku lagi. Mau disesatkan apapun kalian nggak berlaku. Siapa dulu Belen, Pak Mulya? Ya, Papa G, monitor. Papa G, monitor bang. Ya, Islam Kristen bang. Kristen bang. Kristen bang. Itu titik. Enggak, itu di sebelah saya nih bentar. Titik, monitor. Titik. Hello. Ya. Bang, tadi abang dengar narasi saya bang. Bang Papa, dengar. Dengar bang. Dengar. Iya bang. Ya, gimana tanggapan abang? Tanggapan ya mau gimana bang, kan pendapat abang kayak gitu bang. Gak bisa saya bantah. Ya kan kita kan bang begini loh bang, kalau abang sebenarnya diskusi naik ke atas ini ya, ada dua pilihan bang ya teman-teman Kristen ya. Ketika kalian bawa dua-duanya doktrin dan kitab, pasti ribut, pasti kita ribut jawabannya gitu. Nah jadi bang kalau mau di atas ini pilih salah satu, bawa doktrin lepaskan kitab, atau bawa kitab lepaskan doktrin, jangan dua-duanya. Contoh, ketika kalian diskusi, ada doktrin kok bang. Tunggu dulu bang, ketika kalian naik diskusi ke atas, kalian membawa doktrin, kami tampilkan isi di Bibelku, apapun itu isi Bibel itu kami tampilkan, jangan kalian komplain, jangan marah, terima, ya udah itulah ada, itu doktrin, ya udah, yang penting Yesus Tuhan. Abang yang protes gimana bang? Oke, sekarang kita uji bang, kita uji bang. Menurut abang, Yesus adalah juru selamat? Iya bang. Bagi umat Kristen? Iya bang. Oke, baik. Abang buka Kisah Rasul 13 nomor 23. Dari keturunannya lah Yesus sengaja dibangkitkan dari kematian, bukan untuk menjadi Tuhan, tetapi menjadi juru selamat bagi orang Israel. Tuh. Letterlet tuh bang. Ada tertulis juga bang. Ada tertulis juga bang. Apa? Ada tertulis juga kan bang. Ya. Mana tertulis? Itu ada tulisan Israel ya bang. Artinya tulisan itu ditujukan kepada kelompok Israel. Nah sekarang Kristen mana bang? Kepada Kristen. Coba. Itu tertulis dulu, jelas tuh. Silakan. Iya, tapi kan ada tertulis juga, Bang. Di mana? Tertulis di mana? Ajaran saya, semua yang saya di mana? Ada di ayat ada. Coba tertulis ya, apa? Ya, Pak ya. Apa yang tertulis? RH monitor RH. RH. Tertulis, Pak. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan memperoleh kerajaan surga, Pak. Kan ada tertulis, Pak, di situ. Barang siapa? Tadi kita bicara juru selamat. Itu kan semua orang, Pak, itu. Bukan cuma Bani Israel. Loh, itu tertulis Israel loh. Itu Israel loh. Israel. Betul. Yang itu tertulis Kisah Rasul. Kok dibantah? Tapi jangan dihapuskan juga toh Pak. Yesus kan pernah bersabda, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan memperoleh kerajaan surga. Oke, kita ikutin narasi Anda. Kita ikutin ya. Siapa? Oke, nggak apa-apa. Oke, ayat tuh. Oke, kita buktikan. Siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan, maka akan mendapati kerajaan surga. Benar? Benar, Pak. Oke, siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, konsekuensinya kemana? Masuk neraka. Masuk neraka, clear ya. Kunci di sini ya. Kunci. Itu urusan Tuhan. Oke, lo tadi masuk neraka katanya, mananya komitmen lah, Bos. Sekali lagi saya tanya, siapa yang percaya Yesus sebagai Satu-satu, Bang. Bang. Saya ngomong dulu supaya Bapak jangan tekan saya.
Jangan tekan asal bunyi, Pak. Kok tekan? dosa itu Anda yang bernarasi tadi kok. Saya tidak bernarasi, saya bernarasi. Tadi Dosa itu yang menentukan masuk surga dan neraka Tuhan. Manusia ya tetaplah berdosa. Manusia Tapi tadi tempatnya salah, Pak. Tapi tadi mengatakan siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan. Ya, Lu tadi, siapa yang percaya, oke. ya kan? saya Itu kan? mengatakan betul. Ya, makanya saya uji perkataan Anda itu. Siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, konsekuensinya kemana? Dia nggak ngomong kalau itu urusan Tuhan. Dia nggak ngomong kalau tidak mengikuti. Saya tanya. Kalau tidak tahu gini loh. Karena tidak Kalau jawaban begini, saya urusan begini. Tuhan itu. Begini Bang, ya. Gini lah, semua di negara ini punya aturan. Kalau kau mencuri, apa akibatnya? Kalau kau menipu, apa akibatnya? Kalau tidak tahu akibatnya apa, maka orang akan melakukan pencurian saja. Oke? Paham sampai sini? Kan dikatakan negara ini membuat aturan. Urusan polisi dan negara, Pak. Jangan samakan Tuhan sama negara. Lah apanya sekarang? Gini loh. Oke, kalau Anda barang siapa percaya akan memperoleh kerajaan Allah. Percaya, Pak. Percaya, tapi tidak surga dan tidak surga itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Cuma nggak konsisten bos bicara diskusi. Kok macam mama? Kok macam perempuan diskusinya? Anda laki-laki kan? Saya tahu Bapak mau menyerang. Oh, berarti kalian makan babi. Kok makan babi cemananya? Ke situ, saya tahu. Tadi Anda yang mengatakan tadi seperti itu. Siapa percaya kerajaan Allah? Ya kita buktikan. Akan memperoleh kerajaan. Ya udah kita buktikan lah. Kita buktikan. Dosa. Kenapa nggak berani? Makanya jangan sembarang mengatakan ketika ditantang balik don. Sembarang mengatakan tadi. Loh tadi mengatakan, Anda mengatakan kan? Siapa yang percaya? Oke. Kalau kalian tidak mengikuti perintah ajaran Yesus, konsekuensinya kemana? Lah urusan Tuhan Yesus bukan urusan sih. Enak kali kayak gitu kalau nggak ada hukumannya. Semua orang, makanya semua orang berbuat dosa jadinya. Jadi semua orang berbuat dosa, gitu. Oh, pantas Kristen ini berbuat dosa semua. Oh, iya, pantas. Pantas lah. Kalau mencuri urusan siapa kalau di Indonesia? Jadi gini, sekarang gini. Saya tanya kepada Anda. Kalau misalkan, kenapa? Apa? Kita urusan sama siapa? Kok masalah dunia kita bicara Yesus? Kalau mencuri, jadi kalau tidak mengikuti perkataan Yesus kayak mana? Kalau tidak ikut aturan kalau negara, tidak ikutin ini kok dua-dua congor ini. Anda laki-laki kok bisa perempuan yang bicara di belakang? Apanya ini? Makanya saya kok macam mama? Donatur di belakang. Loh, kok laki-laki kok bisa tunduk sama perempuan ya? Buat malu aja nih Kayak gini Kristen. Begini Kristen rupanya tunduk sama perempuan. Muslim congor doang. Ya. Kayak gini tunduk sama perempuan. Dibilang perempuan di belakang ikut. Padahal kau yang cari duit. Ya, kau yang cari duit, kau diperintah perempuan. Buat malu aja kau. Suami takut istri juga kau. Suami takut istri. Pantas. Oh tidak. Islam itu berbeda, Bos. Islam itu perempuan wajib patuh sama suami. Wajib patuh. Makanya kau kok ngapain nggak pede kau sebagai laki-laki bicara? Nggak aja kau. Inilah kalau kalian keturunan iblis gini, keturunan iblis. Inilah keturunan iblis. Nampak kali iblisnya. Sekarang gini loh, konsisten Anda bicara kenapa? Konsisten. Jangan kayak perempuan. Konsisten dengan pertanyaan Bapak. Sekarang saya tanya ya, kalau tidak mengikuti ajaran dan perintah Yesus, konsekuensinya kemana? Urusan Tuhan, masuk dosa. Berarti nggak ada masalah. Mau diikuti perintahnya, mau nggak urus, gitulah ya. Ya, gitu. Enak kali bos kayak gitu, enak kali kok kayak gitu. Mau apa kata Yesus? Ingat ya, Matius. Oke, sabar. Matius 7:21. Sabar. Gantian. Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, melainkan mengikuti perintah Bapa. Mengikutin ya. Siapa yang mengikutin ini? Ya, ini data. Bukan setiap orang yang berseru. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Kalian. Oke? Siapakah yang bernubuat atas nama Yesus? Kristen. Siapakah yang mengusir setan atas nama Yesus? Kristen. Ya kan? Siapakah yang bermujizat atas nama Yesus? Kristen. Nah ini tadi, ketika kau mengatakan suka-suka hati Tuhan, ketika kalian tidak mengikuti ajaran dan perintah Yesus, itu urusan Tuhan. Itulah Yesus mengatakan kepada kau, enyahlah kau dari hadapanku Papa Kading. Aku tidak mengenal kau adalah pembuat kejahatan katanya.
Memangnya Loh, kamu itu Tuhan, itu kamu dalil, begitu. itu dalil, itu dalil, Kamu Tuhan. itu dalil, itu dalil. Oh, dalil. Lah tadi kamu Itu dalilnya. bilang soalnya kalau kamu bilang Dalil, sama iya iya. saya, saya Ya, bilang makanya kamu ketika kau tidak mengikuti perintah Yesus, maka kau dikatakan diusir. Tahu Itu dari loh. mana? Itu dalil Matius 7:21. Tahu dari mana, Pak? Matius 7:21. Saya ikutin. Matius 7:21. Apa saya nggak ikutin? Oke, baik, kutanya sama kau. Oke, kita buktikan. Kita buktikan. Di mana Yesus memerintahkan ibadah gereja? Apa yang dibangun di atas? Apa yang dibangun di atas batu karang, Pak? Apa di atas batu karang? Kalau itu datanya, Ayatnya oke, di atas batu oke. karang ini saya mendirikan gerejaku. Coba. Oke, mana ada gereja? Mana gereja? Jangan menipu, jangan menambah-nambahin. Kalian yang Tidak ada gereja. Tidak ada gereja. Dari kesalahan. Tidak ada gereja di situ. Di atas batu karang inilah kami mendirikan jemaat. Di ayat kok tidak ada gereja. Udah, Matius 6 nomor 5, apa kata Yesus? Janganlah kau seperti orang munafik, berdiri sambil berdoa di dalam rumah ibadah. Ingat ya, Yesus mengatakan kalian termasuk orang munafik yang berdoa di dalam rumah ibadah, gereja. Tetapi di ayat selanjutnya, tetapi berdoa dan beribadahlah kalian di dalam kamarmu dengan cara sembunyi-sembunyi. Sabarlah, ini dalil. Aku bicara dalil, bos. Matius 6 nomor 5, buka. Matius 6 nomor 5, buka. Ya, yang biasa berdiri di depan-depan tempat ibadah orang berdoa itu siapa? Kristen. Siapa? Kristen. Oh, iya. Kristen. Ya, Kristen deh. Iya deh. Kristen. Memang iyalah. Iyalah. Gimana pendeta-pendeta itu mengatakan, oke, jemaat, mari sekarang kita berdiri sambil berdoa. Wah, itu kan. Biasa berdoa semua orang harus tahu siapa. Ya, Kristen. Loh, apanya kau sekarang nih? Nah, Sekarang aku tanya sama kau. Ayat yang tadi Bapak baca. Itu dalil tadi. Siapa? Ada kami di situ Islam. Ada tujuan kepada Islam. Siapa? Itu Kristen. Janganlah kau berdiri sambil berdoa di dalam rumah ibadah. Itu datang untuk siapa? Untuk siapa? Kristen yang biasa. Jangan menipu lah kau diskusi. Orang Kristen yang Memang biasa begini. ibadah di pinggir jalan itu ya orang Kristen. Mana? Enggak. Orang Kristen. Tetapi ingat ya, di ayat selanjutnya, tetapi berdoa dan beribadahlah kau di dalam kamarmu dengan cara sembunyi-sembunyi agar Bapa bisa melihat dan mendengarmu. Ayo, perintah. Perintah kalian disuruh berdoa di dalam kamar. Betul. Ya udah, kenapa di gereja? Kenapa di gereja? Kenapa di gereja kalian? Kenapa di gereja? Kenapa di gereja? Kenapa di gereja? Memang ada tertulis larangan. Mana perintahnya? Mana perintahnya? Mana perintahnya? Berdoa di gereja. Coba. Perintahnya mana? Coba saya tanya ayatnya mana? Mana perintahnya? Dilarang Apa? ibadah di gereja. Coba. Itu tadi apa? Memangnya Itu tadi apa? Itu tadi apa? Ayatnya mana yang ditulis dilarang berdoa di gereja? Itu tadi apa? Itu tadi apa? Ayatnya mana? Kau bisa diskusi nggak? Apa? Matius 6 nomor 5. Matius 6 nomor 5. Berdoa yang semua orang harus tahu kan? Matius 6 nomor 5. Matius 6 nomor 5. Paham kau? Nah, ayatnya iya Bapak baca. Matius 6 nomor 5, bacalah. Janganlah kau seperti orang munafik berdoa sambil berdiri di dalam rumah ibadah. Berdiri siapa? Kristen. Oh, Kristen. Oke. Bising kali kau macam mama utek kau. Kena dor kau kan? Dor kenanya. Bising kali. Kok menyangkal saja. Berdoa. Tahu kali aku ibadah kalian ya. Berdiri. Pendeta mengatakan, oke. Untuk itu mari kita berdiri sambil berdoa. Semua berdiri. Sambil berdoa. Pegang tangan. Itu kan ibadah kalian itu. Kalau kami tidak berdiri, bos. Kami ada sujudnya. Kalau kau merujuk kepada Islam, salah. Jangan kau paksakan. Itu jelas. Berdiri sambil berdoa di dalam rumah ibadah. Di dalam rumah ibadah. Ibadah kami apa? Sujud. Ada sujudnya, ada ruku, ada duduk. Ini dikatakan berdiri sambil berdoa. Nggak aja sama ibadah kami sama kayak Yesus. Sama. Bagaimana Yesus ibadahnya sama kayak kami. Yesus sujud nungging, kalian bilang nungging, Yesus juga nungging. Paham kau?
Ketika kau mengatakan, yes kami nungging, Yesus juga nungging. Di Taman Getsemani, kau tengok cara sujud Yesus, sama kayak kami nungging. Bertahu kau? Nggak tahu kau kan Yesus nungging kan? Bodoh kali kau. Makanya jadi umat pengikut aja kau. Tolol kali kau. Nungging Yesus, biar kau tahu, nungging dia sama kayak Islam, nungging. Kalau kau bilang nungging, kau nggak kau ikutin ajaran Yesus. Ketika kau mengejek kami, berarti kau mengejek Yesus. Kau mengejek kami, kau mengejek Yesus. Arang aja kau. Di situ jelas, janganlah kau seperti orang munafik, kata Yesus. Berdoa sambil berdiri di dalam rumah ibadah. Rumah ibadah kalian apa? Cocoknya kalian itu memang benar. Di atas batu karang ini kami mendirikan jemaat. Itu benar. Pergi kalian ke tukang akuarium. Kalian beli batu karang, udah? Ketika kalian beli, berdiri kalian di tengah-tengah lapangan bola. Pendetanya di tengah, kalian buat lingkaran. Udah, kalian letakkan batu karang itu, kau lepaskan sendal sama sepatu kau pijak batu karang itu sambil nyanyi kau. Pijak batu karang tuh, itulah dia. Itu dalilnya. Berdiri di atas apa lagi? Apa kepas? Sahur. Kau gelisah kau kan, kalau congor aku bahaya kan, gelisah kau kan kalau udah congor aku ngomong. Baru sahur aku, ini smoking.